Kita menuju berita pertama, Tribuners. Pasca gugurnya 5 prajurit TNI di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 15 April lalu. Kini dilaporkan senjata api milik TNI hilang. Sebanyak 9 pucuk senjata api milik TNI hilang diduga dirampas oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa pun mengakui hal tersebut. Meski senjata TNI dirampas, Pangdam Saleh menegaskan pihaknya sedang berupaya merebut kembali senjata-senjata tersebut. Pihaknya juga terus menjalankan operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Martens yang sedang disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Ia menegaskan seluruh personel yang diturunkan dalam kondisi siap tempur untuk bisa mengambil kembali senjata api tersebut. Diberitakan sebelumnya Egyanus Kogoya dan kelompoknya melakukan aksi pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang distrik Paronduga pada 7 Februari 2023 lalu. Egyanus kemudian juga menyandra pilot Kapten Philip Mark yang berkewarganegaraan Selandia Baru. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakiri sempat menyebutkan Egyanus Kogoya meminta tebusan berupa uang dan senjata api untuk membebaskan Kapten Philip. Kemudian Egyanus diketahui sempat berada di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya pada akhir Februari. Di lokasi tersebut ia diduga membunuh anak seorang kepala kampung yang masih berusia 6 hingga 8 tahun karena ayahnya tidak mau memberi bahan makanan yang diminta oleh Egyanus. Kemudian pada 15 April KKB Egyanus Kogoya menyerang pasukan TNI di distrik Mugi. Dalam peristiwa itu 5 prajurit gugur dan beberapa lainnya terluka. Sejumlah senjata api pun hilang dalam insiden penyerangan itu. Pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB di kasus korupsi yakni Stefanus Roy Rening resmi ditahan oleh KPK pada Selasa 9 Mei 2023. Stefanus Roy Rening dilakukan penahanan setelah terbongkarnya skenarionya untuk menghambat maupun merintangi proses penyidikan tersangka Lukas NMB. Sebelumnya, Stefanus Roy Rening diperiksa sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait kasus tindak pidana korupsi Lukas NMB. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merintangi secara langsung ataupun tidak langsung proses penyidikan Lukas NMB. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Roy ditahan selama 20 hari di rutan Markas Komando Puspom TNI Angkatan Laut Jakarta Utara. Lantas seperti apa profil Stefanus Roy Rening? Stefanus Roy Rening merupakan seorang advokat senior. Dikutip dari Poskupang, Stefanus Roy Rening sudah menjadi advokat selama 15 tahun. Ia lahir di Makassar 27 Februari 1967 atau saat ini berusia 56 tahun. Stefanus Roy Rening berasal dari Niansika, Nusa Tenggara Timur. Ia menyelesaikan kuliah hukum dari Universitas Katolik Atmajaya, Makassar. 15 tahun lalu, Stefanus Roy Rening pernah terjun di kedua politik dengan menjadi Ketua Partai Katolik Demokrasi Indonesia atau PDKI. Setelah 15 tahun vakum di dunia politik, Stefanus Roy Rening kembali terjun ke dunia politik. Di tahun ini ia bergabung dengan Partai Perindo pimpinan Haritanu Sudibjo. Stefanus Roy Rening menjadi caleg DPR RI Nusa Tenggara Timur. Ia sudah mensosialisasikan pencalonannya kepada masyarakat. Di tengah proses pencalonan itu, Stefanus Roy Rening kini justru menjadi pesaktian di KPK. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati awak media dan rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Pada hari ini, KPK akan mengumumkan proses penahanan atas saudara tersangka, saudara SR dengan dugaan menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi saudara
LE, Gubernur Provinsi Papua. Jadi kami sampaikan, hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023, KPK menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, perbuatan sengaja, menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tersangka Saudara LE, Gubernur Provinsi Papua, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang 3199. Mbak Rara, seorang pawang hujan yang viral saat MotoGP Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu kini berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kedatangan Mbak Rara untuk melakukan ritual pawang hujan jelang berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023. Informasi yang diperoleh Pos Kupang, Mbak Rara tiba di Labuan Bajo pada Selasa 9 Mei 2023. Saat tiba, Mbak Rara langsung menuju Pelabuhan Marina yang menjadi salah satu tempat pelaksanaan KTT ASEAN Summit bagi pemimpin negara dan delegasi-delegasi dari negara-negara peserta KTT. Mbak Rara mengaku kedatangannya di NTT bersama asistennya untuk membantu event negara. Dalam kesempatan itu, Mbak Rara mengatakan setiap ada event-event kenegaraan, dirinya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Dia mengatakan doa jarak jauh yang dilakukannya sempat membantu panitia KTT ASEAN di hari pertama. Diketahui Mbak Rara tidak hanya melakukan ritual pawang hujan di kawasan Pelabuhan Marina saja, tapi juga sempat melakukan ritual pawang di Bandara Komodo Labuan Bajo. Rara mengatakan kemampuannya tersebut merupakan titipan Tuhan yang dititipkan kepadanya untuk kebaikan. Dalam kesempatan itu, dia juga menilai Presiden Joko Widodo merupakan sosok pemimpin yang baik. Dia juga berharap event KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023 bisa berjalan dengan baik dan sukses. Lebih lanjut, Mbak Rara mengatakan modifikasi cuaca bukan hanya peran dari tim doa saja. Menurutnya BMKG juga mungkin semaksimal mendoakan lewat peralatan canggih sehingga tidak terjadi hujan badai atau apapun. Sementara itu, sejumlah pemimpin negara telah tiba untuk menghadiri KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung pada 10 hingga 11 Mei 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan KTT ke-42 ini akan dihadiri oleh 8 kepala negara plus Sekjen ASEAN plus Perdana Menteri Timor Leste. Perdana Menteri Thailand tidak dapat menghadiri KTT ASEAN tersebut dikarenakan pada 14 Mei Thailand akan mengadakan pemilu. Sedangkan sesuai keputusan para pemimpin ASEAN, Myanmar tidak diundang pada level politik. KTT tersebut dihadiri sebanyak 776 delegasi dan 400 jurnalis, baik dari media nasional maupun internasional akan menghadiri pertemuan di Labuan Bajo. Oke ya, aku izin dulu karena di sini ya dari bawah langit Labuan Bajo, ini daerahnya apa namanya, Jalan Soekarno ya. Terus ini Marina Labuan Bajo. Jadi atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tuh Rara dapat jodoh. Itu bisa membantu banyak event kenegaraan. Nah, saya datang ke sini itu dengan Ibu Mary. Ibu Mary ini salah satu istri dari Pas Pamres. Nah, itu sudah biasa untuk jadi asisten saya. Jadi Ibu Mary ini doa di Pura Agung Pas Pamres ya Bu Mary ya. Nah, jadi setiap event-event kenegaraan itu saya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, untuk Labuan Bajo itu sebenarnya udah sempat doain jarak jauh. Ya, nah tetapi kan kalau jarak jauh itu terkadang berhasil, terkadang tidak, terkadang bisa ya kemarin lah tidak terkontrol karena kalau jarak jauh itu kan saya kadang-kadang ada kesibukan lain, entah makan atau apa kayak gitu kan. Tetapi kemarin waktu jarak jauh itu saya sempat ngawal rekan-rekan event yaitu yang IO untuk di Pelataran. Nah, itu sudah sukses gitu. Nah, di Pelataran kemarin sempat sore itu bisa cerah. Nah, kan di sini kan hujan gitu. Jadi di sini tadi juga sempat gelap, sudah netes, tetapi didoakan bersama oleh ya segenap rekan-rekan yang di sini di BUMN dan juga
teman-teman IO yang undang saya. Itu ada IO yang sudah berpengalaman, yaitu IO Kuindo, bersama ownernya itu Mbak Cindy, itu sudah sering menyelenggarakan event-event kenegaraan. Jadi maksudnya itu udah sehati, karena Indonesia itu kan tidak milik satu agama, tidak milik satu suku, tetapi kan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya selalu berprinsip, saya lahir itu diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk. Seorang suami berinisial RDS 25 tahun membunuh istrinya berinisial NAS 27 tahun di Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada Jumat 5 Mei. Pelaku mengaku sempat membeli bakso demi alibi istrinya tewas tersedak. Hal itu dilakukan demi mengaburkan aksi kejamnya sehingga lolos dari penjara. Namun skenario demi menutupi kematian korban itu terbongkar setelah dilaporkan pihak keluarga. Keluarga korban melihat adanya kejanggalan atas kematian korban berinisial NAS. Pasalnya ditemukan bekas luka di bagian leher korban. Benar saja kejanggalan terungkap dari hasil penyelidikan Polres Metro Bekasi. Korban dipastikan meninggal dunia akibat dicekik di bagian leher. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku keluar mengajak anaknya membeli bakso tidak jauh dari kediamannya. Sesampainya di rumah, sang anak diminta duduk tenang di ruang tamu sambil bermain ponsel. Pelaku kemudian menuangkan bakso yang dibelinya ke dalam mangkok, lalu masuk ke dalam kamar tempat di mana istri meregang nyawa. Setelah itu pelaku memasukkan satu butir bakso ke mulut istrinya yang sudah tewas dan membuat berantakan kamarnya. Dia lalu keluar rumah seolah membiarkan istrinya makan bakso di dalam kamar sendirian. Kemudian pelaku mulai membuat skenario sang istri tewas tersedak bakso. Pelaku berteriak meminta pertolongan, korban lalu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Di rumah sakit, pelaku tetap membuat alibi istrinya tewas tersedak bakso, tetapi hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya kejanggalan. Namun polisi memastikan tidak ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus suami cekik istri ini. Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Benyahdi mengatakan motif pembunuhan adalah emosi saat cekcok masalah rumah tangga. Setelah kasus ini terungkap, RDS selalu ditahan di Polres Metro Bekasi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tersangka juga dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Dua bulan berlalu, pelaku utama pembacokan yang menewaskan pelajar di Simpang Poman, Kecamatan Bogor Utara, masih belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia adalah ASR alias Tukul yang hingga saat ini masih dalam pengejaran Polresta Bogor Kota. Selain itu, dua orang pelaku lainnya yang berinisial SA 18 tahun dan MA 17 tahun sudah ditangkap, bahkan telah menjalani persidangan. Di sisi lain, kepergian Arya Saputra untuk selamanya ternyata masih menyisakan kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga. Bahkan ibu angkat korban bernama Kusmiati pun hingga kini masih belum bisa melupakan kesehariannya. Menurutnya, ia selalu teringat dan menunggu Arya Saputra pada siang hari. Karena pada jam tersebut biasanya almarhum selalu pulang sekolah. Kecemasan saat menunggu Arya Saputra pulang sekolah itu pun ternyata hanya perasaannya saja. Selain itu, Kusmiati selalu mengenang momen kebersamaan Arya Saputra ketika berada di rumahnya. Karena menurutnya, ia dan almarhum setiap siang selalu berada di rumah. Bahkan mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol dan makan bersama di rumahnya. Momen-momen itulah yang membuat Kusmiati sulit untuk melupakan sang putra. Selain itu, ia juga mengaku walaupun dirinya terlihat ceria hingga tertawa, tetapi perasaannya terhadap peristiwa yang merenggut anaknya masih mengganjal. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadila mengatakan jika pihaknya masih menelusuri area yang terindikasi tongkrongan Tukul. Pihaknya juga sudah menyebarkan status Tukul ke luar kota. Ia menyebarkan daftar pencarian orang atau DPO ke sejumlah Polres di wilayah terdekat. Bahkan pihaknya juga mencurigai tempat yang menjadi lokasi persembunyian Tukul. Pada lokasi tersebut, Polresta Bogor Kota sudah mengimbau ke pihak kepolisian
setempat soal kasus tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengaku tidak mengalami kesulitan dalam pencarian Tukul. Meskipun kasus ini sudah bergulir selama 2 bulan. Pihaknya juga memaksimalkan upaya pencariannya, bahkan pencarian ini hingga ke luar provinsi. Polisi kini mulai menemukan titik terang dalam kasus mayat dicor di Semarang. Meski belum terungkap siapa pelaku yang dimutilasi Iwan Huta Galung, bos isi ulang galon di Semarang, namun polisi sudah mengamankan 1 orang. Polisi telah menangkap 1 orang pegawai angkringan terkait pembunuhan berencana terhadap bos galon isi ulang di Semarang. Pegawai angkringan ini disebut-sebut terlibat dalam kasus pembunuhan Irwan Huta Galung, meskipun pedagang angkringan itu hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap pedagang angkringan tersebut. Pria pedagang angkringan itu memang berjualan dekat toko isi ulang galon milik Irwan Huta Galung. Ia membuka lapak angkringan di sisi utara toko isi ulang galon milik korban yang mayatnya dimutilasi dan dicor di Semarang. Sementara itu, akun Twitter @clownbears yang mengaku sebagai keponakan kerabat korban menceritakan soal dugaan keterlibatan pedagang angkringan ini. Ia meluruskan bahwa yang diduga terlibat adalah pegawai angkringan, bukan pemiliknya. Akun itu lalu menyertakan klarifikasi dari salah satu keluarga pemilik angkringan. Disebutkan bahwa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut yakni pegawainya, bukan pemilik angkringan tersebut. Kerabat pemilik angkringan yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan kalau keluarga syok mengetahui kabar tersebut. Menurutnya, sang paman pemilik angkringan itu baru membuka usahanya itu belum lama ini. Sebelumnya diberitakan keberadaan pembantu korban bernama Husein alias HN masih menjadi misteri. Husein disebut sempat menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Dia nampak berburu-buru pergi dan menitipkan kunci toko. Tribuners, kabar terbaru dari pelaku pembunuhan Irwan Huta Galung akhirnya berhasil ditangkap Selasa 9 Mei 2023 malam. Polisi gerak cepat menangkap pelaku pembunuhan dengan mayat dicor di Semarang. Adalah Husein yang sudah dicurigai mendadak pulang ke Banjarnegara sebelum mayat juragannya itu ditemukan dicor. Kini Husein sudah ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan bos depot air di Semarang. Usai ditangkap polisi di daerah Banjarnegara pada Selasa malam. Kabar penangkapan ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Khudusi. Kini tersangka utama tersebut sudah digelandang polisi ke kantor Polrestabes Semarang. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif untuk melakukan pengembangan. Diketahui Husein merupakan karyawan korban yang sempat berpamitan resign kerja dengan saksi utama kejadian. Ia menyerahkan kunci toko ke saksi lantas berpamitan hendak pulang ke kota asal. Di sisi lain, hasil autopsi Irwan Huta Galung, bos air galon isi ulang yang dimutilasi dan dicor semen, menyebutkan korban dimutilasi dalam keadaan hidup. Kombes Iqbal menyebut kepala korban dipukul dengan sangat keras dengan benda tumpul. Pukulan itu mengenai kening kiri tembus rahang kanan. Setelah korban pingsan, kemudian dimutilasi dengan senjata tajam. Adapun tubuh korban dipotong 4 bagian terdiri kepala, lengan kanan, lengan kiri, dan badan lalu dicor dengan semen. Aparat kepolisian belum dapat memastikan motif di balik pembunuhan dan mutilasi jasad Iwan.
Jenazah perempuan yang ditemukan di gudang peluru Kedung Coek, Surabaya diduga bernama Nurdiana berusia 14 tahun. Hingga kini polisi belum mengungkap penyebab kematian korban. Misteri kematian Nurdiana masih menjadi tanda tanya. Pihak kepolisian beralasan masih menunggu hasil visum keluar. Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Arif Rizky Wicaksana mengatakan pihaknya sudah menangkap 2 remaja berusia belasan tahun. 2 orang itu merupakan teman dan mantan pacar Nurdiana. Namun Arif tak menjelaskan status kedua remaja yang diamankan tersebut. Informasinya, Y dan R orang terakhir bersama Nurdiana sebelum akhirnya ditemukan tewas di gudang peluru Kedung Coek. Y disebut-sebut pacar Nurdiana, sedangkan R adalah mantan kekasihnya. Meskipun 2 cowok ini mantan dan pacar Nurdiana, tapi ternyata mereka berteman. Polisi menangkap Y pada Senin 8 Mei sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat di gang pemukiman wilayah Pulau Wonokromo. Di hari yang sama, R diringkus di kawasan Karangrejo. Polisi saat menangkap Y dan R mengajak Ali, sepupu korban, untuk menjadi saksi penangkapan itu. Sudah terhitung 24 jam polisi melakukan interogasi terhadap Y dan R, namun polisi sampai sekarang masih enggan mengungkap apakah Y dan R pembunuh Nurdiana. Kini 2 remaja itu ditahan usai melakukan serangkaian pemeriksaan pada 5 saksi. Ketika disinggung lebih detail perihal motif dugaan keterlibatan orang lain selain 2 remaja tersebut, Arif enggan menjawab lebih detail. Tapi Arif menjanjikan semua informasi akan disampaikan saat konferensi pers. Seorang pengusaha bernama Gary Tanuwijaya berusia 38 tahun menjadi korban percobaan pembunuhan berencana yang didalangi oleh Luciana yang kini sudah menjadi mantan istrinya. Bukan hanya Luciana, ex-anggota TNI bernama Devan Andriawan dan 2 pria lain yakni Berry dan Armindo turut terlibat dalam kasus tersebut. 2 orang tersebut kini berstatus sebagai DPO. Gary tidak terlalu memperhatikan keseharian Luciana karena ia selalu disibukkan dengan profesinya sebagai seorang pengusaha. Benny Daga, kuasa hukum Gary, mengatakan Luciana selingkuh dengan salah seorang pejabat TNI, Devan Andriawan. Menurut penuturan kliennya, perselingkuhan mereka sudah berlangsung sejak lama. Disebutnya saat perselingkuhan, Devan masih tercatat sebagai anggota TNI. Perselingkuhan ini diketahui Gary setelah Devan menjadi salah satu orang yang diselidiki Danton TNI. Dalam proses tersebut, gawai Devan disita dan diperiksa. Dari barang bukti itu ditemukan foto yang mengarah kepada dugaan perselingkuhan. Setelah ketahuan, Luciana mulai mengatur strategi untuk membunuh Gary. Motifnya hanya satu, yakni menguasai aset suaminya berupa rumah dan beberapa usaha lainnya. Luciana berinisiatif membangun komunikasi dengan Devan dan mereka pada saat itu mencari pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Gary. Dalam pertemuan dengan calon eksekutor atau pembunuh bayaran, Luciana dan Devan bernegosiasi tentang nominal yang harus mereka bayar untuk 1 nyawa. Tetapi keduanya juga tidak sanggup, alhasil Luciana dan Devan mencari pembunuh bayaran lainnya. Akhirnya mereka mendapat 2 pembunuh bayaran yang bernama Berry dan Armindo. Meski dalam keadaan bersih tegang karena ketahuan selingkuh, pada suatu malam Luciana berinisiatif mengajak Gary pergi makan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Usai menyantap, Gary mengetahui Luciana berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon dengan mendengar pembicaraan istrinya yang mengatakan akan segera berjalan. Gary dan Luciana berpindah tempat dengan mengendarai mobil. Keduanya beranjak dari Ancol menuju Pantai Indah Kapuk. Lebih lanjut, Benny mengatakan dalam perjalanan di tol, tiba-tiba mobil kliennya ditabrak dari belakang lalu menyalip dan menghalangi bagian depan. Saat Gary keluar mobil, ia mendapatkan hantaman dari orang tidak dikenal hingga memar pelipisnya. Bahkan korban sempat ditembak namun meleset hingga ditikam menggunakan sungkur. Gary berusaha melarikan diri dari serangan tersebut.
Saking takutnya ia melompat dari jalan tol dan terjatuh ke bantaran sungai lalu bergegas ke rumah sakit. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi penyebab bus peziarah yang terjun ke Sungai Awu Guci, Kabupaten Tegal pada Selasa 9 Mei 2023. Dari hasil pemeriksaan, bangkai bus Duta Wisata yang diparkir di Terminal Bus Duku Salam Tegal diketahui rem tangan berfungsi normal dan dalam kondisi terkunci. Sebelumnya, tim yang juga terdiri dari tim ahli ATPM Hino dan polisi memeriksa secara detail bangkai bus. Pemeriksaan difokuskan pada sistem rem tangan. Selain itu juga di lokasi kejadian di Guci, Tegal. Menurut senior investigator KNKT Ahmad Wildan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah rem tangan berfungsi atau tidak. Namun Wildan menyatakan pihaknya akan mengukur kemampuan rem tangan menahan beban di laboratorium Hino. Wildan juga sempat menanggapi kabar di media sosial yang menyebut adanya anak kecil memainkan tuas rem tangan sebelum bus meluncur ke sungai. Menurutnya, dugaan anak kecil memainkan tuas rem sangat kecil. Pasalnya, tuas rem tangan dalam kondisi ditarik pengemudi bus. Pada saat diangkat, roda juga terkunci dan bus meluncur dengan lambat atau tertahan rem tangan. Sementara pemeriksaan di lokasi kejadian, posisi bus saat parkir di areal parkir Pasar Guci berada di turunan dengan kemiringan 23 hingga 28%. Padahal kemampuan rem tangan hanya dengan kemiringan 18%. Selain itu, kondisi kontur tanah di areal parkir juga tanah gembur sehingga ganjal ban roda mudah amblas. Meski demikian, kata Wildan, KNKT masih memerlukan waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi, termasuk menunggu hasil pengujian laboratorium. Sementara itu, polisi masih belum menetapkan adanya tersangka. Seperti diketahui, bus yang membawa rombongan peziarah asal Tangerang Selatan meluncur bebas tanpa sopir dari tempat parkir hingga terjun ke Sungai Awu, objek pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Dalam peristiwa itu, 37 penumpang di dalamnya mengalami luka-luka hingga 2 diantaranya meninggal dunia. Beberapa saat setelah bus yang disopirinya mengalami kecelakaan di objek wisata Guci, Tegal, Romiani rupanya menghubungi anaknya melalui video call. Video yang merekam perbincangan Romiani dengan sang putri viral di media sosial. Dalam rekaman itu, sang sopir nampak memelas hingga matanya pun berkaca-kaca. Kepada putrinya, Romiani mengaku berada di Polres Tegal sedang melakukan BAP pada Minggu 7 Mei atau hari saat itu kejadian. Saat itu juga dia mengatakan harus menginap di Polres Tegal. Ia mengaku hanya ditemani oleh seorang
disconnect sementara pemilik bus belum datang. Romiani lalu menceritakan soal bus yang masuk ke dalam jurang di objek wisata Guci kepada putrinya. Tak lupa Romiani meminta kepada keluarga agar mendoakannya selalu diberi kemudahan. Saat melakukan video call tersebut, Romiani nampak gelisah. Ia berulang kali menyebut dirinya bingung dan kaget dengan apa yang terjadi. Mata Romiani pun nampak berkaca-kaca saat mengakui hal tersebut. Sang sopir kemudian bercerita dirinya sedang masuk angin dan baru makan sekali sehari. Tentu hal itu membuat khawatir sang anak yang melihat kondisi sang ayah. Anak Romiani kemudian bertanya soal isu yang menyebut bus bisa melaju lalu masuk ke dalam jurang karena ulah anak iseng. Anak tersebut dikabarkan memainkan tuas rem tangan bus. Sementara Romiani mengaku tidak mengetahui pasti hal tersebut. Pasalnya saat kejadian dirinya tak berada di dalam bus, sementara para korban selamat masih dirawat di rumah sakit. Romiani mengaku kaget dan tak menduga insiden itu terjadi. Dia menuturkan sewaktu bus dipanasi dirinya sudah mengaktifkan rem tangan bus dan mengganjal ban dengan batu. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 2 kejanggalan setelah melakukan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Lampung Raihana Wijayanto. Kejanggalan pertama, selama ini LHKPN tidak langsung diisi Raihana, melainkan stafnya. Kejanggalan kedua, Pahala menduga Raihana juga tidak melaporkan sejumlah rekening bank yang dimilikinya. Padahal masalah serupa pernah terjadi pada saat KPK mengklarifikasi LHKPN Raihana pada 2021 lalu. Menurut Pahala, 2 hal itu barulah temuan awal yang didapatkan timnya dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap Raihana. Untuk mendalami temuan ini, Pahala mengatakan KPK berencana memanggil lagi Raihana pekan depan. Diberitakan sebelumnya, Kadinkes Lampung Raihana Wijayanto sudah diklarifikasi KPK terkait LHKPN pada Senin 8 Mei 2023. Raihana terpantau diklarifikasi KPK selama kurang lebih 3 jam. Berdasarkan pantauan tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK, Raihana sempat terduduk lama di lobi usai diklarifikasi. Dia nampak menunggu mobil yang menjemputnya. Berdasarkan pantauan Tribunnews di Gedung Merah Putih, KPK Raihana sempat terduduk lama di lobi. Begitu keluar markas, Komisi Anti Korupsi awak media yang sudah menunggunya pun langsung memberondong sejumlah pertanyaan. Namun Raihana memilih irit bicara. Sebagai informasi, pemanggilan untuk klarifikasi ini dilakukan setelah sebelumnya tim LHKPN telah melakukan analisis data awal. Dari situ ditemukan ketidaksesuaian profil yang bersangkutan dengan LHKPN yang disampaikan. KPK menyebut ada ketidakcocokan harta dan gaya hidup Raihana. Laporan harta kekayaan Raihana dianggap terlalu sedikit dibandingkan kehidupan mewah yang dipertontonkan di media sosial. Ia pun dipanggil untuk memberikan klarifikasi asal-usul harta kekayaannya dan menjelaskan sumber kemewahan yang kerap dipamerkan di media sosial.
atau PDKI. Setelah 15 tahun vakum di dunia politik, Stefanus Roy Rening kembali terjun ke dunia politik. Di tahun ini ia bergabung dengan Partai Perindo pimpinan Haritanu Sudibjo. Stefanus Roy Rening menjadi caleg DPR RI Nusa Tenggara Timur. Ia sudah mensosialisasikan pencalonannya kepada masyarakat. Di tengah proses pencalonan itu, Stefanus Roy Rening kini justru menjadi pesaktian di KPK. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati awak media dan rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, pada hari ini KPK akan mengumumkan proses penahanan atas saudara tersangka, saudara SR dengan dugaan menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi saudara LE, Gubernur Provinsi Papua. Jadi kami sampaikan, hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023, KPK menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perbuatan sengaja menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tersangka saudara LE, Gubernur Provinsi Papua, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang 3199. Mbak Rara, seorang pawang hujan yang viral saat MotoGP Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu kini berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kedatangan Mbak Rara untuk melakukan ritual pawang hujan jelang berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023. Informasi yang diperoleh Pos Kupang, Mbak Rara tiba di Labuan Bajo pada Selasa 9 Mei 2023. Saat tiba, Mbak Rara langsung menuju Pelabuhan Marina yang menjadi salah satu tempat pelaksanaan KTT ASEAN Summit bagi pemimpin negara dan delegasi-delegasi dari negara-negara peserta KTT. Mbak Rara mengaku kedatangannya di NTT bersama asistennya untuk membantu event negara. Dalam kesempatan itu, Mbak Rara mengatakan setiap ada event-event kenegaraan, dirinya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Dia mengatakan doa jarak jauh yang dilakukannya sempat membantu panitia KTT ASEAN di hari pertama. Diketahui Mbak Rara tidak hanya melakukan ritual pawang hujan di kawasan Pelabuhan Marina saja, tapi juga sempat melakukan ritual pawang di Bandara Komodo Labuan Bajo. Rara mengatakan kemampuannya tersebut merupakan titipan Tuhan yang dititipkan kepadanya untuk kebaikan. Dalam kesempatan itu, dia juga menilai Presiden Joko Widodo merupakan sosok pemimpin yang baik. Dia juga berharap event KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023 bisa. Kita menuju berita pertama, Tribuners. Pasca gugurnya 5 prajurit TNI di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 15 April lalu, kini dilaporkan senjata api milik TNI hilang. Sebanyak 9 pucuk senjata api milik TNI hilang diduga dirampas oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa pun mengakui hal tersebut. Meski senjata TNI dirampas, Pangdam Saleh menegaskan pihaknya sedang berupaya merebut kembali senjata-senjata tersebut. Pihaknya juga terus menjalankan operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Martens yang sedang disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Ia menegaskan seluruh personel yang diturunkan dalam kondisi siap tempur untuk bisa mengambil kembali senjata api tersebut. Diberitakan sebelumnya Egyanus Kogoya dan kelompoknya melakukan aksi pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang distrik Paronduga pada 7 Februari 2023 lalu. Egyanus kemudian juga menyandra pilot Kapten Philip Mark yang berkewarganegaraan Selandia Baru. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakiri sempat menyebutkan Egyanus Kogoya meminta tebusan berupa uang dan senjata api untuk membebaskan Kapten Philip. Kemudian Egyanus diketahui sempat berada di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya pada akhir Februari.
Di lokasi tersebut ia diduga membunuh anak seorang kepala kampung yang masih berusia 6 hingga 8 tahun karena ayahnya tidak mau memberi bahan makanan yang diminta oleh Egyanus. Kemudian pada 15 April KKB Egyanus Kogoya menyerang pasukan TNI di distrik Mugi. Dalam peristiwa itu 5 prajurit gugur dan beberapa lainnya terluka. Sejumlah senjata api pun hilang dalam insiden penyerangan itu. Pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB di kasus korupsi yakni Stefanus Roy Rening resmi ditahan oleh KPK pada Selasa 9 Mei 2023. Stefanus Roy Rening dilakukan penahanan setelah terbongkarnya skenarionya untuk menghambat maupun merintangi proses penyidikan tersangka Lukas NMB. Sebelumnya, Stefanus Roy Rening diperiksa sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait kasus tindak pidana korupsi Lukas NMB. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merintangi secara langsung ataupun tidak langsung proses penyidikan Lukas NMB. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Roy ditahan selama 20 hari di rutan Markas Komando Puspom TNI Angkatan Laut Jakarta Utara. Lantas seperti apa profil Stefanus Roy Rening? Stefanus Roy Rening merupakan seorang advokat senior. Dikutip dari Poskupang, Stefanus Roy Rening sudah menjadi advokat selama 15 tahun. Ia lahir di Makassar 27 Februari 1967 atau saat ini berusia 56 tahun. Stefanus Roy Rening berasal dari Niansika, Nusa Tenggara Timur. Ia menyelesaikan kuliah hukum dari Universitas Katolik Atmajaya Makassar. 15 tahun lalu, Stefanus Roy Rening pernah terjun di kedua politik dengan menjadi Ketua Partai Katolik Demokrasi Indonesia atau PDKI. Setelah 15 tahun vakum di dunia politik, Stefanus Roy Rening kembali terjun ke dunia politik. Di tahun ini ia bergabung dengan Partai Perindo pimpinan Haritanu Sudibjo. Stefanus Roy Rening menjadi caleg DPR RI Nusa Tenggara Timur. Ia sudah mensosialisasikan pencalonannya kepada masyarakat. Di tengah proses pencalonan itu, Stefanus Roy Rening kini justru menjadi pesaktian di KPK. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati awak media dan rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, pada hari ini KPK akan mengumumkan proses penahanan atas saudara tersangka, saudara SR dengan dugaan menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi saudara LE, Gubernur Provinsi Papua. Jadi kami sampaikan, hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023, KPK menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perbuatan sengaja menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tersangka saudara LE, Gubernur Provinsi Papua, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang 3199. Mbak Rara, seorang pawang hujan yang viral saat MotoGP Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu kini berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kedatangan Mbak Rara untuk melakukan ritual pawang hujan jelang berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023. Informasi yang diperoleh Poskupang, Mbak Rara tiba di Labuan Bajo pada Selasa 9 Mei 2023. Saat tiba, Mbak Rara langsung menuju Pelabuhan Marina yang menjadi salah satu tempat pelaksanaan KTT ASEAN Summit bagi pemimpin negara dan delegasi-delegasi dari negara-negara peserta KTT.
Mbak Rara mengaku kedatangannya di NTT bersama asistennya untuk membantu event negara. Dalam kesempatan itu, Mbak Rara mengatakan setiap ada event-event kenegaraan, dirinya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Dia mengatakan doa jarak jauh yang dilakukannya sempat membantu panitia KTT ASEAN di hari pertama. Diketahui Mbak Rara tidak hanya melakukan ritual pawang hujan di kawasan pelabuhan Marina saja, tapi juga sempat melakukan ritual pawang di Bandara Komodo Labuan Bajo. Rara mengatakan kemampuannya tersebut merupakan titipan Tuhan yang dititipkan kepadanya untuk kebaikan. Dalam kesempatan itu, dia juga menilai Presiden Joko Widodo merupakan sosok pemimpin yang baik. Dia juga berharap event KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023 bisa berjalan dengan baik dan sukses. Lebih lanjut, Mbak Rara mengatakan modifikasi cuaca bukan hanya peran dari tim doa saja. Menurutnya BMKG juga mungkin semaksimal mendoakan lewat peralatan canggih sehingga tidak terjadi hujan badai atau apapun. Sementara itu, sejumlah pemimpin negara telah tiba untuk menghadiri KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung pada 10 hingga 11 Mei 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan KTT ke-42 ini akan dihadiri oleh 8 kepala negara plus Sekjen ASEAN plus Perdana Menteri Timor Leste. Perdana Menteri Thailand tidak dapat menghadiri KTT ASEAN tersebut dikarenakan pada 14 Mei Thailand akan mengadakan pemilu. Sedangkan sesuai keputusan para pemimpin ASEAN, Myanmar tidak diundang pada level politik. KTT tersebut dihadiri sebanyak 776 delegasi dan 400 jurnalis, baik dari media nasional maupun internasional akan menghadiri pertemuan di Labuan Bajo. Oke ya, aku izin dulu karena di sini ya dari bawah langit Labuan Bajo, ini daerahnya apa namanya, Jalan Soekarno ya. Terus ini Marina Labuan Bajo. Jadi atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tuh Rara dapat jodoh. Itu bisa membantu banyak event kenegaraan. Nah, saya datang ke sini itu dengan Ibu Mary. Ibu Mary ini salah satu istri dari Pas Pamres. Nah, itu sudah biasa untuk jadi asisten saya. Jadi Ibu Mary ini doa di Pura Agung Pas Pamres ya, Bu Mary ya. Nah, jadi setiap event-event kenegaraan itu saya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, untuk Labuan Bajo itu sebenarnya udah sempat doain jarak jauh. Ya, nah, tetapi kan kalau jarak jauh itu terkadang berhasil, terkadang tidak, terkadang bisa ya kemarin lah tidak terkontrol karena kalau jarak jauh itu kan saya kadang-kadang ada kesibukan lain, entah makan atau apa kayak gitu kan. Tetapi kemarin waktu jarak jauh itu saya sempat ngawal rekan-rekan event yaitu yang IO untuk di pelataran. Nah, itu sudah sukses kayak gitu. Nah, di pelataran kemarin sempat sore itu bisa cerah. Nah, kan di sini kan hujan gitu. Jadi di sini tadi juga sempat gelap, sudah netes, tetapi didoakan bersama oleh ya segenap rekan-rekan yang di sini di BUMN dan juga teman-teman IO yang undang saya. Itu ada IO yang sudah berpengalaman, yaitu IO Kuindo bersama ownernya itu Mbak Cindy, itu sudah sering menyelenggarakan event-event kenegaraan. Jadi maksudnya itu udah sehati karena Indonesia itu kan tidak milik satu agama, tidak milik satu suku, tetapi kan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya selalu berprinsip saya lahir itu diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk. Seorang suami berinisial RDS 25 tahun membunuh istrinya berinisial NAS 27 tahun di Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada Jumat 5 Mei. Pelaku mengaku sempat membeli bakso demi alibi istrinya tewas tersedak. Hal itu dilakukan demi mengaburkan aksi kejamnya sehingga lolos dari penjara. Namun skenario demi menutupi kematian korban itu terbongkar setelah dilaporkan pihak keluarga. Keluarga korban melihat adanya kejanggalan atas kematian korban berinisial NAS. Pasalnya ditemukan bekas luka di bagian leher korban. Benar saja kejanggalan terungkap dari hasil penyelidikan Polres Metro Bekasi.
Korban dipastikan meninggal dunia akibat dicekik di bagian leher. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku keluar mengajak anaknya membeli bakso tidak jauh dari kediamannya. Sesampainya di rumah, sang anak diminta duduk tenang di ruang tamu sambil bermain ponsel. Pelaku kemudian menuangkan bakso yang dibelinya ke dalam mangkok, lalu masuk ke dalam kamar tempat di mana istri meregang nyawa. Setelah itu pelaku memasukkan satu butir bakso ke mulut istrinya yang sudah tewas dan membuat berantakan kamarnya. Dia lalu keluar rumah seolah membiarkan istrinya makan bakso di dalam kamar sendirian. Kemudian pelaku mulai membuat skenario sang istri tewas tersedak bakso. Pelaku berteriak meminta pertolongan, korban lalu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Di rumah sakit, pelaku tetap membuat alibi istrinya tewas tersedak bakso, tetapi hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya kejanggalan. Namun polisi memastikan tidak ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus suami cekik istri ini. Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Benyahdi mengatakan motif pembunuhan adalah emosi saat cekcok masalah rumah tangga. Setelah kasus ini terungkap, RDS selalu ditahan di Polres Metro Bekasi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tersangka juga dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Dua bulan berlalu, pelaku utama pembacokan yang menewaskan pelajar di Simpang Poman, Kecamatan Bogor Utara, masih belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia adalah ASR alias Tukul yang hingga saat ini masih dalam pengejaran Polresta Bogor Kota. Selain itu, dua orang pelaku lainnya yang berinisial SA 18 tahun dan MA 17 tahun sudah ditangkap, bahkan telah menjalani persidangan. Di sisi lain, kepergian Arya Saputra untuk selamanya ternyata masih menyisakan kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga. Bahkan ibu angkat korban bernama Kusmiati pun hingga kini masih belum bisa melupakan kesehariannya. Menurutnya, ia selalu teringat dan menunggu Arya Saputra pada siang hari. Karena pada jam tersebut biasanya almarhum selalu pulang sekolah. Kecemasan saat menunggu Arya Saputra pulang sekolah itu pun ternyata hanya perasaannya saja. Selain itu, Kusmiati selalu mengenang momen kebersamaan Arya Saputra ketika berada di rumahnya. Karena menurutnya, ia dan almarhum setiap siang selalu berada di rumah. Bahkan mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol dan makan bersama di rumahnya. Momen-momen itulah yang membuat Kusmiati sulit untuk melupakan sang putra. Selain itu, ia juga mengaku walaupun dirinya terlihat ceria hingga tertawa, tetapi perasaannya terhadap peristiwa yang merenggut anaknya masih mengganjal. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadila mengatakan jika pihaknya masih menelusuri area yang terindikasi tongkrongan Tukul. Pihaknya juga sudah menyebarkan status Tukul ke luar kota. Ia menyebarkan daftar pencarian orang atau DPO ke sejumlah Polres di wilayah terdekat. Bahkan pihaknya juga mencurigai tempat yang menjadi lokasi persembunyian Tukul. Pada lokasi tersebut, Polresta Bogor Kota sudah mengimbau ke pihak kepolisian setempat soal kasus tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengaku tidak mengalami kesulitan dalam pencarian Tukul. Meskipun kasus ini sudah bergulir selama 2 bulan. Pihaknya juga memaksimalkan upaya pencariannya, bahkan pencarian ini hingga ke luar provinsi. Polisi kini mulai menemukan titik terang dalam kasus mayat dicor di Semarang. Meski belum terungkap siapa pelaku yang dimutilasi Iwan Huta Galung, bos isi ulang galon di Semarang, namun polisi sudah mengamankan 1 orang. Polisi telah menangkap 1 orang pegawai angkringan terkait pembunuhan berencana terhadap bos galon isi ulang di Semarang. Pegawai angkringan ini disebut-sebut terlibat dalam kasus pembunuhan Irwan Huta Galung, meskipun pedagang angkringan itu hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi.
Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap pedagang angkringan tersebut. Pria pedagang angkringan itu memang berjualan dekat toko isi ulang galon milik Irwan Huta Galung. Ia membuka lapak angkringan di sisi utara toko isi ulang galon milik korban yang mayatnya dimutilasi dan dicor di Semarang. Sementara itu, akun Twitter @clownbears yang mengaku sebagai keponakan kerabat korban menceritakan soal dugaan keterlibatan pedagang angkringan ini. Ia meluruskan bahwa yang diduga terlibat adalah pegawai angkringan, bukan pemiliknya. Akun itu lalu menyertakan klarifikasi dari salah satu keluarga pemilik angkringan. Disebutkan bahwa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut yakni pegawainya, bukan pemilik angkringan tersebut. Kerabat pemilik angkringan yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan kalau keluarga syok mengetahui kabar tersebut. Menurutnya, sang paman pemilik angkringan itu baru membuka usahanya itu belum lama ini. Sebelumnya diberitakan keberadaan pembantu korban bernama Husein alias HN masih menjadi misteri. Husein disebut sempat menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Dia nampak berburu-buru pergi dan menitipkan kunci toko. Tribuners, kabar terbaru dari pelaku pembunuhan Irwan Huta Galung akhirnya berhasil ditangkap Selasa 9 Mei 2023 malam. Polisi gerak cepat menangkap pelaku pembunuhan dengan mayat dicor di Semarang. Adalah Husein yang sudah dicurigai mendadak pulang ke Banjarnegara sebelum mayat juragannya itu ditemukan dicor. Kini Husein sudah ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan bos depot air di Semarang. Usai ditangkap polisi di daerah Banjarnegara pada Selasa malam. Kabar penangkapan ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Hudusi. Kini tersangka utama tersebut sudah digelandang polisi ke kantor Polrestabes Semarang. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif untuk melakukan pengembangan. Diketahui Husein merupakan karyawan korban yang sempat berpamitan resign kerja dengan saksi utama kejadian. Ia menyerahkan kunci toko ke saksi lantas berpamitan hendak pulang ke kota asal. Di sisi lain, hasil autopsi Irwan Huta Galung, bos air galon isi ulang yang dimutilasi dan dicor semen, menyebutkan korban dimutilasi dalam keadaan hidup. Kombes Iqbal menyebut kepala korban dipukul dengan sangat keras dengan benda tumpul. Pukulan itu mengenai kening kiri tembus rahang kanan. Setelah korban pingsan, kemudian dimutilasi dengan senjata tajam. Adapun tubuh korban dipotong 4 bagian terdiri kepala, lengan kanan, lengan kiri, dan badan lalu dicor dengan semen. Aparat kepolisian belum dapat memastikan motif di balik pembunuhan dan mutilasi jasad Irwan. Jenazah perempuan yang ditemukan di gudang peluru Kedung Coek, Surabaya diduga bernama Nurdiana berusia 14 tahun. Hingga kini polisi belum mengungkap penyebab kematian korban. Misteri kematian Nurdiana masih menjadi tanda tanya. Pihak kepolisian beralasan masih menunggu hasil visum keluar. Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Arif Rizky Wicaksana mengatakan pihaknya sudah menangkap 2 remaja berusia belasan tahun.
Dua orang itu merupakan teman dan mantan pacar Nurdiana. Namun Arif tak menjelaskan status kedua remaja yang diamankan tersebut. Informasinya, Y dan R orang terakhir bersama Nurdiana sebelum akhirnya ditemukan tewas di gudang peluru Kedung Coek. Y disebut-sebut pacar Nurdiana, sedangkan R adalah mantan kekasihnya. Meskipun dua cowok ini mantan dan pacar Nurdiana, tapi ternyata mereka berteman. Polisi menangkap Y pada Senin 8 Mei sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat di gang pemukiman wilayah Pulau Wonokromo. Di hari yang sama, R diringkus di kawasan Karangrejo. Polisi saat menangkap Y dan R mengajak Ali, sepupu korban, untuk menjadi saksi penangkapan itu. Sudah terhitung 24 jam polisi melakukan interogasi terhadap Y dan R, namun polisi sampai sekarang masih enggan mengungkap apakah Y dan R pembunuh Nurdiana. Kini dua remaja itu ditahan usai melakukan serangkaian pemeriksaan pada 5 saksi. Ketika disinggung lebih detail perihal motif dugaan keterlibatan orang lain selain dua remaja tersebut, Arif enggan menjawab lebih detail. Tapi Arif menjanjikan semua informasi akan disampaikan saat konferensi pers. Seorang pengusaha bernama Gary Tanuwijaya berusia 38 tahun menjadi korban percobaan pembunuhan berencana yang didalangi oleh Luciana yang kini sudah menjadi mantan istrinya. Bukan hanya Luciana, ex-anggota TNI bernama Devan Andriawan dan dua pria lain yakni Berry dan Armindo turut terlibat dalam kasus tersebut. Dua orang tersebut kini berstatus sebagai DPO. Gary tidak terlalu memperhatikan keseharian Luciana karena ia selalu disibukkan dengan profesinya sebagai seorang pengusaha. Benny Daga, kuasa hukum Gary, mengatakan Luciana selingkuh dengan salah seorang pejabat TNI, Devan Andriawan. Menurut penuturan kliennya, perselingkuhan mereka sudah berlangsung sejak lama. Disebutnya saat perselingkuhan, Devan masih tercatat sebagai anggota TNI. Perselingkuhan ini diketahui Gary setelah Devan menjadi salah satu orang yang diselidiki Danton TNI. Dalam proses tersebut, gawai Devan disita dan diperiksa. Dari barang bukti itu ditemukan foto yang mengarah kepada dugaan perselingkuhan. Setelah ketahuan, Luciana mulai mengatur strategi untuk membunuh Gary. Motifnya hanya satu, yakni menguasai aset suaminya berupa rumah dan beberapa usaha lainnya. Luciana berinisiatif membangun komunikasi dengan Devan dan mereka pada saat itu mencari pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Gary. Dalam pertemuan dengan calon eksekutor atau pembunuh bayaran, Luciana dan Devan bernegosiasi tentang nominal yang harus mereka bayar untuk satu nyawa. Tetapi keduanya juga tidak sanggup, alhasil Luciana dan Devan mencari pembunuh bayaran lainnya. Akhirnya mereka mendapat dua pembunuh bayaran yang bernama Berry dan Armindo. Meski dalam keadaan bersih tegang karena ketahuan selingkuh, pada suatu malam Luciana berinisiatif mengajak Gary pergi makan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Usai menyantap, Gary mengetahui Luciana berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon dengan mendengar pembicaraan istrinya yang mengatakan akan segera berjalan. Gary dan Luciana berpindah tempat dengan mengendarai mobil. Keduanya beranjak dari Ancol menuju Pantai Indah Kapuk. Lebih lanjut, Benny mengatakan dalam perjalanan di tol, tiba-tiba mobil kliennya ditabrak dari belakang lalu menyalip dan menghalangi bagian depan. Saat Gary keluar mobil, ia mendapatkan hantaman dari orang tidak dikenal hingga memar pelipisnya. Bahkan korban sempat ditembak namun meleset hingga ditikam menggunakan sungkur. Gary berusaha melarikan diri dari serangan tersebut. Saking takutnya ia melompat dari jalan tol dan terjatuh ke bantaran sungai lalu bergegas ke rumah sakit.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi penyebab bus peziarah yang terjun ke Sungai Awu Guci, Kabupaten Tegal pada Selasa 9 Mei 2023. Dari hasil pemeriksaan, bangkai bus Duta Wisata yang diparkir di Terminal Bus Duku Salam Tegal diketahui rem tangan berfungsi normal dan dalam kondisi terkunci. Sebelumnya, tim yang juga terdiri dari tim ahli ATPM Hino dan polisi memeriksa secara detail bangkai bus. Pemeriksaan difokuskan pada sistem rem tangan. Selain itu juga di lokasi kejadian di Guci, Tegal. Menurut senior investigator KNKT Ahmad Wildan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah rem tangan berfungsi atau tidak. Namun Wildan menyatakan pihaknya akan mengukur kemampuan rem tangan menahan beban di laboratorium Hino. Wildan juga sempat menanggapi kabar di media sosial yang menyebut adanya anak kecil memainkan tuas rem tangan sebelum bus meluncur ke sungai. Menurutnya, dugaan anak kecil memainkan tuas rem sangat kecil. Pasalnya, tuas rem tangan dalam kondisi ditarik pengemudi bus. Pada saat diangkat, roda juga terkunci dan bus meluncur dengan lambat atau tertahan rem tangan. Sementara pemeriksaan di lokasi kejadian, posisi bus saat parkir di areal parkir Pasar Guci berada di turunan dengan kemiringan 23 hingga 28%. Padahal kemampuan rem tangan hanya dengan kemiringan 18%. Selain itu, kondisi kontur tanah di areal parkir juga tanah gembur sehingga ganjal ban roda mudah amblas. Meski demikian, kata Wildan, KNKT masih memerlukan waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi, termasuk menunggu hasil pengujian laboratorium. Sementara itu, polisi masih belum menetapkan adanya tersangka. Seperti diketahui, bus yang membawa rombongan peziarah asal Tangerang Selatan meluncur bebas tanpa sopir dari tempat parkir hingga terjun ke Sungai Awu, objek pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Dalam peristiwa itu, 37 penumpang di dalamnya mengalami luka-luka hingga 2 diantaranya meninggal dunia. Beberapa saat setelah bus yang disopirinya mengalami kecelakaan di objek wisata Guci, Tegal, Romiani rupanya menghubungi anaknya melalui video call. Video yang merekam perbincangan Romiani dengan sang putri viral di media sosial. Dalam rekaman itu, sang sopir nampak memelas hingga matanya pun berkaca-kaca. Kepada putrinya, Romiani mengaku berada di Polres Tegal sedang melakukan BAP pada Minggu 7 Mei atau hari saat itu kejadian. Saat itu juga dia mengatakan harus menginap di Polres Tegal. Ia mengaku hanya ditemani oleh seorang kenek sementara pemilik bus belum datang. Romiani lalu menceritakan soal bus yang masuk ke dalam jurang di objek wisata Guci kepada putrinya. Tak lupa Romiani meminta kepada keluarga agar mendoakannya selalu diberi kemudahan. Saat melakukan video call tersebut, Romiani nampak gelisah. Ia berulang kali menyebut dirinya bingung dan kaget dengan apa yang terjadi. Mata Romiani pun nampak berkaca-kaca saat mengakui hal tersebut. Sang sopir kemudian bercerita dirinya sedang masuk angin dan baru makan sekali sehari. Tentu hal itu membuat khawatir sang anak yang melihat kondisi sang ayah. Anak Romiani kemudian bertanya soal isu yang menyebut bus bisa melaju lalu masuk ke dalam jurang karena ulah anak iseng. Anak tersebut dikabarkan memainkan tuas rem tangan bus.
Sementara Romiani mengaku tidak mengetahui pasti hal tersebut. Pasalnya saat kejadian dirinya tak berada di dalam bus, sementara para korban selamat masih dirawat di rumah sakit. Romiani mengaku kaget dan tak menduga insiden itu terjadi. Dia menuturkan sewaktu bus dipanasi dirinya sudah mengaktifkan rem tangan bus dan mengganjal ban dengan batu. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dua kejanggalan setelah melakukan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Lampung Reihana Wijayanto. Kejanggalan pertama, selama ini LHKPN tidak langsung diisi Reihana, melainkan stafnya. Kejanggalan kedua, Pahala menduga Reihana juga tidak melaporkan sejumlah rekening bank yang dimilikinya. Padahal masalah serupa pernah terjadi pada saat KPK mengklarifikasi LHKPN Raihana pada 2021 lalu. Menurut Pahala, dua hal itu barulah temuan awal yang didapatkan timnya dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap Raihana. Untuk mendalami temuan ini, Pahala mengatakan KPK berencana memanggil lagi Raihana pekan depan. Diberitakan sebelumnya, Kadinkes Lampung Reihana Wijayanto sudah diklarifikasi KPK terkait LHKPN pada Senin 8 Mei 2023. Reihana terpantau diklarifikasi KPK selama kurang lebih 3 jam. Berdasarkan pantauan tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK, Reihana sempat terduduk lama di lobi usai diklarifikasi. Dia nampak menunggu mobil yang menjemputnya. Berdasarkan pantauan Tribun News di Gedung Merah Putih, KPK Reihana sempat terduduk lama di lobi. Begitu keluar markas, Komisi Anti Korupsi awak media yang sudah menunggunya pun langsung memberondong sejumlah pertanyaan. Namun Reihana memilih irit bicara. Sebagai informasi, pemanggilan untuk klarifikasi ini dilakukan setelah sebelumnya tim LHKPN telah melakukan analisis data awal. Dari situ ditemukan ketidaksesuaian profil yang bersangkutan dengan LHKPN yang disampaikan. KPK menyebut ada ketidakcocokan harta dan gaya hidup Reihana. Laporan harta kekayaan Reihana dianggap terlalu sedikit dibandingkan kehidupan mewah yang dipertontonkan di media sosial. Ia pun dipanggil untuk memberikan klarifikasi asal-usul harta kekayaannya dan menjelaskan sumber kemewahan yang kerap dipamerkan di media sosial. Kita menuju berita pertama, Tribuners. Pasca gugurnya 5 prajurit TNI di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 15 April lalu. Kini dilaporkan senjata api milik TNI hilang. Sebanyak 9 pucuk senjata api milik TNI hilang diduga dirampas oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa pun mengakui hal tersebut. Meski senjata TNI dirampas, Pangdam Saleh menegaskan pihaknya sedang berupaya merebut kembali senjata-senjata tersebut. Pihaknya juga terus menjalankan operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Martens yang sedang disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Ia menegaskan seluruh personel yang diturunkan dalam kondisi siap tempur untuk bisa mengambil kembali senjata api tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Egyanus Kogoya dan kelompoknya melakukan aksi pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang distrik Parunduga pada 7 Februari 2023 lalu. Egyanus kemudian juga menyandra pilot Kapten Philip Mark yang berkewarga negaraan Selandia Baru. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakiri sempat menyebutkan Egyanus Kogoya meminta tebusan berupa uang dan senjata api untuk membebaskan Kapten Philip. Kemudian Egyanus diketahui sempat berada di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya pada akhir Februari. Di lokasi tersebut ia diduga membunuh anak seorang kepala kampung yang masih berusia 6 hingga 8 tahun karena ayahnya tidak mau memberi bahan makanan yang diminta oleh Egyanus. Kemudian pada 15 April KKB Egyanus Kogoya menyerang pasukan TNI di distrik Mugi. Dalam peristiwa itu 5 prajurit gugur dan beberapa lainnya terluka. Sejumlah senjata api pun hilang dalam insiden penyerangan itu. Pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB di kasus korupsi yakni Stefanus Roy Rening resmi ditahan oleh KPK pada Selasa 9 Mei 2023. Stefanus Roy Rening dilakukan penahanan setelah terbongkarnya skenarionya untuk menghambat maupun merintangi proses penyidikan tersangka Lukas NMB. Sebelumnya, Stefanus Roy Rening diperiksa sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait kasus tindak pidana korupsi Lukas NMB. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merintangi secara langsung ataupun tidak langsung proses penyidikan Lukas NMB. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Roy ditahan selama 20 hari di rutan Markas Komando Puspom TNI Angkatan Laut Jakarta Utara. Lantas seperti apa profil Stefanus Roy Rening? Stefanus Roy Rening merupakan seorang advokat senior. Dikutip dari Poskupang, Stefanus Roy Rening sudah menjadi advokat selama 15 tahun. Ia lahir di Makassar 27 Februari 1967 atau saat ini berusia 56 tahun. Stefanus Roy Rening berasal dari Niansika, Nusa Tenggara Timur. Ia menyelesaikan kuliah hukum dari Universitas Katolik Atmajaya Makassar. 15 tahun lalu, Stefanus Roy Rening pernah terjun di kedua politik dengan menjadi Ketua Partai Katolik Demokrasi Indonesia atau PDKI. Setelah 15 tahun vakum di dunia politik, Stefanus Roy Rening kembali terjun ke dunia politik. Di tahun ini ia bergabung dengan Partai Perindo pimpinan Haritanu Sudibjo. Stefanus Roy Rening menjadi caleg DPR RI Nusa Tenggara Timur. Ia sudah mensosialisasikan pencalonannya kepada masyarakat. Di tengah proses pencalonan itu, Stefanus Roy Rening kini justru menjadi pesaktian di KPK. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati awak media dan rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, pada hari ini KPK akan mengumumkan proses penahanan atas saudara tersangka, saudara SR dengan dugaan menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi saudara LE, Gubernur Provinsi Papua. Jadi kami sampaikan, hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023, KPK menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perbuatan sengaja menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tersangka saudara LE, Gubernur Provinsi Papua, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang 3199.
Mbak Rara, seorang pawang hujan yang viral saat MotoGP Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu kini berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kedatangan Mbak Rara untuk melakukan ritual pawang hujan jelang berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023. Informasi yang diperoleh Pos Kupang, Mbak Rara tiba di Labuan Bajo pada Selasa 9 Mei 2023. Saat tiba, Mbak Rara langsung menuju Pelabuhan Marina yang menjadi salah satu tempat pelaksanaan KTT ASEAN Summit bagi pemimpin negara dan delegasi-delegasi dari negara-negara peserta KTT. Mbak Rara mengaku kedatangannya di NTT bersama asistennya untuk membantu event negara. Dalam kesempatan itu, Mbak Rara mengatakan setiap ada event-event kenegaraan, dirinya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Dia mengatakan doa jarak jauh yang dilakukannya sempat membantu panitia KTT ASEAN di hari pertama. Diketahui Mbak Rara tidak hanya melakukan ritual pawang hujan di kawasan Pelabuhan Marina saja, tapi juga sempat melakukan ritual pawang di Bandara Komodo Labuan Bajo. Rara mengatakan kemampuannya tersebut merupakan titipan Tuhan yang dititipkan kepadanya untuk kebaikan. Dalam kesempatan itu, dia juga menilai Presiden Joko Widodo merupakan sosok pemimpin yang baik. Dia juga berharap event KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023 bisa berjalan dengan baik dan sukses. Lebih lanjut, Mbak Rara mengatakan modifikasi cuaca bukan hanya peran dari tim doa saja. Menurutnya BMKG juga mungkin maksimal mendoakan lewat peralatan canggih sehingga tidak terjadi hujan badai atau apapun. Sementara itu, sejumlah pemimpin negara telah tiba untuk menghadiri KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung pada 10 hingga 11 Mei 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan KTT ke-42 ini akan dihadiri oleh 8 kepala negara plus Sekjen ASEAN plus Perdana Menteri Timor Leste. Perdana Menteri Thailand tidak dapat menghadiri KTT ASEAN tersebut dikarenakan pada 14 Mei Thailand akan mengadakan pemilu. Sedangkan sesuai keputusan para pemimpin ASEAN, Myanmar tidak diundang pada level politik. KTT tersebut dihadiri sebanyak 776 delegasi dan 400 jurnalis, baik dari media nasional maupun internasional akan menghadiri pertemuan di Labuan Bajo. Oke ya, aku izin dulu karena di sini ya dari bawah langit Labuan Bajo, ini daerahnya apa namanya, Jalan Soekarno ya. Terus ini Marina Labuan Bajo. Jadi atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tuh Rara dapat jodoh. Itu bisa membantu banyak event kenegaraan. Nah, saya datang ke sini itu dengan Ibu Mary. Ibu Mary ini salah satu istri dari Pas Pamres. Nah, itu sudah biasa untuk jadi asisten saya. Jadi Ibu Mary ini doa di Pura Agung Pas Pamres ya, Bu Mary ya. Nah, jadi setiap event-event kenegaraan itu saya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, untuk Labuan Bajo itu sebenarnya udah sempat doain jarak jauh. Ya. Nah, tetapi kan kalau jarak jauh itu terkadang berhasil, terkadang tidak, terkadang bisa ya kemarin lah tidak terkontrol karena kalau jarak jauh itu kan saya kadang-kadang ada kesibukan lain, entah makan atau apa kayak gitu kan. Tetapi kemarin waktu jarak jauh itu saya sempat ngawal rekan-rekan event yaitu yang IO untuk di pelataran. Nah, itu sudah sukses kayak gitu. Nah, di pelataran kemarin sempat sore itu bisa cerah. Nah, kan di sini kan hujan gitu. Jadi di sini tadi juga sempat gelap, sudah netes, tetapi didoakan bersama oleh ya segenap rekan-rekan yang di sini di BUMN dan juga teman-teman IO yang undang saya. Itu ada IO yang sudah berpengalaman, yaitu IO Kuindo bersama ownernya itu Mbak Cindy, itu sudah sering menyelenggarakan event-event kenegaraan. Jadi maksudnya itu udah sehati karena Indonesia itu kan tidak milik satu agama, tidak milik satu suku, tetapi kan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya selalu berprinsip saya lahir itu diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk
Seorang suami berinisial RDS 25 tahun membunuh istrinya berinisial NAS 27 tahun di Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada Jumat 5 Mei. Pelaku mengaku sempat membeli bakso demi alibi istrinya tewas tersedak. Hal itu dilakukan demi mengaburkan aksi kejamnya sehingga lolos dari penjara. Namun skenario demi menutupi kematian korban itu terbongkar setelah dilaporkan pihak keluarga. Keluarga korban melihat adanya kejanggalan atas kematian korban berinisial NAS. Pasalnya ditemukan bekas luka di bagian leher korban. Benar saja kejanggalan terungkap dari hasil penyelidikan Polres Metro Bekasi. Korban dipastikan meninggal dunia akibat dicekik di bagian leher. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku keluar mengajak anaknya membeli bakso tidak jauh dari kediamannya. Sesampainya di rumah, sang anak diminta duduk tenang di ruang tamu sambil bermain ponsel. Pelaku kemudian menuangkan bakso yang dibelinya ke dalam mangkok, lalu masuk ke dalam kamar tempat di mana istri meregang nyawa. Setelah itu pelaku memasukkan satu butir bakso ke mulut istrinya yang sudah tewas dan membuat berantakan kamarnya. Dia lalu keluar rumah seolah membiarkan istrinya makan bakso di dalam kamar sendirian. Kemudian pelaku mulai membuat skenario sang istri tewas tersedak bakso. Pelaku berteriak meminta pertolongan, korban lalu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Di rumah sakit, pelaku tetap membuat alibi istrinya tewas tersedak bakso, tetapi hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya kejanggalan. Namun polisi memastikan tidak ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus suami cekik istri ini. Kapolres Metro Bekasi Kombes Wedi Aditya Benyahdi mengatakan motif pembunuhan adalah emosi saat cekcok masalah rumah tangga. Setelah kasus ini terungkap, RDS selalu ditahan di Polres Metro Bekasi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tersangka juga dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Dua bulan berlalu, pelaku utama pembacokan yang menewaskan pelajar di Simpang Poman, Kecamatan Bogor Utara, masih belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia adalah ASR alias Tukul yang hingga saat ini masih dalam pengejaran Polresta Bogor Kota. Selain itu, dua orang pelaku lainnya yang berinisial SA 18 tahun dan MA 17 tahun sudah ditangkap, bahkan telah menjalani persidangan. Di sisi lain, kepergian Arya Saputra untuk selamanya ternyata masih menyisakan kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga. Bahkan ibu angkat korban bernama Kusmiati pun hingga kini masih belum bisa melupakan kesehariannya. Menurutnya, ia selalu teringat dan menunggu Arya Saputra pada siang hari. Karena pada jam tersebut biasanya almarhum selalu pulang sekolah. Kecemasan saat menunggu Arya Saputra pulang sekolah itu pun ternyata hanya perasaannya saja. Selain itu, Kusmiati selalu mengenang momen kebersamaan Arya Saputra ketika berada di rumahnya. Karena menurutnya, ia dan almarhum setiap siang selalu berada di rumah. Bahkan mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol dan makan bersama di rumahnya. Momen-momen itulah yang membuat Kusmiati sulit untuk melupakan sang putra. Selain itu, ia juga mengaku walaupun dirinya terlihat ceria hingga tertawa, tetapi perasaannya terhadap peristiwa yang merenggut anaknya masih mengganjal. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadila mengatakan jika pihaknya masih menelusuri area yang terindikasi tongkrongan Tukul. Pihaknya juga sudah menyebarkan status Tukul ke luar kota. Ia menyebarkan daftar pencarian orang atau DPO ke sejumlah Polres di wilayah terdekat. Bahkan pihaknya juga mencurigai tempat yang menjadi lokasi persembunyian Tukul. Pada lokasi tersebut, Polresta Bogor Kota sudah mengimbau ke pihak kepolisian setempat soal kasus tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengaku tidak mengalami kesulitan dalam pencarian Tukul. Meskipun kasus ini sudah bergulir selama 2 bulan. Pihaknya juga memaksimalkan upaya pencariannya, bahkan pencarian ini hingga ke luar provinsi.
Polisi kini mulai menemukan titik terang dalam kasus mayat dicor di Semarang. Meski belum terungkap siapa pelaku yang dimutilasi Iwan Huta Galung, bos isi ulang galon di Semarang, namun polisi sudah mengamankan satu orang. Polisi telah menangkap satu orang pegawai angkringan terkait pembunuhan berencana terhadap bos galon isi ulang di Semarang. Pegawai angkringan ini disebut-sebut terlibat dalam kasus pembunuhan Irwan Huta Galung, meskipun pedagang angkringan itu hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap pedagang angkringan tersebut. Pria pedagang angkringan itu memang berjualan dekat toko isi ulang galon milik Irwan Huta Galung. Ia membuka lapak angkringan di sisi utara toko isi ulang galon milik korban yang mayatnya dimutilasi dan dicor di Semarang. Sementara itu, akun Twitter @clownbears yang mengaku sebagai keponakan kerabat korban menceritakan soal dugaan keterlibatan pedagang angkringan ini. Ia meluruskan bahwa yang diduga terlibat adalah pegawai angkringan, bukan pemiliknya. Akun itu lalu menyertakan klarifikasi dari salah satu keluarga pemilik angkringan. Disebutkan bahwa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut yakni pegawainya, bukan pemilik angkringan tersebut. Kerabat pemilik angkringan yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan kalau keluarga syok mengetahui kabar tersebut. Menurutnya, sang paman pemilik angkringan itu baru membuka usahanya itu belum lama ini. Sebelumnya diberitakan keberadaan pembantu korban bernama Husein alias HN masih menjadi misteri. Husein disebut sempat menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Dia nampak berburu-buru pergi dan menitipkan kunci toko. Tribuners, kabar terbaru dari pelaku pembunuhan Irwan Huta Galung akhirnya berhasil ditangkap Selasa 9 Mei 2023 malam. Polisi gerak cepat menangkap pelaku pembunuhan dengan mayat dicor di Semarang. Adalah Husein yang sudah dicurigai mendadak pulang ke Banjarnegara sebelum mayat juragannya itu ditemukan dicor. Kini Husein sudah ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan bos depot air di Semarang. Usai ditangkap polisi di daerah Banjarnegara pada Selasa malam. Kabar penangkapan ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Hudusi. Kini tersangka utama tersebut sudah digelandang polisi ke kantor Polrestabes Semarang. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif untuk melakukan pengembangan. Diketahui Husein merupakan karyawan korban yang sempat berpamitan resign kerja dengan saksi utama kejadian. Ia menyerahkan kunci toko ke saksi lantas berpamitan hendak pulang ke kota asal. Di sisi lain, hasil autopsi Irwan Huta Galung, bos air galon isi ulang yang dimutilasi dan dicor semen, menyebutkan korban dimutilasi dalam keadaan hidup. Kombes Iqbal menyebut kepala korban dipukul dengan sangat keras dengan benda tumpul. Pukulan itu mengenai kening kiri tembus rahang kanan. Setelah korban pingsan, kemudian dimutilasi dengan senjata tajam. Adapun tubuh korban dipotong 4 bagian terdiri kepala, lengan kanan, lengan kiri, dan badan lalu dicor dengan semen. Aparat kepolisian belum dapat memastikan motif di balik pembunuhan dan mutilasi jasad Iwan.
Jenazah perempuan yang ditemukan di gudang peluru Kedung Coek, Surabaya diduga bernama Nurdiana berusia 14 tahun. Hingga kini polisi belum mengungkap penyebab kematian korban. Misteri kematian Nurdiana masih menjadi tanda tanya. Pihak kepolisian beralasan masih menunggu hasil visum keluar. Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Arif Rizky Wicaksana mengatakan pihaknya sudah menangkap dua remaja berusia belasan tahun. Dua orang itu merupakan teman dan mantan pacar Nurdiana. Namun Arif tak menjelaskan status kedua remaja yang diamankan tersebut. Informasinya, Y dan R orang terakhir bersama Nurdiana sebelum akhirnya ditemukan tewas di gudang peluru Kedung Coek. Y disebut-sebut pacar Nurdiana, sedangkan R adalah mantan kekasihnya. Meskipun dua cowok ini mantan dan pacar Nurdiana, tapi ternyata mereka berteman. Polisi menangkap Y pada Senin 8 Mei sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat di gang pemukiman wilayah Pulau Wonokromo. Di hari yang sama, R diringkus di kawasan Karangrejo. Polisi saat menangkap Y dan R mengajak Ali, sepupu korban, untuk menjadi saksi penangkapan itu. Sudah terhitung 24 jam polisi melakukan interogasi terhadap Y dan R, namun polisi sampai sekarang masih enggan mengungkap apakah Y dan R pembunuh Nurdiana. Kini dua remaja itu ditahan usai melakukan serangkaian pemeriksaan pada 5 saksi. Ketika disinggung lebih detail perihal motif dugaan keterlibatan orang lain selain dua remaja tersebut, Arif enggan menjawab lebih detail. Tapi Arif menjanjikan semua informasi akan disampaikan saat konferensi pers. Seorang pengusaha bernama Gary Tanuwijaya berusia 38 tahun menjadi korban percobaan pembunuhan berencana yang didalangi oleh Luciana yang kini sudah menjadi mantan istrinya. Bukan hanya Luciana, ex-anggota TNI bernama Devan Andriawan dan dua pria lain yakni Berry dan Armindo turut terlibat dalam kasus tersebut. Dua orang tersebut kini berstatus sebagai DPO. Gary tidak terlalu memperhatikan keseharian Luciana karena ia selalu disibukkan dengan profesinya sebagai seorang pengusaha. Benny Daga, kuasa hukum Gary, mengatakan Luciana selingkuh dengan salah seorang pejabat TNI, Devan Andriawan. Menurut penuturan kliennya, perselingkuhan mereka sudah berlangsung sejak lama. Disebutnya saat perselingkuhan, Devan masih tercatat sebagai anggota TNI. Perselingkuhan ini diketahui Gary setelah Devan menjadi salah satu orang yang diselidiki Danton TNI. Dalam proses tersebut, gawai Devan disita dan diperiksa. Dari barang bukti itu ditemukan foto yang mengarah kepada dugaan perselingkuhan. Setelah ketahuan, Luciana mulai mengatur strategi untuk membunuh Gary. Motifnya hanya satu, yakni menguasai aset suaminya berupa rumah dan beberapa usaha lainnya. Luciana berinisiatif membangun komunikasi dengan Devan dan mereka pada saat itu mencari pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Gary. Dalam pertemuan dengan calon eksekutor atau pembunuh bayaran, Luciana dan Devan bernegosiasi tentang nominal yang harus mereka bayar untuk satu nyawa. Tetapi keduanya juga tidak sanggup, alhasil Luciana dan Devan mencari pembunuh bayaran lainnya. Akhirnya mereka mendapat dua pembunuh bayaran yang bernama Berry dan Armindo. Meski dalam keadaan bersih tegang karena ketahuan selingkuh, pada suatu malam Luciana berinisiatif mengajak Gary pergi makan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Usai menyantap, Gary mengetahui Luciana berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon dengan mendengar pembicaraan istrinya yang mengatakan akan segera berjalan. Gary dan Luciana berpindah tempat dengan mengendarai mobil. Keduanya beranjak dari Ancol menuju Pantai Indah Kapuk. Lebih lanjut, Benny mengatakan dalam perjalanan di tol, tiba-tiba mobil kliennya ditabrak dari belakang lalu menyalip dan menghalangi bagian depan. Saat Gary keluar mobil, ia mendapatkan hantaman dari orang tidak dikenal hingga memar pelipisnya. Bahkan korban sempat ditembak namun meleset hingga ditikam menggunakan sungkur. Gary berusaha melarikan diri dari serangan tersebut.
Saking takutnya ia melompat dari jalan tol dan terjatuh ke bantaran sungai lalu bergegas ke rumah sakit. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi penyebab bus peziarah yang terjun ke Sungai Awu Guci, Kabupaten Tegal pada Selasa 9 Mei 2023. Dari hasil pemeriksaan, bangkai bus Duta Wisata yang diparkir di Terminal Bus Duku Salam Tegal diketahui rem tangan berfungsi normal dan dalam kondisi terkunci. Sebelumnya, tim yang juga terdiri dari tim ahli ATPM Hino dan polisi memeriksa secara detail bangkai bus. Pemeriksaan difokuskan pada sistem rem tangan. Selain itu juga di lokasi kejadian di Guci, Tegal. Menurut senior investigator KNKT Ahmad Wildan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah rem tangan berfungsi atau tidak. Namun Wildan menyatakan pihaknya akan mengukur kemampuan rem tangan menahan beban di laboratorium Hino. Wildan juga sempat menanggapi kabar di media sosial yang menyebut adanya anak kecil memainkan tuas rem tangan sebelum bus meluncur ke sungai. Menurutnya, dugaan anak kecil memainkan tuas rem sangat kecil. Pasalnya, tuas rem tangan dalam kondisi ditarik pengemudi bus. Pada saat diangkat, roda juga terkunci dan bus meluncur dengan lambat atau tertahan rem tangan. Sementara pemeriksaan di lokasi kejadian, posisi bus saat parkir di areal parkir Pasar Guci berada di turunan dengan kemiringan 23 hingga 28%. Padahal kemampuan rem tangan hanya dengan kemiringan 18%. Selain itu, kondisi kontur tanah di areal parkir juga tanah gembur sehingga ganjal ban roda mudah amblas. Meski demikian, kata Wildan, KNKT masih memerlukan waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi, termasuk menunggu hasil pengujian laboratorium. Sementara itu, polisi masih belum menetapkan adanya tersangka. Seperti diketahui, bus yang membawa rombongan peziarah asal Tangerang Selatan meluncur bebas tanpa sopir dari tempat parkir hingga terjun ke Sungai Awu, objek pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Dalam peristiwa itu, 37 penumpang di dalamnya mengalami luka-luka hingga 2 diantaranya meninggal dunia. Beberapa saat setelah bus yang disopirinya mengalami kecelakaan di objek wisata Guci, Tegal, Romiani rupanya menghubungi anaknya melalui video call. Video yang merekam perbincangan Romiani dengan sang putri viral di media sosial. Dalam rekaman itu, sang sopir nampak memelas hingga matanya pun berkaca-kaca. Kepada putrinya, Romiani mengaku berada di Polres Tegal sedang melakukan BAP pada Minggu 7 Mei atau hari saat itu kejadian. Saat itu juga dia mengatakan harus menginap di Polres Tegal. Ia mengaku hanya ditemani oleh seorang
disconnect sementara pemilik bus belum datang. Romiani lalu menceritakan soal bus yang masuk ke dalam jurang di objek wisata Guci kepada putrinya. Tak lupa Romiani meminta kepada keluarga agar mendoakannya selalu diberi kemudahan. Saat melakukan video call tersebut, Romiani nampak gelisah. Ia berulang kali menyebut dirinya bingung dan kaget dengan apa yang terjadi. Mata Romiani pun nampak berkaca-kaca saat mengakui hal tersebut. Sang sopir kemudian bercerita dirinya sedang masuk angin dan baru makan sekali sehari. Tentu hal itu membuat khawatir sang anak yang melihat kondisi sang ayah. Anak Romiani kemudian bertanya soal isu yang menyebut bus bisa melaju lalu masuk ke dalam jurang karena ulah anak iseng. Anak tersebut dikabarkan memainkan tuas rem tangan bus. Sementara Romiani mengaku tidak mengetahui pasti hal tersebut. Pasalnya saat kejadian dirinya tak berada di dalam bus, sementara para korban selamat masih dirawat di rumah sakit. Romiani mengaku kaget dan tak menduga insiden itu terjadi. Dia menuturkan sewaktu bus dipanasi, dirinya sudah mengaktifkan rem tangan bus dan mengganjal ban dengan batu. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 2 kejanggalan setelah melakukan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Lampung Raihana Wijayanto. Kejanggalan pertama, selama ini LHKPN tidak langsung diisi Raihana, melainkan stafnya. Kejanggalan kedua, Pahala menduga Raihana juga tidak melaporkan sejumlah rekening bank yang dimilikinya. Padahal masalah serupa pernah terjadi pada saat KPK mengklarifikasi LHKPN Raihana pada 2021 lalu. Menurut Pahala, 2 hal itu barulah temuan awal yang didapatkan timnya dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap Raihana. Untuk mendalami temuan ini, Pahala mengatakan KPK berencana memanggil lagi Raihana pekan depan. Diberitakan sebelumnya, Kadinkes Lampung Raihana Wijayanto sudah diklarifikasi KPK terkait LHKPN pada Senin 8 Mei 2023. Raihana terpantau diklarifikasi KPK selama kurang lebih 3 jam. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK, Raihana sempat terduduk lama di lobi usai diklarifikasi. Dia nampak menunggu mobil yang menjemputnya. Berdasarkan pantauan Tribunnews di Gedung Merah Putih, KPK Raihana sempat terduduk lama di lobi. Begitu keluar markas, Komisi Anti Korupsi awak media yang sudah menunggunya pun langsung memberondong sejumlah pertanyaan. Namun Raihana memilih irit bicara. Sebagai informasi, pemanggilan untuk klarifikasi ini dilakukan setelah sebelumnya tim LHKPN telah melakukan analisis data awal. Dari situ ditemukan ketidaksesuaian profil yang bersangkutan dengan LHKPN yang disampaikan. KPK menyebut ada ketidakcocokan harta dan gaya hidup Raihana. Laporan harta kekayaan Raihana dianggap terlalu sedikit dibandingkan kehidupan mewah yang dipertontonkan di media sosial. Ia pun dipanggil untuk memberikan klarifikasi asal-usul harta kekayaannya dan menjelaskan sumber kemewahan yang kerap dipamerkan di media sosial.
Kita menuju berita pertama, Tribuners. Pasca gugurnya 5 prajurit TNI di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 15 April lalu. Kini dilaporkan senjata api milik TNI hilang. Sebanyak 9 pucuk senjata api milik TNI hilang diduga dirampas oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa pun mengakui hal tersebut. Meski senjata TNI dirampas, Pangdam Saleh menegaskan pihaknya sedang berupaya merebut kembali senjata-senjata tersebut. Pihaknya juga terus menjalankan operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Martens yang sedang disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Ia menegaskan seluruh personel yang diturunkan dalam kondisi siap tempur untuk bisa mengambil kembali senjata api tersebut. Diberitakan sebelumnya Egyanus Kogoya dan kelompoknya melakukan aksi pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang distrik Paronduga pada 7 Februari 2023 lalu. Egyanus kemudian juga menyandra pilot Kapten Philip Mark yang berkewarganegaraan Selandia Baru. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakiri sempat menyebutkan Egyanus Kogoya meminta tebusan berupa uang dan senjata api untuk membebaskan Kapten Philip. Kemudian Egyanus diketahui sempat berada di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya pada akhir Februari. Di lokasi tersebut ia diduga membunuh anak seorang kepala kampung yang masih berusia 6 hingga 8 tahun karena ayahnya tidak mau memberi bahan makanan yang diminta oleh Egyanus. Kemudian pada 15 April KKB Egyanus Kogoya menyerang pasukan TNI di distrik Mugi. Dalam peristiwa itu 5 prajurit gugur dan beberapa lainnya terluka. Sejumlah senjata api pun hilang dalam insiden penyerangan itu. Pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB di kasus korupsi yakni Stefanus Roy Rening resmi ditahan oleh KPK pada Selasa 9 Mei 2023. Stefanus Roy Rening dilakukan penahanan setelah terbongkarnya skenarionya untuk menghambat maupun merintangi proses penyidikan tersangka Lukas NMB. Sebelumnya, Stefanus Roy Rening diperiksa sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait kasus tindak pidana korupsi Lukas NMB. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merintangi secara langsung ataupun tidak langsung proses penyidikan Lukas NMB. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Roy ditahan selama 20 hari di rutan Markas Komando Puspom TNI Angkatan Laut Jakarta Utara. Lantas seperti apa profil Stefanus Roy Rening? Stefanus Roy Rening merupakan seorang advokat senior. Dikutip dari Poskupang, Stefanus Roy Rening sudah menjadi advokat selama 15 tahun. Ia lahir di Makassar 27 Februari 1967 atau saat ini berusia 56 tahun. Stefanus Roy Rening berasal dari Niansika, Nusa Tenggara Timur. Ia menyelesaikan kuliah hukum dari Universitas Katolik Atmajaya Makassar. 15 tahun lalu, Stefanus Roy Rening pernah terjun di kedua politik dengan menjadi Ketua Partai Katolik Demokrasi Indonesia atau PDKI. Setelah 15 tahun vakum di dunia politik, Stefanus Roy Rening kembali terjun ke dunia politik. Di tahun ini ia bergabung dengan Partai Perindo pimpinan Haritanu Sudibjo. Stefanus Roy Rening menjadi caleg DPR RI Nusa Tenggara Timur. Ia sudah mensosialisasikan pencalonannya kepada masyarakat. Di tengah proses pencalonan itu, Stefanus Roy Rening kini justru menjadi pesaktian di KPK. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati awak media dan rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, pada hari ini KPK akan mengumumkan proses penahanan atas saudara tersangka, saudara SR dengan dugaan menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi saudara LE
Gubernur Provinsi Papua. Jadi kami sampaikan, hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023, KPK menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, perbuatan sengaja menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tersangka Saudara LE Gubernur Provinsi Papua, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang 3199. Mbak Rara, seorang pawang hujan yang viral saat MotoGP Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu kini berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kedatangan Mbak Rara untuk melakukan ritual pawang hujan jelang berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023. Informasi yang diperoleh Pos Kupang, Mbak Rara tiba di Labuan Bajo pada Selasa 9 Mei 2023. Saat tiba, Mbak Rara langsung menuju Pelabuhan Marina yang menjadi salah satu tempat pelaksanaan KTT ASEAN Summit bagi pemimpin negara dan delegasi-delegasi dari negara-negara peserta KTT. Mbak Rara mengaku kedatangannya di NTT bersama asistennya untuk membantu event negara. Dalam kesempatan itu, Mbak Rara mengatakan setiap ada event-event kenegaraan, dirinya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Dia mengatakan doa jarak jauh yang dilakukannya sempat membantu panitia KTT ASEAN di hari pertama. Diketahui Mbak Rara tidak hanya melakukan ritual pawang hujan di kawasan Pelabuhan Marina saja, tapi juga sempat melakukan ritual pawang di Bandara Komodo Labuan Bajo. Rara mengatakan kemampuannya tersebut merupakan titipan Tuhan yang dititipkan kepadanya untuk kebaikan. Dalam kesempatan itu, dia juga menilai Presiden Joko Widodo merupakan sosok pemimpin yang baik. Dia juga berharap event KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023 bisa berjalan dengan baik dan sukses. Lebih lanjut, Mbak Rara mengatakan modifikasi cuaca bukan hanya peran dari tim doa saja. Menurutnya BMKG juga mungkin maksimal mendoakan lewat peralatan canggih sehingga tidak terjadi hujan badai atau apapun. Sementara itu, sejumlah pemimpin negara telah tiba untuk menghadiri KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung pada 10 hingga 11 Mei 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan KTT ke-42 ini akan dihadiri oleh 8 kepala negara plus Sekjen ASEAN plus Perdana Menteri Timor Leste. Perdana Menteri Thailand tidak dapat menghadiri KTT ASEAN tersebut dikarenakan pada 14 Mei Thailand akan mengadakan pemilu. Sedangkan sesuai keputusan para pemimpin ASEAN, Myanmar tidak diundang pada level politik. KTT tersebut dihadiri sebanyak 776 delegasi dan 400 jurnalis, baik dari media nasional maupun internasional akan menghadiri pertemuan di Labuan Bajo. Oke ya, aku izin dulu karena di sini ya dari bawah langit Labuan Bajo, ini daerahnya apa namanya, Jalan Soekarno ya. Terus ini Marina Labuan Bajo. Jadi atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tuh Rara dapat jodoh. Itu bisa membantu banyak event kenegaraan. Nah, saya datang ke sini itu dengan Ibu Mary. Ibu Mary ini salah satu istri dari Pas Pamres. Nah, itu sudah biasa untuk jadi asisten saya. Jadi Ibu Mary ini doa di Pura Agung Pas Pamres ya, Bu Mary ya. Nah, jadi setiap event-event kenegaraan itu saya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, untuk Labuan Bajo itu sebenarnya udah sempat doain jarak jauh. Ya, nah tetapi kan kalau jarak jauh itu terkadang berhasil, terkadang tidak, terkadang bisa ya kemarin lah tidak terkontrol karena kalau jarak jauh itu kan saya kadang-kadang ada kesibukan lain, entah makan atau apa kayak gitu kan. Tetapi kemarin waktu jarak jauh itu saya sempat ngawal rekan-rekan event yaitu yang IO untuk di pelataran. Nah, itu sudah sukses gitu. Nah, di pelataran kemarin sempat sore itu bisa cerah. Nah, kan di sini kan hujan gitu. Jadi di sini tadi juga sempat gelap, sudah netes, tetapi didoakan bersama oleh ya segenap rekan-rekan yang di sini di BUMN dan juga teman-teman IO yang undang saya.
itu ada IO yang sudah berpengalaman, yaitu IO Kuindo, bersama ownernya itu Mbak Cindy, itu sudah sering menyelenggarakan event-event kenegaraan. Jadi maksudnya itu udah sehati, karena Indonesia itu kan tidak milik satu agama, tidak milik satu suku, tetapi kan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya selalu berprinsip, saya lahir itu diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk. Seorang suami berinisial RDS 25 tahun membunuh istrinya berinisial NAS 27 tahun di Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada Jumat 5 Mei. Pelaku mengaku sempat membeli bakso demi alibi istrinya tewas tersedak. Hal itu dilakukan demi mengaburkan aksi kejamnya sehingga lolos dari penjara. Namun skenario demi menutupi kematian korban itu terbongkar setelah dilaporkan pihak keluarga. Keluarga korban melihat adanya kejanggalan atas kematian korban berinisial NAS. Pasalnya ditemukan bekas luka di bagian leher korban. Benar saja kejanggalan terungkap dari hasil penyelidikan Polres Metro Bekasi. Korban dipastikan meninggal dunia akibat dicekik di bagian leher. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku keluar mengajak anaknya membeli bakso tidak jauh dari kediamannya. Sesampainya di rumah, sang anak diminta duduk tenang di ruang tamu sambil bermain ponsel. Pelaku kemudian menuangkan bakso yang dibelinya ke dalam mangkok, lalu masuk ke dalam kamar tempat di mana istri meregang nyawa. Setelah itu pelaku memasukkan 1 butir bakso ke mulut istrinya yang sudah tewas dan membuat berantakan kamarnya. Dia lalu keluar rumah seolah membiarkan istrinya makan bakso di dalam kamar sendirian. Kemudian pelaku mulai membuat skenario sang istri tewas tersedak bakso. Pelaku berteriak meminta pertolongan, korban lalu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Di rumah sakit, pelaku tetap membuat alibi istrinya tewas tersedak bakso, tetapi hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya kejanggalan. Namun polisi memastikan tidak ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus suami cekik istri ini. Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Benyahdi mengatakan motif pembunuhan adalah emosi saat cekcok masalah rumah tangga. Setelah kasus ini terungkap, RDS selalu ditahan di Polres Metro Bekasi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tersangka juga dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Dua bulan berlalu, pelaku utama pembacokan yang menewaskan pelajar di Simpang Poman, Kecamatan Bogor Utara, masih belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia adalah ASR alias Tukul yang hingga saat ini masih dalam pengejaran Polresta Bogor Kota. Selain itu, 2 orang pelaku lainnya yang berinisial SA 18 tahun dan MA 17 tahun sudah ditangkap, bahkan telah menjalani persidangan. Di sisi lain, kepergian Arya Saputra untuk selamanya ternyata masih menyisakan kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga. Bahkan ibu angkat korban bernama Kusmiati pun hingga kini masih belum bisa melupakan kesehariannya. Menurutnya, ia selalu teringat dan menunggu Arya Saputra pada siang hari. Karena pada jam tersebut biasanya almarhum selalu pulang sekolah. Kecemasan saat menunggu Arya Saputra pulang sekolah itu pun ternyata hanya perasaannya saja. Selain itu, Kusmiati selalu mengenang momen kebersamaan Arya Saputra ketika berada di rumahnya. Karena menurutnya, ia dan almarhum setiap siang selalu berada di rumah. Bahkan mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol dan makan bersama di rumahnya. Momen-momen itulah yang membuat Kusmiati sulit untuk melupakan sang putra. Selain itu, ia juga mengaku walaupun dirinya terlihat ceria hingga tertawa, tetapi perasaannya terhadap peristiwa yang merenggut anaknya masih mengganjal. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadila mengatakan jika pihaknya masih menelusuri area yang terindikasi tongkrongan Tukul. Pihaknya juga sudah menyebarkan status Tukul ke luar kota. Ia menyebarkan daftar pencarian orang atau DPO ke sejumlah Polres di wilayah terdekat. Bahkan pihaknya juga mencurigai tempat yang menjadi lokasi persembunyian Tukul. Pada lokasi tersebut, Polresta Bogor Kota sudah mengimbau ke pihak kepolisian
setempat soal kasus tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengaku tidak mengalami kesulitan dalam pencarian Tukul. Meskipun kasus ini sudah bergulir selama 2 bulan. Pihaknya juga memaksimalkan upaya pencariannya, bahkan pencarian ini hingga ke luar provinsi. Polisi kini mulai menemukan titik terang dalam kasus mayat dicor di Semarang. Meski belum terungkap siapa pelaku yang dimutilasi Iwan Huta Galung, bos isi ulang galon di Semarang, namun polisi sudah mengamankan 1 orang. Polisi telah menangkap 1 orang pegawai angkringan terkait pembunuhan berencana terhadap bos galon isi ulang di Semarang. Pegawai angkringan ini disebut-sebut terlibat dalam kasus pembunuhan Irwan Huta Galung, meskipun pedagang angkringan itu hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap pedagang angkringan tersebut. Pria pedagang angkringan itu memang berjualan dekat toko isi ulang galon milik Irwan Huta Galung. Ia membuka lapak angkringan di sisi utara toko isi ulang galon milik korban yang mayatnya dimutilasi dan dicor di Semarang. Sementara itu, akun Twitter @clownbears yang mengaku sebagai keponakan kerabat korban menceritakan soal dugaan keterlibatan pedagang angkringan ini. Ia meluruskan bahwa yang diduga terlibat adalah pegawai angkringan, bukan pemiliknya. Akun itu lalu menyertakan klarifikasi dari salah satu keluarga pemilik angkringan. Disebutkan bahwa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut yakni pegawainya, bukan pemilik angkringan tersebut. Kerabat pemilik angkringan yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan kalau keluarga syok mengetahui kabar tersebut. Menurutnya, sang paman pemilik angkringan itu baru membuka usahanya itu belum lama ini. Sebelumnya diberitakan keberadaan pembantu korban bernama Husein alias HN masih menjadi misteri. Husein disebut sempat menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Dia nampak berburu-buru pergi dan menitipkan kunci toko. Tribuners, kabar terbaru dari pelaku pembunuhan Irwan Huta Galung akhirnya berhasil ditangkap Selasa 9 Mei 2023 malam. Polisi gerak cepat menangkap pelaku pembunuhan dengan mayat dicor di Semarang. Adalah Husein yang sudah dicurigai mendadak pulang ke Banjarnegara sebelum mayat juragannya itu ditemukan dicor. Kini Husein sudah ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan bos depot air di Semarang. Usai ditangkap polisi di daerah Banjarnegara pada Selasa malam. Kabar penangkapan ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Khudusi. Kini tersangka utama tersebut sudah digelandang polisi ke kantor Polrestabes Semarang. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif untuk melakukan pengembangan. Diketahui Husein merupakan karyawan korban yang sempat berpamitan resign kerja dengan saksi utama kejadian. Ia menyerahkan kunci toko ke saksi lantas berpamitan hendak pulang ke kota asal. Di sisi lain, hasil autopsi Irwan Huta Galung, bos air galon isi ulang yang dimutilasi dan dicor semen, menyebutkan korban dimutilasi dalam keadaan hidup. Kombes Iqbal menyebut kepala korban dipukul dengan sangat keras dengan benda tumpul. Pukulan itu mengenai kening kiri tembus rahang kanan. Setelah korban pingsan, kemudian dimutilasi dengan senjata tajam. Adapun tubuh korban dipotong 4 bagian terdiri kepala, lengan kanan, lengan kiri, dan badan lalu dicor dengan semen. Aparat kepolisian belum dapat memastikan motif di balik pembunuhan dan mutilasi jasad Iwan.
Jenazah perempuan yang ditemukan di gudang peluru Kedung Coek, Surabaya diduga bernama Nurdiana berusia 14 tahun. Hingga kini polisi belum mengungkap penyebab kematian korban. Misteri kematian Nurdiana masih menjadi tanda tanya. Pihak kepolisian beralasan masih menunggu hasil visum keluar. Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Arif Rizky Wicaksana mengatakan pihaknya sudah menangkap 2 remaja berusia belasan tahun. 2 orang itu merupakan teman dan mantan pacar Nurdiana. Namun Arif tak menjelaskan status kedua remaja yang diamankan tersebut. Informasinya, Y dan R orang terakhir bersama Nurdiana sebelum akhirnya ditemukan tewas di gudang peluru Kedung Coek. Y disebut-sebut pacar Nurdiana, sedangkan R adalah mantan kekasihnya. Meskipun 2 cowok ini mantan dan pacar Nurdiana, tapi ternyata mereka berteman. Polisi menangkap Y pada Senin 8 Mei sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat di gang pemukiman wilayah Pulau Wonokromo. Di hari yang sama, R diringkus di kawasan Karangrejo. Polisi saat menangkap Y dan R mengajak Ali, sepupu korban, untuk menjadi saksi penangkapan itu. Sudah terhitung 24 jam polisi melakukan interogasi terhadap Y dan R, namun polisi sampai sekarang masih enggan mengungkap apakah Y dan R pembunuh Nurdiana. Kini 2 remaja itu ditahan usai melakukan serangkaian pemeriksaan pada 5 saksi. Ketika disinggung lebih detail perihal motif dugaan keterlibatan orang lain selain 2 remaja tersebut, Arif enggan menjawab lebih detail. Tapi Arif menjanjikan semua informasi akan disampaikan saat konferensi pers. Seorang pengusaha bernama Gary Tanuwijaya berusia 38 tahun menjadi korban percobaan pembunuhan berencana yang didalangi oleh Luciana yang kini sudah menjadi mantan istrinya. Bukan hanya Luciana, ex-anggota TNI bernama Devan Andriawan dan 2 pria lain yakni Berry dan Armindo turut terlibat dalam kasus tersebut. 2 orang tersebut kini berstatus sebagai DPO. Gary tidak terlalu memperhatikan keseharian Luciana karena ia selalu disibukkan dengan profesinya sebagai seorang pengusaha. Benny Daga, kuasa hukum Gary, mengatakan Luciana selingkuh dengan salah seorang pecatat TNI, Devan Andriawan. Menurut penuturan kliennya, perselingkuhan mereka sudah berlangsung sejak lama. Disebutnya saat perselingkuhan, Devan masih tercatat sebagai anggota TNI. Perselingkuhan ini diketahui Gary setelah Devan menjadi salah satu orang yang diselidiki Danton TNI. Dalam proses tersebut, gawai Devan disita dan diperiksa. Dari barang bukti itu ditemukan foto yang mengarah kepada dugaan perselingkuhan. Setelah ketahuan, Luciana mulai mengatur strategi untuk membunuh Gary. Motifnya hanya satu, yakni menguasai aset suaminya berupa rumah dan beberapa usaha lainnya. Luciana berinisiatif membangun komunikasi dengan Devan dan mereka pada saat itu mencari pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Gary. Dalam pertemuan dengan calon eksekutor atau pembunuh bayaran, Luciana dan Devan bernegosiasi tentang nominal yang harus mereka bayar untuk 1 nyawa. Tetapi keduanya juga tidak sanggup, alhasil Luciana dan Devan mencari pembunuh bayaran lainnya. Akhirnya mereka mendapat 2 pembunuh bayaran yang bernama Berry dan Armindo. Meski dalam keadaan bersih tegang karena ketahuan selingkuh, pada suatu malam Luciana berinisiatif mengajak Gary pergi makan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Usai menyantap, Gary mengetahui Luciana berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon dengan mendengar pembicaraan istrinya yang mengatakan akan segera berjalan. Gary dan Luciana berpindah tempat dengan mengendarai mobil. Keduanya beranjak dari Ancol menuju Pantai Indah Kapuk. Lebih lanjut, Benny mengatakan dalam perjalanan di tol, tiba-tiba mobil kliennya ditabrak dari belakang lalu menyalip dan menghalangi bagian depan. Saat Gary keluar mobil, ia mendapatkan hantaman dari orang tidak dikenal hingga memar pelipisnya. Bahkan korban sempat ditembak namun meleset hingga ditikam menggunakan sungkur. Gary berusaha melarikan diri dari serangan tersebut.
Saking takutnya ia melompat dari jalan tol dan terjatuh ke bantaran sungai lalu bergegas ke rumah sakit. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi penyebab bus peziarah yang terjun ke Sungai Awu Guci, Kabupaten Tegal pada Selasa 9 Mei 2023. Dari hasil pemeriksaan, bangkai bus Duta Wisata yang diparkir di Terminal Bus Duku Salam Tegal diketahui rem tangan berfungsi normal dan dalam kondisi terkunci. Sebelumnya, tim yang juga terdiri dari tim ahli ATPM Hino dan polisi memeriksa secara detail bangkai bus. Pemeriksaan difokuskan pada sistem rem tangan. Selain itu juga di lokasi kejadian di Guci, Tegal. Menurut senior investigator KNKT Ahmad Wildan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah rem tangan berfungsi atau tidak. Namun Wildan menyatakan pihaknya akan mengukur kemampuan rem tangan menahan beban di laboratorium Hino. Wildan juga sempat menanggapi kabar di media sosial yang menyebut adanya anak kecil memainkan tuas rem tangan sebelum bus meluncur ke sungai. Menurutnya, dugaan anak kecil memainkan tuas rem sangat kecil. Pasalnya, tuas rem tangan dalam kondisi ditarik pengemudi bus. Pada saat diangkat, roda juga terkunci dan bus meluncur dengan lambat atau tertahan rem tangan. Sementara pemeriksaan di lokasi kejadian, posisi bus saat parkir di areal parkir Pasar Guci berada di turunan dengan kemiringan 23 hingga 28%, padahal kemampuan rem tangan hanya dengan kemiringan 18%. Selain itu, kondisi kontur tanah di areal parkir juga tanah gembur sehingga ganjal ban roda mudah amblas. Meski demikian, kata Wildan, KNKT masih memerlukan waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi, termasuk menunggu hasil pengujian laboratorium. Sementara itu, polisi masih belum menetapkan adanya tersangka. Seperti diketahui, bus yang membawa rombongan peziarah asal Tangerang Selatan meluncur bebas tanpa sopir dari tempat parkir hingga terjun ke Sungai Awu, objek pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Dalam peristiwa itu, 37 penumpang di dalamnya mengalami luka-luka hingga 2 diantaranya meninggal dunia. Beberapa saat setelah bus yang disopirinya mengalami kecelakaan di objek wisata Guci, Tegal, Romiani rupanya menghubungi anaknya melalui video call. Video yang merekam perbincangan Romiani dengan sang putri viral di media sosial. Dalam rekaman itu, sang sopir nampak memelas hingga matanya pun berkaca-kaca. Kepada putrinya, Romiani mengaku berada di Polres Tegal sedang melakukan BAP pada Minggu 7 Mei atau hari saat itu kejadian. Saat itu juga dia mengatakan harus menginap di Polres Tegal. Ia mengaku hanya ditemani oleh seorang
disconnect sementara pemilik bus belum datang. Romiani lalu menceritakan soal bus yang masuk ke dalam jurang di objek wisata Guci kepada putrinya. Tak lupa Romiani meminta kepada keluarga agar mendoakannya selalu diberi kemudahan. Saat melakukan video call tersebut, Romiani nampak gelisah. Ia berulang kali menyebut dirinya bingung dan kaget dengan apa yang terjadi. Mata Romiani pun nampak berkaca-kaca saat mengakui hal tersebut. Sang sopir kemudian bercerita dirinya sedang masuk angin dan baru makan sekali sehari. Tentu hal itu membuat khawatir sang anak yang melihat kondisi sang ayah. Anak Romiani kemudian bertanya soal isu yang menyebut bus bisa melaju lalu masuk ke dalam jurang karena ulah anak iseng. Anak tersebut dikabarkan memainkan tuas rem tangan bus. Sementara Romiani mengaku tidak mengetahui pasti hal tersebut. Pasalnya saat kejadian dirinya tak berada di dalam bus, sementara para korban selamat masih dirawat di rumah sakit. Romiani mengaku kaget dan tak menduga insiden itu terjadi. Dia menuturkan sewaktu bus dipanasi dirinya sudah mengaktifkan rem tangan bus dan mengganjal ban dengan batu. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 2 kejanggalan setelah melakukan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Lampung Raihana Wijayanto. Kejanggalan pertama, selama ini LHKPN tidak langsung diisi Raihana, melainkan stafnya. Kejanggalan kedua, Pahala menduga Raihana juga tidak melaporkan sejumlah rekening bank yang dimilikinya. Padahal masalah serupa pernah terjadi pada saat KPK mengklarifikasi LHKPN Raihana pada 2021 lalu. Menurut Pahala, 2 hal itu barulah temuan awal yang didapatkan timnya dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap Raihana. Untuk mendalami temuan ini, Pahala mengatakan KPK berencana memanggil lagi Raihana pekan depan. Diberitakan sebelumnya, Kadinkes Lampung Raihana Wijayanto sudah diklarifikasi KPK terkait LHKPN pada Senin 8 Mei 2023. Raihana terpantau diklarifikasi KPK selama kurang lebih 3 jam. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK, Raihana sempat terduduk lama di lobi usai diklarifikasi. Dia nampak menunggu mobil yang menjemputnya. Berdasarkan pantauan Tribunnews di Gedung Merah Putih, KPK Raihana sempat terduduk lama di lobi. Begitu keluar markas, Komisi Anti Korupsi awak media yang sudah menunggunya pun langsung memberondong sejumlah pertanyaan. Namun Raihana memilih irit bicara. Sebagai informasi, pemanggilan untuk klarifikasi ini dilakukan setelah sebelumnya tim LHKPN telah melakukan analisis data awal. Dari situ ditemukan ketidaksesuaian profil yang bersangkutan dengan LHKPN yang disampaikan. KPK menyebut ada ketidakcocokan harta dan gaya hidup Raihana. Laporan harta kekayaan Raihana dianggap terlalu sedikit dibandingkan kehidupan mewah yang dipertontonkan di media sosial. Ia pun dipanggil untuk memberikan klarifikasi asal-usul harta kekayaannya dan menjelaskan sumber kemewahan yang kerap dipamerkan di media sosial.
Kita menuju berita pertama, Tribuners. Pasca gugurnya 5 prajurit TNI di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 15 April lalu. Kini dilaporkan senjata api milik TNI hilang. Sebanyak 9 pucuk senjata api milik TNI hilang diduga dirampas oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa pun mengakui hal tersebut. Meski senjata TNI dirampas, Pangdam Saleh menegaskan pihaknya sedang berupaya merebut kembali senjata-senjata tersebut. Pihaknya juga terus menjalankan operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Martens yang sedang disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Ia menegaskan seluruh personel yang diturunkan dalam kondisi siap tempur untuk bisa mengambil kembali senjata api tersebut. Diberitakan sebelumnya Egyanus Kogoya dan kelompoknya melakukan aksi pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang distrik Paronduga pada 7 Februari 2023 lalu. Egyanus kemudian juga menyandra pilot Kapten Philip Mark yang berkewarga negaraan Selandia Baru. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri sempat menyebutkan Egyanus Kogoya meminta tebusan berupa uang dan senjata api untuk membebaskan Kapten Philip. Kemudian Egyanus diketahui sempat berada di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya pada akhir Februari. Di lokasi tersebut ia diduga membunuh anak seorang kepala kampung yang masih berusia 6 hingga 8 tahun karena ayahnya tidak mau memberi bahan makanan yang diminta oleh Egyanus. Kemudian pada 15 April KKB Egyanus Kogoya menyerang pasukan TNI di distrik Mugi. Dalam peristiwa itu 5 prajurit gugur dan beberapa lainnya terluka. Sejumlah senjata api pun hilang dalam insiden penyerangan itu. Pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB di kasus korupsi yakni Stefanus Roy Rening resmi ditahan oleh KPK pada Selasa 9 Mei 2023. Stefanus Roy Rening dilakukan penahanan setelah terbongkarnya skenarionya untuk menghambat maupun merintangi proses penyidikan tersangka Lukas NMB. Sebelumnya, Stefanus Roy Rening diperiksa sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait kasus tindak pidana korupsi Lukas NMB. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merintangi secara langsung ataupun tidak langsung proses penyidikan Lukas NMB. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Roy ditahan selama 20 hari di rutan Markas Komando Puspom TNI Angkatan Laut Jakarta Utara. Lantas seperti apa profil Stefanus Roy Rening? Stefanus Roy Rening merupakan seorang advokat senior. Dikutip dari Pos Kupang, Stefanus Roy Rening sudah menjadi advokat selama 15 tahun. Ia lahir di Makassar 27 Februari 1967 atau saat ini berusia 56 tahun. Stefanus Roy Rening berasal dari Niansika, Nusa Tenggara Timur. Ia menyelesaikan kuliah hukum dari Universitas Katolik Atmajaya, Makassar. 15 tahun lalu, Stefanus Roy Rening pernah terjun di kedua politik dengan menjadi Ketua Partai Katolik Demokrasi Indonesia atau PDKI. Setelah 15 tahun vakum di dunia politik, Stefanus Roy Rening kembali terjun ke dunia politik. Di tahun ini ia bergabung dengan Partai Perindo pimpinan Haritanu Sudibjo. Stefanus Roy Rening menjadi caleg DPR RI Nusa Tenggara Timur. Ia sudah mensosialisasikan pencalonannya kepada masyarakat. Di tengah proses pencalonan itu, Stefanus Roy Rening kini justru menjadi pesaktian di KPK. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati awak media dan rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, pada hari ini KPK akan mengumumkan proses penahanan atas saudara tersangka, saudara SR dengan dugaan menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi saudara
LE, Gubernur Provinsi Papua. Jadi kami sampaikan, hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023, KPK menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, perbuatan sengaja, menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tersangka Saudara LE, Gubernur Provinsi Papua, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang 3199. Mbak Rara, seorang pawang hujan yang viral saat MotoGP Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu kini berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kedatangan Mbak Rara untuk melakukan ritual pawang hujan jelang berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023. Informasi yang diperoleh Pos Kupang, Mbak Rara tiba di Labuan Bajo pada Selasa 9 Mei 2023. Saat tiba, Mbak Rara langsung menuju Pelabuhan Marina yang menjadi salah satu tempat pelaksanaan KTT ASEAN Summit bagi pemimpin negara dan delegasi-delegasi dari negara-negara peserta KTT. Mbak Rara mengaku kedatangannya di NTT bersama asistennya untuk membantu event negara. Dalam kesempatan itu, Mbak Rara mengatakan setiap ada event-event kenegaraan, dirinya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Dia mengatakan doa jarak jauh yang dilakukannya sempat membantu panitia KTT ASEAN di hari pertama. Diketahui Mbak Rara tidak hanya melakukan ritual pawang hujan di kawasan Pelabuhan Marina saja, tapi juga sempat melakukan ritual pawang di Bandara Komodo Labuan Bajo. Rara mengatakan kemampuannya tersebut merupakan titipan Tuhan yang dititipkan kepadanya untuk kebaikan. Dalam kesempatan itu, dia juga menilai Presiden Joko Widodo merupakan sosok pemimpin yang baik. Dia juga berharap event KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023 bisa berjalan dengan baik dan sukses. Lebih lanjut, Mbak Rara mengatakan modifikasi cuaca bukan hanya peran dari tim doa saja. Menurutnya BMKG juga mungkin semaksimal mendoakan lewat peralatan canggih sehingga tidak terjadi hujan badai atau apapun. Sementara itu, sejumlah pemimpin negara telah tiba untuk menghadiri KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung pada 10 hingga 11 Mei 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan KTT ke-42 ini akan dihadiri oleh 8 kepala negara plus Sekjen ASEAN plus Perdana Menteri Timor Leste. Perdana Menteri Thailand tidak dapat menghadiri KTT ASEAN tersebut dikarenakan pada 14 Mei Thailand akan mengadakan pemilu. Sedangkan sesuai keputusan para pemimpin ASEAN, Myanmar tidak diundang pada level politik. KTT tersebut dihadiri sebanyak 776 delegasi dan 400 jurnalis, baik dari media nasional maupun internasional akan menghadiri pertemuan di Labuan Bajo. Oke ya, aku izin dulu karena di sini ya dari bawah langit Labuan Bajo, ini daerahnya apa namanya, Jalan Soekarno ya. Terus ini Marina Labuan Bajo. Jadi atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tuh Rara dapat jodoh. Itu bisa membantu banyak event kenegaraan. Nah, saya datang ke sini itu dengan Ibu Mary. Ibu Mary ini salah satu istri dari Pas Pamres. Nah, itu sudah biasa untuk jadi asisten saya. Jadi Ibu Mary ini doa di Pura Agung Pas Pamres ya Bu Mary ya. Nah, jadi setiap event-event kenegaraan itu saya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, untuk Labuan Bajo itu sebenarnya udah sempat doain jarak jauh. Ya, nah tetapi kan kalau jarak jauh itu terkadang berhasil, terkadang tidak, terkadang bisa ya kemarin lah tidak terkontrol karena kalau jarak jauh itu kan saya kadang-kadang ada kesibukan lain, entah makan atau apa kayak gitu kan. Tetapi kemarin waktu jarak jauh itu saya sempat ngawal rekan-rekan event, yaitu yang IO untuk di Pelataran. Nah itu sudah sukses gitu. Nah di Pelataran kemarin sempat sore itu bisa cerah. Nah kan di sini kan hujan gitu. Jadi di sini tadi juga sempat gelap, sudah netes, tetapi didoakan bersama oleh ya segenap rekan-rekan yang di sini di BUMN dan juga
teman-teman IO yang undang saya. Itu ada IO yang sudah berpengalaman, yaitu IO Kuindo, bersama ownernya itu Mbak Cindy, itu sudah sering menyelenggarakan event-event kenegaraan. Jadi maksudnya itu udah sehati, karena Indonesia itu kan tidak milik satu agama, tidak milik satu suku, tetapi kan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya selalu berprinsip, saya lahir itu diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk. Seorang suami berinisial RDS 25 tahun membunuh istrinya berinisial NAS 27 tahun di Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada Jumat 5 Mei. Pelaku mengaku sempat membeli bakso demi alibi istrinya tewas tersedak. Hal itu dilakukan demi mengaburkan aksi kejamnya sehingga lolos dari penjara. Namun skenario demi menutupi kematian korban itu terbongkar setelah dilaporkan pihak keluarga. Keluarga korban melihat adanya kejanggalan atas kematian korban berinisial NAS. Pasalnya ditemukan bekas luka di bagian leher korban. Benar saja kejanggalan terungkap dari hasil penyelidikan Polres Metro Bekasi. Korban dipastikan meninggal dunia akibat dicekik di bagian leher. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku keluar mengajak anaknya membeli bakso tidak jauh dari kediamannya. Sesampainya di rumah, sang anak diminta duduk tenang di ruang tamu sambil bermain ponsel. Pelaku kemudian menuangkan bakso yang dibelinya ke dalam mangkok, lalu masuk ke dalam kamar tempat di mana istri meregang nyawa. Setelah itu pelaku memasukkan satu butir bakso ke mulut istrinya yang sudah tewas dan membuat berantakan kamarnya. Dia lalu keluar rumah seolah membiarkan istrinya makan bakso di dalam kamar sendirian. Kemudian pelaku mulai membuat skenario sang istri tewas tersedak bakso. Pelaku berteriak meminta pertolongan, korban lalu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Di rumah sakit, pelaku tetap membuat alibi istrinya tewas tersedak bakso, tetapi hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya kejanggalan. Namun polisi memastikan tidak ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus suami cekik istri ini. Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Benyahdi mengatakan motif pembunuhan adalah emosi saat cekcok masalah rumah tangga. Setelah kasus ini terungkap, RDS selalu ditahan di Polres Metro Bekasi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tersangka juga dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Dua bulan berlalu, pelaku utama pembacokan yang menewaskan pelajar di Simpang Poman, Kecamatan Bogor Utara, masih belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia adalah ASR alias Tukul yang hingga saat ini masih dalam pengejaran Polresta Bogor Kota. Selain itu, dua orang pelaku lainnya yang berinisial SA 18 tahun dan MA 17 tahun sudah ditangkap, bahkan telah menjalani persidangan. Di sisi lain, kepergian Arya Saputra untuk selamanya ternyata masih menyisakan kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga. Bahkan ibu angkat korban bernama Kusmiati pun hingga kini masih belum bisa melupakan kesehariannya. Menurutnya, ia selalu teringat dan menunggu Arya Saputra pada siang hari. Karena pada jam tersebut biasanya sekolah itu pun ternyata hanya perasaannya saja. Selain itu, Kusmiati selalu mengenang momen kebersamaan Arya Saputra ketika berada di rumahnya. Karena menurutnya, ia dan almarhum setiap siang selalu berada di rumah. Bahkan mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol dan makan bersama di rumahnya. Momen-momen itulah yang membuat Kusmiati sulit untuk melupakan sang putra. Selain itu, ia juga mengaku walaupun dirinya terlihat ceria hingga tertawa, tetapi perasaannya terhadap peristiwa yang merenggut anaknya masih mengganjal. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadila mengatakan jika pihaknya masih menelusuri area yang terindikasi tongkrongan Tukul. Pihaknya juga sudah menyebarkan status Tukul ke luar kota. Ia menyebarkan daftar pencarian orang atau DPO ke sejumlah Polres di wilayah terdekat. Bahkan pihaknya juga mencurigai tempat yang menjadi lokasi persembunyian Tukul. Pada lokasi tersebut, Polresta Bogor Kota sudah mengimbau ke pihak kepolisian
setempat soal kasus tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengaku tidak mengalami kesulitan dalam pencarian Tukul. Meskipun kasus ini sudah bergulir selama 2 bulan. Pihaknya juga memaksimalkan upaya pencariannya, bahkan pencarian ini hingga ke luar provinsi. Polisi kini mulai menemukan titik terang dalam kasus mayat dicor di Semarang. Meski belum terungkap siapa pelaku yang dimutilasi Iwan Huta Galung, bos isi ulang galon di Semarang, namun polisi sudah mengamankan 1 orang. Polisi telah menangkap 1 orang pegawai angkringan terkait pembunuhan berencana terhadap bos galon isi ulang di Semarang. Pegawai angkringan ini disebut-sebut terlibat dalam kasus pembunuhan Irwan Huta Galung, meskipun pedagang angkringan itu hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap pedagang angkringan tersebut. Pria pedagang angkringan itu memang berjualan dekat toko isi ulang galon milik Irwan Huta Galung. Ia membuka lapak angkringan di sisi utara toko isi ulang galon milik korban yang mayatnya dimutilasi dan dicor di Semarang. Sementara itu, akun Twitter @clownbears yang mengaku sebagai keponakan kerabat korban menceritakan soal dugaan keterlibatan pedagang angkringan ini. Ia meluruskan bahwa yang diduga terlibat adalah pegawai angkringan, bukan pemiliknya. Akun itu lalu menyertakan klarifikasi dari salah satu keluarga pemilik angkringan. Disebutkan bahwa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut yakni pegawainya, bukan pemilik angkringan tersebut. Kerabat pemilik angkringan yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan kalau keluarga syok mengetahui kabar tersebut. Menurutnya, sang paman pemilik angkringan itu baru membuka usahanya itu belum lama ini. Sebelumnya diberitakan keberadaan pembantu korban bernama Husein alias HN masih menjadi misteri. Husein disebut sempat menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Dia nampak berburu-buru pergi dan menitipkan kunci toko. Tribuners, kabar terbaru dari pelaku pembunuhan Irwan Huta Galung akhirnya berhasil ditangkap Selasa 9 Mei 2023 malam. Polisi gerak cepat menangkap pelaku pembunuhan dengan mayat dicor di Semarang. Adalah Husein yang sudah dicurigai mendadak pulang ke Banjarnegara sebelum mayat juragannya itu ditemukan dicor. Kini Husein sudah ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan bos depot air di Semarang. Usai ditangkap polisi di daerah Banjarnegara pada Selasa malam. Kabar penangkapan ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Hudusi. Kini tersangka utama tersebut sudah digelandang polisi ke kantor Polrestabes Semarang. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif untuk melakukan pengembangan. Diketahui Husein merupakan karyawan korban yang sempat berpamitan resign kerja dengan saksi utama kejadian. Ia menyerahkan kunci toko ke saksi lantas berpamitan hendak pulang ke kota asal. Di sisi lain, hasil autopsi Irwan Huta Galung, bos air galon isi ulang yang dimutilasi dan dicor semen, menyebutkan korban dimutilasi dalam keadaan hidup. Kombes Iqbal menyebut kepala korban dipukul dengan sangat keras dengan benda tumpul. Pukulan itu mengenai kening kiri tembus rahang kanan. Setelah korban pingsan, kemudian dimutilasi dengan senjata tajam. Adapun tubuh korban dipotong 4 bagian terdiri kepala, lengan kanan, lengan kiri, dan badan lalu dicor dengan semen. Aparat kepolisian belum dapat memastikan motif di balik pembunuhan dan mutilasi jasad Iwan.
Jenazah perempuan yang ditemukan di gudang peluru Kedung Coek, Surabaya diduga bernama Nurdiana berusia 14 tahun. Hingga kini polisi belum mengungkap penyebab kematian korban. Misteri kematian Nurdiana masih menjadi tanda tanya. Pihak kepolisian beralasan masih menunggu hasil visum keluar. Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Arif Rizky Wicaksana mengatakan pihaknya sudah menangkap dua remaja berusia belasan tahun. Dua orang itu merupakan teman dan mantan pacar Nurdiana. Namun Arif tak menjelaskan status kedua remaja yang diamankan tersebut. Informasinya, Y dan R orang terakhir bersama Nurdiana sebelum akhirnya ditemukan tewas di gudang peluru Kedung Coek. Y disebut-sebut pacar Nurdiana sedangkan R adalah mantan kekasihnya. Meskipun dua cowok ini mantan dan pacar Nurdiana, tapi ternyata mereka berteman. Polisi menangkap Y pada Senin 8 Mei sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat di gang pemukiman wilayah Pulau Wonokromo. Di hari yang sama, R diringkus di kawasan Karangrejo. Polisi saat menangkap Y dan R mengajak Ali, sepupu korban, untuk menjadi saksi penangkapan itu. Sudah terhitung 24 jam polisi melakukan interogasi terhadap Y dan R, namun polisi sampai sekarang masih enggan mengungkap apakah Y dan R pembunuh Nurdiana. Kini dua remaja itu ditahan usai melakukan serangkaian pemeriksaan pada 5 saksi. Ketika disinggung lebih detail perihal motif dugaan keterlibatan orang lain selain dua remaja tersebut, Arif enggan menjawab lebih detail. Tapi Arif menjanjikan semua informasi akan disampaikan saat konferensi pers. Seorang pengusaha bernama Gary Tanuwijaya berusia 38 tahun menjadi korban percobaan pembunuhan berencana yang didalangi oleh Luciana yang kini sudah menjadi mantan istrinya. Bukan hanya Luciana, ex-anggota TNI bernama Devan Andriawan dan dua pria lain yakni Berry dan Armindo turut terlibat dalam kasus tersebut. Dua orang tersebut kini berstatus sebagai DPO. Gary tidak terlalu memperhatikan keseharian Luciana karena ia selalu disibukkan dengan profesinya sebagai seorang pengusaha. Benny Daga, kuasa hukum Gary, mengatakan Luciana selingkuh dengan salah seorang pejabat TNI, Devan Andriawan. Menurut penuturan kliennya, perselingkuhan mereka sudah berlangsung sejak lama. Disebutnya saat perselingkuhan, Devan masih tercatat sebagai anggota TNI. Perselingkuhan ini diketahui Gary setelah Devan menjadi salah satu orang yang diselidiki Danton TNI. Dalam proses tersebut, gawai Devan disita dan diperiksa. Dari barang bukti itu ditemukan foto yang mengarah kepada dugaan perselingkuhan. Setelah ketahuan, Luciana mulai mengatur strategi untuk membunuh Gary. Motifnya hanya satu, yakni menguasai aset suaminya berupa rumah dan beberapa usaha lainnya. Luciana berinisiatif membangun komunikasi dengan Devan dan mereka pada saat itu mencari pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Gary. Dalam pertemuan dengan calon eksekutor atau pembunuh bayaran, Luciana dan Devan bernegosiasi tentang nominal yang harus mereka bayar untuk satu nyawa. Tetapi keduanya juga tidak sanggup, alhasil Luciana dan Devan mencari pembunuh bayaran lainnya. Akhirnya mereka mendapat dua pembunuh bayaran yang bernama Berry dan Armindo. Meski dalam keadaan bersih tegang karena ketahuan selingkuh, pada suatu malam Luciana berinisiatif mengajak Gary pergi makan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Usai menyantap, Gary mengetahui Luciana berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon dengan mendengar pembicaraan istrinya yang mengatakan akan segera berjalan. Gary dan Luciana berpindah tempat dengan mengendarai mobil. Keduanya beranjak dari Ancol menuju Pantai Indah Kapuk. Lebih lanjut, Benny mengatakan dalam perjalanan di tol, tiba-tiba mobil kliennya ditabrak dari belakang, lalu dari keluar mobil ia mendapatkan hantaman dari orang tidak dikenal hingga memar pelipisnya. Bahkan korban sempat ditembak namun meleset hingga ditikam menggunakan sungkur. Gary berusaha melarikan diri dari serangan tersebut.
Saking takutnya ia melompat dari jalan tol dan terjatuh ke bantaran sungai lalu bergegas ke rumah sakit. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi penyebab bus peziarah yang terjun ke Sungai Awu Guci, Kabupaten Tegal pada Selasa 9 Mei 2023. Dari hasil pemeriksaan, bangkai bus Duta Wisata yang diparkir di Terminal Bus Duku Salam Tegal diketahui rem tangan berfungsi normal dan dalam kondisi terkunci. Sebelumnya, tim yang juga terdiri dari tim ahli ATPM Hino dan polisi memeriksa secara detail bangkai bus. Pemeriksaan difokuskan pada sistem rem tangan. Selain itu juga di lokasi kejadian di Guci, Tegal. Menurut senior investigator KNKT Ahmad Wildan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah rem tangan berfungsi atau tidak. Namun Wildan menyatakan pihaknya akan mengukur kemampuan rem tangan menahan beban di laboratorium Hino. Wildan juga sempat menanggapi kabar di media sosial yang menyebut adanya anak kecil memainkan tuas rem tangan sebelum bus meluncur ke sungai. Menurutnya, dugaan anak kecil memainkan tuas rem sangat kecil. Pasalnya, tuas rem tangan dalam kondisi ditarik pengemudi bus. Pada saat diangkat, roda juga terkunci dan bus meluncur dengan lambat atau tertahan rem tangan. Sementara pemeriksaan di lokasi kejadian, posisi bus saat parkir di areal parkir Pasar Guci berada di turunan dengan kemiringan 23 hingga 28%. Padahal kemampuan rem tangan hanya dengan kemiringan 18%. Selain itu, kondisi kontur tanah di areal parkir juga tanah gembur sehingga ganjal ban roda mudah amblas. Meski demikian, kata Wildan, KNKT masih memerlukan waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi, termasuk menunggu hasil pengujian laboratorium. Sementara itu, polisi masih belum menetapkan adanya tersangka. Seperti diketahui, bus yang membawa rombongan peziarah asal Tangerang Selatan meluncur bebas tanpa sopir dari tempat parkir hingga terjun ke Sungai Awu, objek pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Dalam peristiwa itu, 37 penumpang di dalamnya mengalami luka-luka hingga 2 diantaranya meninggal dunia. Beberapa saat setelah bus yang disopirinya mengalami kecelakaan di objek wisata Guci, Tegal, Romiani rupanya menghubungi anaknya melalui video call. Video yang merekam perbincangan Romiani dengan sang putri viral di media sosial. Dalam rekaman itu, sang sopir nampak memelas hingga matanya pun berkaca-kaca. Kepada putrinya, Romiani mengaku berada di Polres Tegal sedang melakukan BAP pada Minggu 7 Mei atau hari saat itu kejadian. Saat itu juga dia mengatakan harus menginap di Polres Tegal. Ia mengaku hanya ditemani oleh seorang kenek sementara pemilik bus belum datang. Romiani lalu menceritakan soal bus yang masuk ke dalam jurang di objek wisata Guci kepada putrinya. Tak lupa Romiani meminta kepada keluarga agar mendoakannya selalu diberi kemudahan.
Saat melakukan video call tersebut, Romiani nampak gelisah. Ia berulang kali menyebut dirinya bingung dan kaget dengan apa yang terjadi. Mata Romiani pun nampak berkaca-kaca saat mengakui hal tersebut. Sang sopir kemudian bercerita dirinya sedang masuk angin dan baru makan sekali sehari. Tentu hal itu membuat khawatir sang anak yang melihat kondisi sang ayah. Anak Romiani kemudian bertanya soal isu yang menyebut bus bisa melaju lalu masuk ke dalam jurang karena ulah anak iseng. Anak tersebut dikabarkan memainkan tuas rem tangan bus. Sementara Romiani mengaku tidak mengetahui pasti hal tersebut. Pasalnya saat kejadian dirinya tak berada di dalam bus, sementara para korban selamat masih dirawat di rumah sakit. Romiani mengaku kaget dan tak menduga insiden itu terjadi. Dia menuturkan sewaktu bus dipanasi, dirinya sudah mengaktifkan rem tangan bus dan mengganjal ban dengan batu. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dua kejanggalan setelah melakukan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Lampung Raihana Wijayanto. Kejanggalan pertama, selama ini LHKPN tidak langsung diisi Raihana, melainkan stafnya. Kejanggalan kedua, Pahala menduga Raihana juga tidak melaporkan sejumlah rekening bank yang dimilikinya. Padahal masalah serupa pernah terjadi pada saat KPK mengklarifikasi LHKPN Raihana pada 2021 lalu. Menurut Pahala, dua hal itu barulah temuan awal yang didapatkan timnya dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap Raihana. Untuk mendalami temuan ini, Pahala mengatakan KPK berencana memanggil lagi Raihana pekan depan. Diberitakan sebelumnya, Kadinkes Lampung Raihana Wijayanto sudah diklarifikasi KPK terkait LHKPN pada Senin 8 Mei 2023. Raihana terpantau diklarifikasi KPK selama kurang lebih 3 jam. Berdasarkan pantauan tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK, Raihana sempat terduduk lama di lobi usai diklarifikasi. Dia nampak menunggu mobil yang menjemputnya. Berdasarkan pantauan Tribun News di Gedung Merah Putih, KPK Raihana sempat terduduk lama di lobi. Begitu keluar markas, Komisi Anti Korupsi awak media yang sudah menunggunya pun langsung memberondong sejumlah pertanyaan. Namun Raihana memilih irit bicara. Sebagai informasi, pemanggilan untuk klarifikasi ini dilakukan setelah sebelumnya tim LHKPN telah melakukan analisis data awal. Dari situ ditemukan ketidaksesuaian profil yang bersangkutan dengan LHKPN yang disampaikan. KPK menyebut ada ketidakcocokan harta dan gaya hidup Raihana. Laporan harta kekayaan Raihana dianggap terlalu sedikit dibandingkan kehidupan mewah yang dipertontonkan di media sosial. Ia pun dipanggil untuk memberikan klarifikasi asal-usul harta kekayaannya dan menjelaskan sumber kemewahan yang kerap dipamerkan di media sosial. Kita menuju berita pertama Tribuners. Pasca gugurnya 5 prajurit TNI di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 15 April lalu. Kini dilaporkan senjata api milik TNI hilang. Sebanyak 9 pucuk senjata api milik TNI hilang diduga dirampas oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya.
Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa pun mengakui hal tersebut. Meski senjata TNI dirampas, Pangdam Saleh menegaskan pihaknya sedang berupaya merebut kembali senjata-senjata tersebut. Pihaknya juga terus menjalankan operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Martens yang sedang disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Ia menegaskan seluruh personel yang diturunkan dalam kondisi siap tempur untuk bisa mengambil kembali senjata api tersebut. Diberitakan sebelumnya Egyanus Kogoya dan kelompoknya melakukan aksi pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang distrik Paronduga pada 7 Februari 2023 lalu. Egyanus kemudian juga menyandra pilot Kapten Philip Mark yang berkewarganegaraan Selandia Baru. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakiri sempat menyebutkan Egyanus Kogoya meminta tebusan berupa uang dan senjata api untuk membebaskan Kapten Philip. Kemudian Egyanus diketahui sempat berada di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya pada akhir Februari. Di lokasi tersebut ia diduga membunuh anak seorang kepala kampung yang masih berusia 6 hingga 8 tahun karena ayahnya tidak mau memberi bahan makanan yang diminta oleh Egyanus. Kemudian pada 15 April KKB Egyanus Kogoya menyerang pasukan TNI di distrik Mugi. Dalam peristiwa itu 5 prajurit gugur dan beberapa lainnya terluka. Sejumlah senjata api pun hilang dalam insiden penyerangan itu. Pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB di kasus korupsi yakni Stefanus Roy Rening resmi ditahan oleh KPK pada Selasa 9 Mei 2023. Stefanus Roy Rening dilakukan penahanan setelah terbongkarnya skenarionya untuk menghambat maupun merintangi proses penyidikan tersangka Lukas NMB. Sebelumnya, Stefanus Roy Rening diperiksa sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait kasus tindak pidana korupsi Lukas NMB. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merintangi secara langsung ataupun tidak langsung proses penyidikan Lukas NMB. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Roy ditahan selama 20 hari di rutan Markas Komando Puspom TNI Angkatan Laut Jakarta Utara. Lantas seperti apa profil Stefanus Roy Rening? Stefanus Roy Rening merupakan seorang advokat senior. Dikutip dari Poskupang, Stefanus Roy Rening sudah menjadi advokat selama 15 tahun. Ia lahir di Makassar 27 Februari 1967 atau saat ini berusia 56 tahun. Stefanus Roy Rening berasal dari Niansika, Nusa Tenggara Timur. Ia menyelesaikan kuliah hukum dari Universitas Katolik Atmajaya Makassar. 15 tahun lalu, Stefanus Roy Rening pernah terjun di kedua politik dengan menjadi Ketua Partai Katolik Demokrasi Indonesia atau PDKI. Setelah 15 tahun vakum di dunia politik, Stefanus Roy Rening kembali terjun ke dunia politik. Di tahun ini ia bergabung dengan Partai Perindo pimpinan Haritanu Sudibjo. Stefanus Roy Rening menjadi caleg DPR RI Nusa Tenggara Timur. Ia sudah mensosialisasikan pencalonannya kepada masyarakat. Di tengah proses pencalonan itu, Stefanus Roy Rening kini justru menjadi pesaktian di KPK. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati awak media dan rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, pada hari ini KPK akan mengumumkan proses penahanan atas saudara tersangka, saudara SR dengan dugaan menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi saudara LE, Gubernur Provinsi Papua. Jadi kami sampaikan, hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023, KPK menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perbuatan sengaja
menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tersangka saudara LE Gubernur Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang 3199. Mbak Rara, seorang pawang hujan yang viral saat MotoGP Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu kini berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kedatangan Mbak Rara untuk melakukan ritual pawang hujan jelang berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023. Informasi yang diperoleh Pos Kupang, Mbak Rara tiba di Labuan Bajo pada Selasa 9 Mei 2023. Saat tiba, Mbak Rara langsung menuju Pelabuhan Marina yang menjadi salah satu tempat pelaksanaan KTT ASEAN Summit bagi pemimpin negara dan delegasi-delegasi dari negara-negara peserta KTT. Mbak Rara mengaku kedatangannya di NTT bersama asistennya untuk membantu event negara. Dalam kesempatan itu, Mbak Rara mengatakan setiap ada event-event kenegaraan dirinya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Dia mengatakan doa jarak jauh yang dilakukannya sempat membantu panitia KTT ASEAN di hari pertama. Diketahui Mbak Rara tidak hanya melakukan ritual pawang hujan di kawasan Pelabuhan Marina saja, tapi juga sempat melakukan ritual pawang di Bandara Komodo Labuan Bajo. Rara mengatakan kemampuannya tersebut merupakan titipan Tuhan yang dititipkan kepadanya untuk kebaikan. Dalam kesempatan itu, dia juga menilai Presiden Joko Widodo merupakan sosok pemimpin yang baik. Dia juga berharap event KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023 bisa berjalan dengan baik dan sukses. Lebih lanjut, Mbak Rara mengatakan modifikasi cuaca bukan hanya peran dari tim doa saja. Menurutnya, BMKG juga mungkin maksimal mendoakan lewat peralatan canggih sehingga tidak terjadi hujan badai atau apapun. Sementara itu, sejumlah pemimpin negara telah tiba untuk menghadiri KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung pada 10 hingga 11 Mei 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan KTT ke-42 ini akan dihadiri oleh 8 kepala negara plus Sekjen ASEAN plus Perdana Menteri Timor Leste. Perdana Menteri Thailand tidak dapat menghadiri KTT ASEAN tersebut dikarenakan pada 14 Mei Thailand akan mengadakan pemilu. Sedangkan sesuai keputusan para pemimpin ASEAN, Myanmar tidak diundang pada level politik. KTT tersebut dihadiri sebanyak 776 delegasi dan 400 jurnalis, baik dari media nasional maupun internasional akan menghadiri pertemuan di Labuan Bajo. Oke ya, aku izin dulu karena di sini ya dari bawah langit Labuan Bajo, ini daerahnya apa namanya, Jalan Soekarno ya. Terus ini Marina Labuan Bajo. Jadi atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tuh Rara dapat jodoh. Itu bisa membantu banyak event kenegaraan. Nah, saya datang ke sini itu dengan Ibu Mary. Ibu Mary ini salah satu istri dari Pas Pamres. Nah, itu sudah biasa untuk jadi asisten saya. Jadi Ibu Mary ini doa di Pura Agung Pas Pamres ya, Bu Mary ya. Nah, jadi setiap event-event kenegaraan itu saya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, untuk Labuan Bajo itu sebenarnya udah sempat doain jarak jauh. Ya, nah tetapi kan kalau jarak jauh itu terkadang berhasil, terkadang tidak, terkadang bisa ya kemarin lah tidak terkontrol karena kalau jarak jauh itu kan saya kadang-kadang ada kesibukan lain, entah makan atau apa kayak gitu kan. Tapi kemarin waktu jarak jauh itu saya sempat ngawal rekan-rekan event yaitu yang IO untuk di pelataran. Nah, itu sudah sukses kayak gitu. Nah, di pelataran kemarin sempat sore itu bisa cerah. Nah, kan di sini kan hujan gitu. Jadi di sini tadi juga sempat gelap, sudah netes, tetapi didoakan bersama oleh ya segenap rekan-rekan yang di sini di BUMN dan juga teman-teman IO yang undang saya. Itu ada IO yang sudah berpengalaman, yaitu IO Kuindo bersama ownernya itu Mbak Cindy, itu sudah sering menyelenggarakan event-event kenegaraan. Jadi
maksudnya itu udah sehati karena Indonesia itu kan tidak milik satu agama, tidak milik satu suku, tetapi kan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya selalu berprinsip saya lahir itu diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk. Seorang suami berinisial RDS 25 tahun membunuh istrinya berinisial NAS 27 tahun di Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada Jumat 5 Mei. Pelaku mengaku sempat membeli bakso demi alibi istrinya tewas tersedak. Hal itu dilakukan demi mengaburkan aksi kejamnya sehingga lolos dari penjara. Namun skenario demi menutupi kematian korban itu terbongkar setelah dilaporkan pihak keluarga. Keluarga korban melihat adanya kejanggalan atas kematian korban berinisial NAS. Pasalnya ditemukan bekas luka di bagian leher korban. Benar saja kejanggalan terungkap dari hasil penyelidikan Polres Metro Bekasi. Korban dipastikan meninggal dunia akibat dicekik di bagian leher. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku keluar mengajak anaknya membeli bakso tidak jauh dari kediamannya. Sesampainya di rumah, sang anak diminta duduk tenang di ruang tamu sambil bermain ponsel. Pelaku kemudian menuangkan bakso yang dibelinya ke dalam mangkok, lalu masuk ke dalam kamar tempat di mana istri meregang nyawa. Setelah itu pelaku memasukkan satu butir bakso ke mulut istrinya yang sudah tewas dan membuat berantakan kamarnya. Dia lalu keluar rumah seolah membiarkan istrinya makan bakso di dalam kamar sendirian. Kemudian pelaku mulai membuat skenario sang istri tewas tersedak bakso. Pelaku berteriak meminta pertolongan, korban lalu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Di rumah sakit, pelaku tetap membuat alibi istrinya tewas tersedak bakso, tetapi hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya kejanggalan. Namun polisi memastikan tidak ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus suami cekik istri ini. Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Benyahdi mengatakan motif pembunuhan adalah emosi saat cekcok masalah rumah tangga. Setelah kasus ini terungkap, RDS selalu ditahan di Polres Metro Bekasi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tersangka juga dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Dua bulan berlalu, pelaku utama pembacokan yang menewaskan pelajar di Simpang Poman, Kecamatan Bogor Utara, masih belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia adalah ASR alias Tukul yang hingga saat ini masih dalam pengejaran Polresta Bogor Kota. Selain itu, dua orang pelaku lainnya yang berinisial SA 18 tahun dan MA 17 tahun sudah ditangkap, bahkan telah menjalani persidangan. Di sisi lain, kepergian Arya Saputra untuk selamanya ternyata masih menyisakan kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga. Bahkan ibu angkat korban bernama Kusmiati pun hingga kini masih belum bisa melupakan kesehariannya. Menurutnya, ia selalu teringat dan menunggu Arya Saputra pada siang hari. Karena pada jam tersebut biasanya almarhum selalu pulang sekolah. Kecemasan saat menunggu Arya Saputra pulang sekolah itu pun ternyata hanya perasaannya saja. Selain itu, Kusmiati selalu mengenang momen kebersamaan Arya Saputra ketika berada di rumahnya. Karena menurutnya, ia dan almarhum setiap siang selalu berada di rumah. Bahkan mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol dan makan bersama di rumahnya. Momen-momen itulah yang membuat Kusmiati sulit untuk melupakan sang putra. Selain itu, ia juga mengaku walaupun dirinya terlihat ceria hingga tertawa, tetapi perasaannya terhadap peristiwa yang merenggut anaknya masih mengganjal. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadila mengatakan jika pihaknya masih menelusuri area yang terindikasi tongkrongan Tukul. Pihaknya juga sudah menyebarkan status Tukul ke luar kota. Ia menyebarkan daftar pencarian orang atau DPO ke sejumlah Polres di wilayah terdekat. Bahkan pihaknya juga mencurigai tempat yang menjadi lokasi persembunyian Tukul. Pada lokasi tersebut, Polresta Bogor Kota sudah mengimbau ke pihak kepolisian
setempat soal kasus tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengaku tidak mengalami kesulitan dalam pencarian Tukul. Meskipun kasus ini sudah bergulir selama 2 bulan. Pihaknya juga memaksimalkan upaya pencariannya, bahkan pencarian ini hingga ke luar provinsi. Polisi kini mulai menemukan titik terang dalam kasus mayat dicor di Semarang. Meski belum terungkap siapa pelaku yang dimutilasi Iwan Huta Galung, bos isi ulang galon di Semarang, namun polisi sudah mengamankan 1 orang. Polisi telah menangkap 1 orang pegawai angkringan terkait pembunuhan berencana terhadap bos galon isi ulang di Semarang. Pegawai angkringan ini disebut-sebut terlibat dalam kasus pembunuhan Irwan Huta Galung, meskipun pedagang angkringan itu hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap pedagang angkringan tersebut. Pria pedagang angkringan itu memang berjualan dekat toko isi ulang galon milik Irwan Huta Galung. Ia membuka lapak angkringan di sisi utara toko isi ulang galon milik korban yang mayatnya dimutilasi dan dicor di Semarang. Sementara itu, akun Twitter @clownbears yang mengaku sebagai keponakan kerabat korban menceritakan soal dugaan keterlibatan pedagang angkringan ini. Ia meluruskan bahwa yang diduga terlibat adalah pegawai angkringan, bukan pemiliknya. Akun itu lalu menyertakan klarifikasi dari salah satu keluarga pemilik angkringan. Disebutkan bahwa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut yakni pegawainya, bukan pemilik angkringan tersebut. Kerabat pemilik angkringan yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan kalau keluarga syok mengetahui kabar tersebut. Menurutnya, sang paman pemilik angkringan itu baru membuka usahanya itu belum lama ini. Sebelumnya diberitakan keberadaan pembantu korban bernama Husein alias HN masih menjadi misteri. Husein disebut sempat menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Dia nampak berburu-buru pergi dan menitipkan kunci toko. Tribuners, kabar terbaru dari pelaku pembunuhan Irwan Huta Galung akhirnya berhasil ditangkap Selasa 9 Mei 2023 malam. Polisi gerak cepat menangkap pelaku pembunuhan dengan mayat dicor di Semarang. Adalah Husein yang sudah dicurigai mendadak pulang ke Banjarnegara sebelum mayat juragannya itu ditemukan dicor. Kini Husein sudah ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan bos depot air di Semarang. Usai ditangkap polisi di daerah Banjarnegara pada Selasa malam. Kabar penangkapan ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Hudusi. Kini tersangka utama tersebut sudah digelandang polisi ke kantor Polrestabes Semarang. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif untuk melakukan pengembangan. Diketahui Husein merupakan karyawan korban yang sempat berpamitan resign kerja dengan saksi utama kejadian. Ia menyerahkan kunci toko ke saksi lantas berpamitan hendak pulang ke kota asal. Di sisi lain, hasil autopsi Irwan Huta Galung, bos air galon isi ulang yang dimutilasi dan dicor semen, menyebutkan korban dimutilasi dalam keadaan hidup. Kombes Iqbal menyebut kepala korban dipukul dengan sangat keras dengan benda tumpul. Pukulan itu mengenai kening kiri tembus rahang kanan. Setelah korban pingsan, kemudian dimutilasi dengan senjata tajam. Adapun tubuh korban dipotong 4 bagian terdiri kepala, lengan kanan, lengan kiri, dan badan lalu dicor dengan semen. Aparat kepolisian belum dapat memastikan motif di balik pembunuhan dan mutilasi jasad Iwan.
Jenazah perempuan yang ditemukan di gudang peluru Kedung Coek, Surabaya diduga bernama Nurdiana berusia 14 tahun. Hingga kini polisi belum mengungkap penyebab kematian korban. Misteri kematian Nurdiana masih menjadi tanda tanya. Pihak kepolisian beralasan masih menunggu hasil visum keluar. Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Arif Rizky Wicaksana mengatakan pihaknya sudah menangkap 2 remaja berusia belasan tahun. 2 orang itu merupakan teman dan mantan pacar Nurdiana. Namun Arif tak menjelaskan status kedua remaja yang diamankan tersebut. Informasinya, Y dan R orang terakhir bersama Nurdiana sebelum akhirnya ditemukan tewas di gudang peluru Kedung Coek. Y disebut-sebut pacar Nurdiana, sedangkan R adalah mantan kekasihnya. Meskipun 2 cowok ini mantan dan pacar Nurdiana, tapi ternyata mereka berteman. Polisi menangkap Y pada Senin 8 Mei sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat di gang pemukiman wilayah Pulau Wonokromo. Di hari yang sama, R diringkus di kawasan Karangrejo. Polisi saat menangkap Y dan R mengajak Ali, sepupu korban, untuk menjadi saksi penangkapan itu. Sudah terhitung 24 jam polisi melakukan interogasi terhadap Y dan R, namun polisi sampai sekarang masih enggan mengungkap apakah Y dan R pembunuh Nurdiana. Kini 2 remaja itu ditahan usai melakukan serangkaian pemeriksaan pada 5 saksi. Ketika disinggung lebih detail perihal motif dugaan keterlibatan orang lain selain 2 remaja tersebut, Arif enggan menjawab lebih detail. Tapi Arif menjanjikan semua informasi akan disampaikan saat konferensi pers. Seorang pengusaha bernama Gary Tanuwijaya berusia 38 tahun menjadi korban percobaan pembunuhan berencana yang didalangi oleh Luciana yang kini sudah menjadi mantan istrinya. Bukan hanya Luciana, ex-anggota TNI bernama Devan Andriawan dan 2 pria lain yakni Berry dan Armindo turut terlibat dalam kasus tersebut. 2 orang tersebut kini berstatus sebagai DPO. Gary tidak terlalu memperhatikan keseharian Luciana karena ia selalu disibukkan dengan profesinya sebagai seorang pengusaha. Benny Daga, kuasa hukum Gary, mengatakan Luciana selingkuh dengan salah seorang pejabat TNI, Devan Andriawan. Menurut penuturan kliennya, perselingkuhan mereka sudah berlangsung sejak lama. Disebutnya saat perselingkuhan, Devan masih tercatat sebagai anggota TNI. Perselingkuhan ini diketahui Gary setelah Devan menjadi salah satu orang yang diselidiki Danton TNI. Dalam proses tersebut, gawai Devan disita dan diperiksa. Dari barang bukti itu ditemukan foto yang mengarah kepada dugaan perselingkuhan. Setelah ketahuan, Luciana mulai mengatur strategi untuk membunuh Gary. Motifnya hanya satu, yakni menguasai aset suaminya berupa rumah dan beberapa usaha lainnya. Luciana berinisiatif membangun komunikasi dengan Devan dan mereka pada saat itu mencari pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Gary. Dalam pertemuan dengan calon eksekutor atau pembunuh bayaran, Luciana dan Devan bernegosiasi tentang nominal yang harus mereka bayar untuk 1 nyawa. Tetapi keduanya juga tidak sanggup, alhasil Luciana dan Devan mencari pembunuh bayaran lainnya. Akhirnya mereka mendapat 2 pembunuh bayaran yang bernama Berry dan Armindo. Meski dalam keadaan bersih tegang karena ketahuan selingkuh, pada suatu malam Luciana berinisiatif mengajak Gary pergi makan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Usai menyantap, Gary mengetahui Luciana berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon dengan mendengar pembicaraan istrinya yang mengatakan akan segera berjalan. Gary dan Luciana berpindah tempat dengan mengendarai mobil. Keduanya beranjak dari Ancol menuju Pantai Indah Kapuk. Lebih lanjut, Benny mengatakan dalam perjalanan di tol, tiba-tiba mobil kliennya ditabrak dari belakang lalu menyalip dan menghalangi bagian depan. Saat Gary keluar mobil, ia mendapatkan hantaman dari orang tidak dikenal hingga memar pelipisnya. Bahkan korban sempat ditembak namun meleset hingga ditikam menggunakan sungkur. Gary berusaha melarikan diri dari serangan tersebut.
Saking takutnya ia melompat dari jalan tol dan terjatuh ke bantaran sungai lalu bergegas ke rumah sakit. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi penyebab bus peziarah yang terjun ke Sungai Awu Guci, Kabupaten Tegal pada Selasa 9 Mei 2023. Dari hasil pemeriksaan, bangkai bus Duta Wisata yang diparkir di Terminal Bus Duku Salam Tegal diketahui rem tangan berfungsi normal dan dalam kondisi terkunci. Sebelumnya, tim yang juga terdiri dari tim ahli ATPM Hino dan polisi memeriksa secara detail bangkai bus. Pemeriksaan difokuskan pada sistem rem tangan. Selain itu juga di lokasi kejadian di Guci, Tegal. Menurut senior investigator KNKT Ahmad Wildan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah rem tangan berfungsi atau tidak. Namun Wildan menyatakan pihaknya akan mengukur kemampuan rem tangan menahan beban di laboratorium Hino. Wildan juga sempat menanggapi kabar di media sosial yang menyebut adanya anak kecil memainkan tuas rem tangan sebelum bus meluncur ke sungai. Menurutnya, dugaan anak kecil memainkan tuas rem sangat kecil. Pasalnya, tuas rem tangan dalam kondisi ditarik pengemudi bus. Pada saat diangkat, roda juga terkunci dan bus meluncur dengan lambat atau tertahan rem tangan. Sementara pemeriksaan di lokasi kejadian, posisi bus saat parkir di areal parkir Pasar Guci berada di turunan dengan kemiringan 23 hingga 28%, padahal kemampuan rem tangan hanya dengan kemiringan 18%. Selain itu, kondisi kontur tanah di areal parkir juga tanah gembur sehingga ganjal ban roda mudah amblas. Meski demikian, kata Wildan, KNKT masih memerlukan waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi, termasuk menunggu hasil pengujian laboratorium. Sementara itu, polisi masih belum menetapkan adanya tersangka. Seperti diketahui, bus yang membawa rombongan peziarah asal Tangerang Selatan meluncur bebas tanpa sopir dari tempat parkir hingga terjun ke Sungai Awu, objek pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Dalam peristiwa itu, 37 penumpang di dalamnya mengalami luka-luka hingga 2 diantaranya meninggal dunia. Beberapa saat setelah bus yang disopirinya mengalami kecelakaan di objek wisata Guci, Tegal, Romiani rupanya menghubungi anaknya melalui video call. Video yang merekam perbincangan Romiani dengan sang putri viral di media sosial. Dalam rekaman itu, sang sopir nampak memelas hingga matanya pun berkaca-kaca. Kepada putrinya, Romiani mengaku berada di Polres Tegal sedang melakukan BAP pada Minggu 7 Mei atau hari saat itu kejadian. Saat itu juga dia mengatakan harus menginap di Polres Tegal. Ia mengaku hanya ditemani oleh seorang
Connect sementara pemilik bus belum datang. Romiani lalu menceritakan soal bus yang masuk ke dalam jurang di objek wisata Guci kepada putrinya. Tak lupa Romiani meminta kepada keluarga agar mendoakannya selalu diberi kemudahan. Saat melakukan video call tersebut, Romiani nampak gelisah. Ia berulang kali menyebut dirinya bingung dan kaget dengan apa yang terjadi. Mata Romiani pun nampak berkaca-kaca saat mengakui hal tersebut. Sang sopir kemudian bercerita dirinya sedang masuk angin dan baru makan sekali sehari. Tentu hal itu membuat khawatir sang anak yang melihat kondisi sang ayah. Anak Romiani kemudian bertanya soal isu yang menyebut bus bisa melaju lalu masuk ke dalam jurang karena ulah anak iseng. Anak tersebut dikabarkan memainkan tuas rem tangan bus. Sementara Romiani mengaku tidak mengetahui pasti hal tersebut. Pasalnya saat kejadian dirinya tak berada di dalam bus, sementara para korban selamat masih dirawat di rumah sakit. Romiani mengaku kaget dan tak menduga insiden itu terjadi. Dia menuturkan sewaktu bus dipanasi dirinya sudah mengaktifkan rem tangan bus dan mengganjal ban dengan batu. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 2 kejanggalan setelah melakukan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Lampung Raihana Wijayanto. Kejanggalan pertama, selama ini LHKPN tidak langsung diisi Raihana, melainkan stafnya. Kejanggalan kedua, Pahala menduga Raihana juga tidak melaporkan sejumlah rekening bank yang dimilikinya. Padahal masalah serupa pernah terjadi pada saat KPK mengklarifikasi LHKPN Raihana pada 2021 lalu. Menurut Pahala, 2 hal itu barulah temuan awal yang didapatkan timnya dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap Raihana. Untuk mendalami temuan ini, Pahala mengatakan KPK berencana memanggil lagi Raihana pekan depan. Diberitakan sebelumnya, Kadinkes Lampung Raihana Wijayanto sudah diklarifikasi KPK terkait LHKPN pada Senin 8 Mei 2023. Raihana terpantau diklarifikasi KPK selama kurang lebih 3 jam. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK, Raihana sempat terduduk lama di lobi usai diklarifikasi. Dia nampak menunggu mobil yang menjemputnya. Berdasarkan pantauan Tribunnews di Gedung Merah Putih, KPK Raihana sempat terduduk lama di lobi. Begitu keluar markas, Komisi Anti Korupsi awak media yang sudah menunggunya pun langsung memberondong sejumlah pertanyaan. Namun Raihana memilih irit bicara. Sebagai informasi, pemanggilan untuk klarifikasi ini dilakukan setelah sebelumnya tim LHKPN telah melakukan analisis data awal. Dari situ ditemukan ketidaksesuaian profil yang bersangkutan dengan LHKPN yang disampaikan. KPK menyebut ada ketidakcocokan harta dan gaya hidup Raihana. Laporan harta kekayaan Raihana dianggap terlalu sedikit dibandingkan kehidupan mewah yang dipertontonkan di media sosial. Ia pun dipanggil untuk memberikan klarifikasi asal-usul harta kekayaannya dan menjelaskan sumber kemewahan yang kerap dipamerkan di media sosial.
Kita menuju berita pertama, Tribuners. Pasca gugurnya 5 prajurit TNI di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 15 April lalu. Kini dilaporkan senjata api milik TNI hilang. Sebanyak 9 pucuk senjata api milik TNI hilang diduga dirampas oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa pun mengakui hal tersebut. Meski senjata TNI dirampas, Pangdam Saleh menegaskan pihaknya sedang berupaya merebut kembali senjata-senjata tersebut. Pihaknya juga terus menjalankan operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Martens yang sedang disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Ia menegaskan seluruh personel yang diturunkan dalam kondisi siap tempur untuk bisa mengambil kembali senjata api tersebut. Diberitakan sebelumnya Egyanus Kogoya dan kelompoknya melakukan aksi pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang distrik Paronduga pada 7 Februari 2023 lalu. Egyanus kemudian juga menyandra pilot Kapten Philip Mark yang berkewarganegaraan Selandia Baru. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakiri sempat menyebutkan Egyanus Kogoya meminta tebusan berupa uang dan senjata api untuk membebaskan Kapten Philip. Kemudian Egyanus diketahui sempat berada di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya pada akhir Februari. Di lokasi tersebut ia diduga membunuh anak seorang kepala kampung yang masih berusia 6 hingga 8 tahun karena ayahnya tidak mau memberi bahan makanan yang diminta oleh Egyanus. Kemudian pada 15 April KKB Egyanus Kogoya menyerang pasukan TNI di distrik Mugi. Dalam peristiwa itu 5 prajurit gugur dan beberapa lainnya terluka. Sejumlah senjata api pun hilang dalam insiden penyerangan itu. Pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB di kasus korupsi yakni Stefanus Roy Rening resmi ditahan oleh KPK pada Selasa 9 Mei 2023. Stefanus Roy Rening dilakukan penahanan setelah terbongkarnya skenarionya untuk menghambat maupun merintangi proses penyidikan tersangka Lukas NMB. Sebelumnya, Stefanus Roy Rening diperiksa sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait kasus tindak pidana korupsi Lukas NMB. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merintangi secara langsung ataupun tidak langsung proses penyidikan Lukas NMB. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Roy ditahan selama 20 hari di rutan Markas Komando Puspom TNI Angkatan Laut Jakarta Utara. Lantas seperti apa profil Stefanus Roy Rening? Stefanus Roy Rening merupakan seorang advokat senior. Dikutip dari Poskupang, Stefanus Roy Rening sudah menjadi advokat selama 15 tahun. Ia lahir di Makassar 27 Februari 1967 atau saat ini berusia 56 tahun. Stefanus Roy Rening berasal dari Niansika, Nusa Tenggara Timur. Ia menyelesaikan kuliah hukum dari Universitas Katolik Atmajaya Makassar. 15 tahun lalu, Stefanus Roy Rening pernah terjun di kedua politik dengan menjadi Ketua Partai Katolik Demokrasi Indonesia atau PDKI. Setelah 15 tahun vakum di dunia politik, Stefanus Roy Rening kembali terjun ke dunia politik. Di tahun ini ia bergabung dengan Partai Perindo pimpinan Haritanu Sudibjo. Stefanus Roy Rening menjadi caleg DPR RI Nusa Tenggara Timur. Ia sudah mensosialisasikan pencalonannya kepada masyarakat. Di tengah proses pencalonan itu, Stefanus Roy Rening kini justru menjadi pesaktian di KPK. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati awak media dan rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, pada hari ini KPK akan mengumumkan proses penahanan atas saudara tersangka, saudara SR dengan dugaan menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi saudara
LE, Gubernur Provinsi Papua. Jadi kami sampaikan, hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023, KPK menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, perbuatan sengaja, menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tersangka saudara LE Gubernur Provinsi Papua, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang 3199. Mbak Rara, seorang pawang hujan yang viral saat MotoGP Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu kini berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kedatangan Mbak Rara untuk melakukan ritual pawang hujan jelang berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023. Informasi yang diperoleh Pos Kupang, Mbak Rara tiba di Labuan Bajo pada Selasa 9 Mei 2023. Saat tiba, Mbak Rara langsung menuju Pelabuhan Marina yang menjadi salah satu tempat pelaksanaan KTT ASEAN Summit bagi pemimpin negara dan delegasi-delegasi dari negara-negara peserta KTT. Mbak Rara mengaku kedatangannya di NTT bersama asistennya untuk membantu event negara. Dalam kesempatan itu, Mbak Rara mengatakan setiap ada event-event kenegaraan dirinya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Dia mengatakan doa jarak jauh yang dilakukannya sempat membantu panitia KTT ASEAN di hari pertama. Diketahui Mbak Rara tidak hanya melakukan ritual pawang hujan di kawasan Pelabuhan Marina saja, tapi juga sempat melakukan ritual pawang di Bandara Komodo Labuan Bajo. Rara mengatakan kemampuannya tersebut merupakan titipan Tuhan yang dititipkan kepadanya untuk kebaikan. Dalam kesempatan itu, dia juga menilai Presiden Joko Widodo merupakan sosok pemimpin yang baik. Dia juga berharap event KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023 bisa berjalan dengan baik dan sukses. Lebih lanjut, Mbak Rara mengatakan modifikasi cuaca bukan hanya peran dari tim doa saja. Menurutnya BMKG juga mungkin maksimal mendoakan lewat peralatan canggih sehingga tidak terjadi hujan badai atau apapun. Sementara itu, sejumlah pemimpin negara telah tiba untuk menghadiri KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung pada 10 hingga 11 Mei 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan KTT ke-42 ini akan dihadiri oleh 8 kepala negara plus Sekjen ASEAN plus Perdana Menteri Timor Leste. Perdana Menteri Thailand tidak dapat menghadiri KTT ASEAN tersebut dikarenakan pada 14 Mei Thailand akan mengadakan pemilu. Sedangkan sesuai keputusan para pemimpin ASEAN, Myanmar tidak diundang pada level politik. KTT tersebut dihadiri sebanyak 776 delegasi dan 400 jurnalis, baik dari media nasional maupun internasional akan menghadiri pertemuan di Labuan Bajo. Oke ya, aku izin dulu karena di sini ya dari bawah langit Labuan Bajo, ini daerahnya apa namanya, Jalan Soekarno ya. Terus ini Marina Labuan Bajo. Jadi atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tuh Rara dapat jodoh. Itu bisa membantu banyak event kenegaraan. Nah, saya datang ke sini itu dengan Ibu Mary. Ibu Mary ini salah satu istri dari Pas Pamres. Nah, itu sudah biasa untuk jadi asisten saya. Jadi Ibu Mary ini doa di Pura Agung Pas Pamres ya, Bu Mary ya. Nah, jadi setiap event-event kenegaraan itu saya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, untuk Labuan Bajo itu sebenarnya udah sempat doain jarak jauh. Ya, nah tetapi kan kalau jarak jauh itu terkadang berhasil, terkadang tidak, terkadang bisa ya kemarin lah tidak terkontrol karena kalau jarak jauh itu kan saya kadang-kadang ada kesibukan lain, entah makan atau apa kayak gitu kan. Tapi kemarin waktu jarak jauh itu saya sempat ngawal rekan-rekan event yaitu yang IO untuk di pelataran. Nah, itu sudah sukses gitu. Nah, di pelataran kemarin sempat sore itu bisa cerah. Nah, kan di sini kan hujan gitu. Jadi di sini tadi juga sempat gelap, sudah netes, tetapi didoakan bersama oleh ya segenap rekan-rekan yang di sini di BUMN dan juga
teman-teman IO yang undang saya. Itu ada IO yang sudah berpengalaman, yaitu IO Kuindo, bersama ownernya itu Mbak Cindy, itu sudah sering menyelenggarakan event-event kenegaraan. Jadi maksudnya itu udah sehati, karena Indonesia itu kan tidak milik satu agama, tidak milik satu suku, tetapi kan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya selalu berprinsip, saya lahir itu diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk. Seorang suami berinisial RDS 25 tahun membunuh istrinya berinisial NAS 27 tahun di Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada Jumat 5 Mei. Pelaku mengaku sempat membeli bakso demi alibi istrinya tewas tersedak. Hal itu dilakukan demi mengaburkan aksi kejamnya sehingga lolos dari penjara. Namun skenario demi menutupi kematian korban itu terbongkar setelah dilaporkan pihak keluarga. Keluarga korban melihat adanya kejanggalan atas kematian korban berinisial NAS. Pasalnya ditemukan bekas luka di bagian leher korban. Benar saja kejanggalan terungkap dari hasil penyelidikan Polres Metro Bekasi. Korban dipastikan meninggal dunia akibat dicekik di bagian leher. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku keluar mengajak anaknya membeli bakso tidak jauh dari kediamannya. Sesampainya di rumah, sang anak diminta duduk tenang di ruang tamu sambil bermain ponsel. Pelaku kemudian menuangkan bakso yang dibelinya ke dalam mangkok, lalu masuk ke dalam kamar tempat di mana istri meregang nyawa. Setelah itu pelaku memasukkan 1 butir bakso ke mulut istrinya yang sudah tewas dan membuat berantakan kamarnya. Dia lalu keluar rumah seolah membiarkan istrinya makan bakso di dalam kamar sendirian. Kemudian pelaku mulai membuat skenario sang istri tewas tersedak bakso. Pelaku berteriak meminta pertolongan, korban lalu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Di rumah sakit, pelaku tetap membuat alibi istrinya tewas tersedak bakso, tetapi hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya kejanggalan. Namun polisi memastikan tidak ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus suami cekik istri ini. Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Benyahdi mengatakan motif pembunuhan adalah emosi saat cekcok masalah rumah tangga. Setelah kasus ini terungkap, RDS selalu ditahan di Polres Metro Bekasi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tersangka juga dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Dua bulan berlalu, pelaku utama pembacokan yang menewaskan pelajar di Simpang Poman, Kecamatan Bogor Utara, masih belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia adalah ASR alias Tukul yang hingga saat ini masih dalam pengejaran Polresta Bogor Kota. Selain itu, 2 orang pelaku lainnya yang berinisial SA 18 tahun dan MA 17 tahun sudah ditangkap, bahkan telah menjalani persidangan. Di sisi lain, kepergian Arya Saputra untuk selamanya ternyata masih menyisakan kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga. Bahkan ibu angkat korban bernama Kusmiati pun hingga kini masih belum bisa melupakan kesehariannya. Menurutnya, ia selalu teringat dan menunggu Arya Saputra pada siang hari. Karena pada jam tersebut biasanya almarhum selalu pulang sekolah. Kecemasan saat menunggu Arya Saputra pulang sekolah itu pun ternyata hanya perasaannya saja. Selain itu, Kusmiati selalu mengenang momen kebersamaan Arya Saputra ketika berada di rumahnya. Karena menurutnya, ia dan almarhum setiap siang selalu berada di rumah. Bahkan mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol dan makan bersama di rumahnya. Momen-momen itulah yang membuat Kusmiati sulit untuk melupakan sang putra. Selain itu, ia juga mengaku walaupun dirinya terlihat ceria hingga tertawa, tetapi perasaannya terhadap peristiwa yang merenggut anaknya masih mengganjal. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadila mengatakan jika pihaknya masih menelusuri area yang terindikasi tongkrongan Tukul. Pihaknya juga sudah menyebarkan status Tukul ke luar kota. Ia menyebarkan daftar pencarian orang atau DPO ke sejumlah Polres di wilayah terdekat. Bahkan pihaknya juga mencurigai tempat yang menjadi lokasi persembunyian Tukul. Pada lokasi tersebut, Polresta Bogor Kota sudah mengimbau ke pihak kepolisian
setempat soal kasus tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengaku tidak mengalami kesulitan dalam pencarian Tukul. Meskipun kasus ini sudah bergulir selama 2 bulan. Pihaknya juga memaksimalkan upaya pencariannya, bahkan pencarian ini hingga ke luar provinsi. Polisi kini mulai menemukan titik terang dalam kasus mayat dicor di Semarang. Meski belum terungkap siapa pelaku yang dimutilasi Iwan Huta Galung, bos isi ulang galon di Semarang, namun polisi sudah mengamankan 1 orang. Polisi telah menangkap 1 orang pegawai angkringan terkait pembunuhan berencana terhadap bos galon isi ulang di Semarang. Pegawai angkringan ini disebut-sebut terlibat dalam kasus pembunuhan Irwan Huta Galung, meskipun pedagang angkringan itu hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap pedagang angkringan tersebut. Pria pedagang angkringan itu memang berjualan dekat toko isi ulang galon milik Irwan Huta Galung. Ia membuka lapak angkringan di sisi utara toko isi ulang galon milik korban yang mayatnya dimutilasi dan dicor di Semarang. Sementara itu, akun Twitter @clownbears yang mengaku sebagai keponakan kerabat korban menceritakan soal dugaan keterlibatan pedagang angkringan ini. Ia meluruskan bahwa yang diduga terlibat adalah pegawai angkringan, bukan pemiliknya. Akun itu lalu menyertakan klarifikasi dari salah satu keluarga pemilik angkringan. Disebutkan bahwa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut yakni pegawainya, bukan pemilik angkringan tersebut. Kerabat pemilik angkringan yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan kalau keluarga syok mengetahui kabar tersebut. Menurutnya, sang paman pemilik angkringan itu baru membuka usahanya itu belum lama ini. Sebelumnya diberitakan keberadaan pembantu korban bernama Husein alias HN masih menjadi misteri. Husein disebut sempat menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Dia nampak berburu-buru pergi dan menitipkan kunci toko. Tribuners, kabar terbaru dari pelaku pembunuhan Irwan Huta Galung akhirnya berhasil ditangkap Selasa 9 Mei 2023 malam. Polisi gerak cepat menangkap pelaku pembunuhan dengan mayat dicor di Semarang. Adalah Husein yang sudah dicurigai mendadak pulang ke Banjarnegara sebelum mayat juragannya itu ditemukan dicor. Kini Husein sudah ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan bos depot air di Semarang. Usai ditangkap polisi di daerah Banjarnegara pada Selasa malam. Kabar penangkapan ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Hudusi. Kini tersangka utama tersebut sudah digelandang polisi ke kantor Polrestabes Semarang. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif untuk melakukan pengembangan. Diketahui Husein merupakan karyawan korban yang sempat berpamitan resign kerja dengan saksi utama kejadian. Ia menyerahkan kunci toko ke saksi lantas berpamitan hendak pulang ke kota asal. Di sisi lain, hasil autopsi Irwan Huta Galung, bos air galon isi ulang yang dimutilasi dan dicor semen, menyebutkan korban dimutilasi dalam keadaan hidup. Kombes Iqbal menyebut kepala korban dipukul dengan sangat keras dengan benda tumpul. Pukulan itu mengenai kening kiri tembus rahang kanan. Setelah korban pingsan, kemudian dimutilasi dengan senjata tajam. Adapun tubuh korban dipotong 4 bagian terdiri kepala, lengan kanan, lengan kiri, dan badan lalu dicor dengan semen. Aparat kepolisian belum dapat memastikan motif di balik pembunuhan dan mutilasi jasad Iwan.
Jenazah perempuan yang ditemukan di gudang peluru Kedung Coek, Surabaya diduga bernama Nurdiana berusia 14 tahun. Hingga kini polisi belum mengungkap penyebab kematian korban. Misteri kematian Nurdiana masih menjadi tanda tanya. Pihak kepolisian beralasan masih menunggu hasil visum keluar. Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Arif Rizky Wicaksana mengatakan pihaknya sudah menangkap 2 remaja berusia belasan tahun. 2 orang itu merupakan teman dan mantan pacar Nurdiana. Namun Arif tak menjelaskan status kedua remaja yang diamankan tersebut. Informasinya, Y dan R orang terakhir bersama Nurdiana sebelum akhirnya ditemukan tewas di gudang peluru Kedung Coek. Y disebut-sebut pacar Nurdiana, sedangkan R adalah mantan kekasihnya. Meskipun 2 cowok ini mantan dan pacar Nurdiana, tapi ternyata mereka berteman. Polisi menangkap Y pada Senin 8 Mei sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat di gang pemukiman wilayah Pulau Wonokromo. Di hari yang sama, R diringkus di kawasan Karangrejo. Polisi saat menangkap Y dan R mengajak Ali, sepupu korban, untuk menjadi saksi penangkapan itu. Sudah terhitung 24 jam polisi melakukan interogasi terhadap Y dan R, namun polisi sampai sekarang masih enggan mengungkap apakah Y dan R pembunuh Nurdiana. Kini 2 remaja itu ditahan usai melakukan serangkaian pemeriksaan pada 5 saksi. Ketika disinggung lebih detail perihal motif dugaan keterlibatan orang lain selain 2 remaja tersebut, Arif enggan menjawab lebih detail. Tapi Arif menjanjikan semua informasi akan disampaikan saat konferensi pers. Seorang pengusaha bernama Gary Tanuwijaya berusia 38 tahun menjadi korban percobaan pembunuhan berencana yang didalangi oleh Luciana yang kini sudah menjadi mantan istrinya. Bukan hanya Luciana, ex-anggota TNI bernama Devan Andriawan dan 2 pria lain yakni Berry dan Armindo turut terlibat dalam kasus tersebut. 2 orang tersebut kini berstatus sebagai DPO. Gary tidak terlalu memperhatikan keseharian Luciana karena ia selalu disibukkan dengan profesinya sebagai seorang pengusaha. Benny Daga, kuasa hukum Gary, mengatakan Luciana selingkuh dengan salah seorang pejabat TNI, Devan Andriawan. Menurut penuturan kliennya, perselingkuhan mereka sudah berlangsung sejak lama. Disebutnya saat perselingkuhan, Devan masih tercatat sebagai anggota TNI. Perselingkuhan ini diketahui Gary setelah Devan menjadi salah satu orang yang diselidiki Danton TNI. Dalam proses tersebut, gawai Devan disita dan diperiksa. Dari barang bukti itu ditemukan foto yang mengarah kepada dugaan perselingkuhan. Setelah ketahuan, Luciana mulai mengatur strategi untuk membunuh Gary. Motifnya hanya satu, yakni menguasai aset suaminya berupa rumah dan beberapa usaha lainnya. Luciana berinisiatif membangun komunikasi dengan Devan dan mereka pada saat itu mencari pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Gary. Dalam pertemuan dengan calon eksekutor atau pembunuh bayaran, Luciana dan Devan bernegosiasi tentang nominal yang harus mereka bayar untuk 1 nyawa. Tetapi keduanya juga tidak sanggup, alhasil Luciana dan Devan mencari pembunuh bayaran lainnya. Akhirnya mereka mendapat 2 pembunuh bayaran yang bernama Berry dan Armindo. Meski dalam keadaan bersih tegang karena ketahuan selingkuh, pada suatu malam Luciana berinisiatif mengajak Gary pergi makan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Usai menyantap, Gary mengetahui Luciana berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon dengan mendengar pembicaraan istrinya yang mengatakan akan segera berjalan. Gary dan Luciana berpindah tempat dengan mengendarai mobil. Keduanya beranjak dari Ancol menuju Pantai Indah Kapuk. Lebih lanjut, Benny mengatakan dalam perjalanan di tol, tiba-tiba mobil kliennya ditabrak dari belakang lalu menyalip dan menghalangi bagian depan. Saat Gary keluar mobil, ia mendapatkan hantaman dari orang tidak dikenal hingga memar pelipisnya. Bahkan korban sempat ditembak namun meleset hingga ditikam menggunakan sungkur. Gary berusaha melarikan diri dari serangan tersebut.
Saking takutnya ia melompat dari jalan tol dan terjatuh ke bantaran sungai lalu bergegas ke rumah sakit. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi penyebab bus peziarah yang terjun ke Sungai Awu Guci, Kabupaten Tegal pada Selasa 9 Mei 2023. Dari hasil pemeriksaan, bangkai bus Duta Wisata yang diparkir di Terminal Bus Duku Salam Tegal diketahui rem tangan berfungsi normal dan dalam kondisi terkunci. Sebelumnya, tim yang juga terdiri dari tim ahli ATPM Hino dan polisi memeriksa secara detail bangkai bus. Pemeriksaan difokuskan pada sistem rem tangan. Selain itu juga di lokasi kejadian di Guci, Tegal. Menurut senior investigator KNKT Ahmad Wildan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah rem tangan berfungsi atau tidak. Namun Wildan menyatakan pihaknya akan mengukur kemampuan rem tangan menahan beban di laboratorium Hino. Wildan juga sempat menanggapi kabar di media sosial yang menyebut adanya anak kecil memainkan tuas rem tangan sebelum bus meluncur ke sungai. Menurutnya, dugaan anak kecil memainkan tuas rem sangat kecil. Pasalnya, tuas rem tangan dalam kondisi ditarik pengemudi bus. Pada saat diangkat, roda juga terkunci dan bus meluncur dengan lambat atau tertahan rem tangan. Sementara pemeriksaan di lokasi kejadian, posisi bus saat parkir di areal parkir Pasar Guci berada di turunan dengan kemiringan 23 hingga 28%, padahal kemampuan rem tangan hanya dengan kemiringan 18%. Selain itu, kondisi kontur tanah di areal parkir juga tanah gembur sehingga ganjal ban roda mudah amblas. Meski demikian, kata Wildan, KNKT masih memerlukan waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi, termasuk menunggu hasil pengujian laboratorium. Sementara itu, polisi masih belum menetapkan adanya tersangka. Seperti diketahui, bus yang membawa rombongan peziarah asal Tangerang Selatan meluncur bebas tanpa sopir dari tempat parkir hingga terjun ke Sungai Awu, objek pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Dalam peristiwa itu, 37 penumpang di dalamnya mengalami luka-luka hingga 2 diantaranya meninggal dunia. Beberapa saat setelah bus yang disopirinya mengalami kecelakaan di objek wisata Guci, Tegal, Romiani rupanya menghubungi anaknya melalui video call. Video yang merekam perbincangan Romiani dengan sang putri viral di media sosial. Dalam rekaman itu, sang sopir nampak memelas hingga matanya pun berkaca-kaca. Kepada putrinya, Romiani mengaku berada di Polres Tegal sedang melakukan BAP pada Minggu 7 Mei atau hari saat itu kejadian. Saat itu juga dia mengatakan harus menginap di Polres Tegal. Ia mengaku hanya ditemani oleh seorang
disconnect sementara pemilik bus belum datang. Romiani lalu menceritakan soal bus yang masuk ke dalam jurang di objek wisata Guci kepada putrinya. Tak lupa Romiani meminta kepada keluarga agar mendoakannya selalu diberi kemudahan. Saat melakukan video call tersebut, Romiani nampak gelisah. Ia berulang kali menyebut dirinya bingung dan kaget dengan apa yang terjadi. Mata Romiani pun nampak berkaca-kaca saat mengakui hal tersebut. Sang sopir kemudian bercerita dirinya sedang masuk angin dan baru makan sekali sehari. Tentu hal itu membuat khawatir sang anak yang melihat kondisi sang ayah. Anak Romiani kemudian bertanya soal isu yang menyebut bus bisa melaju lalu masuk ke dalam jurang karena ulah anak iseng. Anak tersebut dikabarkan memainkan tuas rem tangan bus. Sementara Romiani mengaku tidak mengetahui pasti hal tersebut. Pasalnya saat kejadian dirinya tak berada di dalam bus, sementara para korban selamat masih dirawat di rumah sakit. Romiani mengaku kaget dan tak menduga insiden itu terjadi. Dia menuturkan sewaktu bus dipanasi dirinya sudah mengaktifkan rem tangan bus dan mengganjal ban dengan batu. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 2 kejanggalan setelah melakukan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Lampung Raihana Wijayanto. Kejanggalan pertama, selama ini LHKPN tidak langsung diisi Raihana, melainkan stafnya. Kejanggalan kedua, Pahala menduga Raihana juga tidak melaporkan sejumlah rekening bank yang dimilikinya. Padahal masalah serupa pernah terjadi pada saat KPK mengklarifikasi LHKPN Raihana pada 2021 lalu. Menurut Pahala, 2 hal itu barulah temuan awal yang didapatkan timnya dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap Raihana. Untuk mendalami temuan ini, Pahala mengatakan KPK berencana memanggil lagi Raihana pekan depan. Diberitakan sebelumnya, Kadinkes Lampung Raihana Wijayanto sudah diklarifikasi KPK terkait LHKPN pada Senin 8 Mei 2023. Raihana terpantau diklarifikasi KPK selama kurang lebih 3 jam. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK, Raihana sempat terduduk lama di lobi usai diklarifikasi. Dia nampak menunggu mobil yang menjemputnya. Berdasarkan pantauan Tribunnews di Gedung Merah Putih, KPK Raihana sempat terduduk lama di lobi. Begitu keluar markas, Komisi Anti Korupsi awak media yang sudah menunggunya pun langsung memberondong sejumlah pertanyaan. Namun Raihana memilih irit bicara. Sebagai informasi, pemanggilan untuk klarifikasi ini dilakukan setelah sebelumnya tim LHKPN telah melakukan analisis data awal. Dari situ ditemukan ketidaksesuaian profil yang bersangkutan dengan LHKPN yang disampaikan. KPK menyebut ada ketidakcocokan harta dan gaya hidup Raihana. Laporan harta kekayaan Raihana dianggap terlalu sedikit dibandingkan kehidupan mewah yang dipertontonkan di media sosial. Ia pun dipanggil untuk memberikan klarifikasi asal-usul harta kekayaannya dan menjelaskan sumber kemewahan yang kerap dipamerkan di media sosial.
Kita menuju berita pertama, Tribuners. Pasca gugurnya 5 prajurit TNI di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 15 April lalu. Kini dilaporkan senjata api milik TNI hilang. Sebanyak 9 pucuk senjata api milik TNI hilang diduga dirampas oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa pun mengakui hal tersebut. Meski senjata TNI dirampas, Pangdam Saleh menegaskan pihaknya sedang berupaya merebut kembali senjata-senjata tersebut. Pihaknya juga terus menjalankan operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Martens yang sedang disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Ia menegaskan seluruh personel yang diturunkan dalam kondisi siap tempur untuk bisa mengambil kembali senjata api tersebut. Diberitakan sebelumnya Egyanus Kogoya dan kelompoknya melakukan aksi pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang distrik Paronduga pada 7 Februari 2023 lalu. Egyanus kemudian juga menyandra pilot Kapten Philip Mark yang berkewarganegaraan Selandia Baru. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri sempat menyebutkan Egyanus Kogoya meminta tebusan berupa uang dan senjata api untuk membebaskan Kapten Philip. Kemudian Egyanus diketahui sempat berada di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya pada akhir Februari. Di lokasi tersebut ia diduga membunuh anak seorang kepala kampung yang masih berusia 6 hingga 8 tahun karena ayahnya tidak mau memberi bahan makanan yang diminta oleh Egyanus. Kemudian pada 15 April KKB Egyanus Kogoya menyerang pasukan TNI di distrik Mugi. Dalam peristiwa itu 5 prajurit gugur dan beberapa lainnya terluka. Sejumlah senjata api pun hilang dalam insiden penyerangan itu. Pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB di kasus korupsi yakni Stefanus Roy Rening resmi ditahan oleh KPK pada Selasa 9 Mei 2023. Stefanus Roy Rening dilakukan penahanan setelah terbongkarnya skenarionya untuk menghambat maupun merintangi proses penyidikan tersangka Lukas NMB. Sebelumnya, Stefanus Roy Rening diperiksa sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait kasus tindak pidana korupsi Lukas NMB. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merintangi secara langsung ataupun tidak langsung proses penyidikan Lukas NMB. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Roy ditahan selama 20 hari di rutan Markas Komando Puspom TNI Angkatan Laut Jakarta Utara. Lantas seperti apa profil Stefanus Roy Rening? Stefanus Roy Rening merupakan seorang advokat senior. Dikutip dari Poskupang, Stefanus Roy Rening sudah menjadi advokat selama 15 tahun. Ia lahir di Makassar 27 Februari 1967 atau saat ini berusia 56 tahun. Stefanus Roy Rening berasal dari Niansika, Nusa Tenggara Timur. Ia menyelesaikan kuliah hukum dari Universitas Katolik Atmajaya Makassar. 15 tahun lalu, Stefanus Roy Rening pernah terjun di kedua politik dengan menjadi Ketua Partai Katolik Demokrasi Indonesia atau PDKI. Setelah 15 tahun vakum di dunia politik, Stefanus Roy Rening kembali terjun ke dunia politik. Di tahun ini ia bergabung dengan Partai Perindo pimpinan Haritanu Sudibjo. Stefanus Roy Rening menjadi caleg DPR RI Nusa Tenggara Timur. Ia sudah mensosialisasikan pencalonannya kepada masyarakat. Di tengah proses pencalonan itu, Stefanus Roy Rening kini justru menjadi pesaktian di KPK. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati awak media dan rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, pada hari ini KPK akan mengumumkan proses penahanan atas saudara tersangka, saudara SR dengan dugaan menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi saudara
LE, Gubernur Provinsi Papua. Jadi kami sampaikan, hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023, KPK menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, perbuatan sengaja menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tersangka saudara LE Gubernur Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang 3199. Mbak Rara, seorang pawang hujan yang viral saat MotoGP Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu kini berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kedatangan Mbak Rara untuk melakukan ritual pawang hujan jelang berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023. Informasi yang diperoleh Pos Kupang, Mbak Rara tiba di Labuan Bajo pada Selasa 9 Mei 2023. Saat tiba, Mbak Rara langsung menuju Pelabuhan Marina yang menjadi salah satu tempat pelaksanaan KTT ASEAN Summit bagi pemimpin negara dan delegasi-delegasi dari negara-negara peserta KTT. Mbak Rara mengaku kedatangannya di NTT bersama asistennya untuk membantu event negara. Dalam kesempatan itu, Mbak Rara mengatakan setiap ada event-event kenegaraan dirinya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Dia mengatakan doa jarak jauh yang dilakukannya sempat membantu panitia KTT ASEAN di hari pertama. Diketahui Mbak Rara tidak hanya melakukan ritual pawang hujan di kawasan Pelabuhan Marina saja, tapi juga sempat melakukan ritual pawang di Bandara Komodo Labuan Bajo. Rara mengatakan kemampuannya tersebut merupakan titipan Tuhan yang dititipkan kepadanya untuk kebaikan. Dalam kesempatan itu, dia juga menilai Presiden Joko Widodo merupakan sosok pemimpin yang baik. Dia juga berharap event KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023 bisa berjalan dengan baik dan sukses. Lebih lanjut, Mbak Rara mengatakan modifikasi cuaca bukan hanya peran dari tim doa saja. Menurutnya BMKG juga mungkin maksimal mendoakan lewat peralatan canggih sehingga tidak terjadi hujan badai atau apapun. Sementara itu, sejumlah pemimpin negara telah tiba untuk menghadiri KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung pada 10 hingga 11 Mei 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan KTT ke-42 ini akan dihadiri oleh 8 kepala negara plus Sekjen ASEAN plus Perdana Menteri Timor Leste. Perdana Menteri Thailand tidak dapat menghadiri KTT ASEAN tersebut dikarenakan pada 14 Mei Thailand akan mengadakan pemilu. Sedangkan sesuai keputusan para pemimpin ASEAN, Myanmar tidak diundang pada level politik. KTT tersebut dihadiri sebanyak 776 delegasi dan 400 jurnalis, baik dari media nasional maupun internasional akan menghadiri pertemuan di Labuan Bajo. Oke ya, aku izin dulu karena di sini ya dari bawah langit Labuan Bajo, ini daerahnya apa namanya, Jalan Soekarno ya. Terus ini Marina Labuan Bajo. Jadi atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tuh Rara dapat jodoh. Itu bisa membantu banyak event kenegaraan. Nah, saya datang ke sini itu dengan Ibu Mary. Ibu Mary ini salah satu istri dari Pas Pamres. Nah, itu sudah biasa untuk jadi asisten saya. Jadi Ibu Mary ini doa di Pura Agung Pas Pamres ya Bu Mary ya. Nah, jadi setiap event-event kenegaraan itu saya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, untuk Labuan Bajo itu sebenarnya udah sempat doain jarak jauh. Ya, nah tetapi kan kalau jarak jauh itu terkadang berhasil, terkadang tidak, terkadang bisa ya kemarin lah tidak terkontrol karena kalau jarak jauh itu kan saya kadang-kadang ada kesibukan lain, entah makan atau apa kayak gitu kan. Tetapi kemarin waktu jarak jauh itu saya sempat ngawal rekan-rekan event yaitu yang IO untuk di pelataran. Nah, itu sudah sukses gitu. Nah, di pelataran kemarin sempat sore itu bisa cerah. Nah, kan di sini kan hujan gitu. Jadi di sini tadi juga sempat gelap, sudah netes, tetapi didoakan bersama oleh ya segenap rekan-rekan yang di sini di BUMN dan juga
teman-teman IO yang undang saya. Itu ada IO yang sudah berpengalaman, yaitu IO Kuindo, bersama ownernya itu Mbak Cindy, itu sudah sering menyelenggarakan event-event kenegaraan. Jadi maksudnya itu udah sehati, karena Indonesia itu kan tidak milik satu agama, tidak milik satu suku, tetapi kan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya selalu berprinsip, saya lahir itu diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk. Seorang suami berinisial RDS 25 tahun membunuh istrinya berinisial NAS 27 tahun di Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada Jumat 5 Mei. Pelaku mengaku sempat membeli bakso demi alibi istrinya tewas tersedak. Hal itu dilakukan demi mengaburkan aksi kejamnya sehingga lolos dari penjara. Namun skenario demi menutupi kematian korban itu terbongkar setelah dilaporkan pihak keluarga. Keluarga korban melihat adanya kejanggalan atas kematian korban berinisial NAS. Pasalnya ditemukan bekas luka di bagian leher korban. Benar saja kejanggalan terungkap dari hasil penyelidikan Polres Metro Bekasi. Korban dipastikan meninggal dunia akibat dicekik di bagian leher. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku keluar mengajak anaknya membeli bakso tidak jauh dari kediamannya. Sesampainya di rumah, sang anak diminta duduk tenang di ruang tamu sambil bermain ponsel. Pelaku kemudian menuangkan bakso yang dibelinya ke dalam mangkok, lalu masuk ke dalam kamar tempat di mana istri meregang nyawa. Setelah itu pelaku memasukkan 1 butir bakso ke mulut istrinya yang sudah tewas dan membuat berantakan kamarnya. Dia lalu keluar rumah seolah membiarkan istrinya makan bakso di dalam kamar sendirian. Kemudian pelaku mulai membuat skenario sang istri tewas tersedak bakso. Pelaku berteriak meminta pertolongan, korban lalu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Di rumah sakit, pelaku tetap membuat alibi istrinya tewas tersedak bakso, tetapi hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya kejanggalan. Namun polisi memastikan tidak ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus suami cekik istri ini. Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Benyahdi mengatakan motif pembunuhan adalah emosi saat cekcok masalah rumah tangga. Setelah kasus ini terungkap, RDS selalu ditahan di Polres Metro Bekasi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tersangka juga dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Dua bulan berlalu, pelaku utama pembacokan yang menewaskan pelajar di Simpang Poman, Kecamatan Bogor Utara, masih belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia adalah ASR alias Tukul yang hingga saat ini masih dalam pengejaran Polresta Bogor Kota. Selain itu, 2 orang pelaku lainnya yang berinisial SA 18 tahun dan MA 17 tahun sudah ditangkap, bahkan telah menjalani persidangan. Di sisi lain, kepergian Arya Saputra untuk selamanya ternyata masih menyisakan kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga. Bahkan ibu angkat korban bernama Kusmiati pun hingga kini masih belum bisa melupakan kesehariannya. Menurutnya, ia selalu teringat dan menunggu Arya Saputra pada siang hari. Karena pada jam tersebut biasanya almarhum selalu pulang sekolah. Kecemasan saat menunggu Arya Saputra pulang sekolah itu pun ternyata hanya perasaannya saja. Selain itu, Kusmiati selalu mengenang momen kebersamaan Arya Saputra ketika berada di rumahnya. Karena menurutnya, ia dan almarhum setiap siang selalu berada di rumah. Bahkan mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol dan makan bersama di rumahnya. Momen-momen itulah yang membuat Kusmiati sulit untuk melupakan sang putra. Selain itu, ia juga mengaku walaupun dirinya terlihat ceria hingga tertawa, tetapi perasaannya terhadap peristiwa yang merenggut anaknya masih mengganjal. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadila mengatakan jika pihaknya masih menelusuri area yang terindikasi tongkrongan Tukul. Pihaknya juga sudah menyebarkan status Tukul ke luar kota. Ia menyebarkan daftar pencarian orang atau DPO ke sejumlah Polres di wilayah terdekat. Bahkan pihaknya juga mencurigai tempat yang menjadi lokasi persembunyian Tukul. Pada lokasi tersebut, Polresta Bogor Kota sudah mengimbau ke pihak kepolisian
setempat soal kasus tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengaku tidak mengalami kesulitan dalam pencarian Tukul. Meskipun kasus ini sudah bergulir selama 2 bulan. Pihaknya juga memaksimalkan upaya pencariannya, bahkan pencarian ini hingga ke luar provinsi. Polisi kini mulai menemukan titik terang dalam kasus mayat dicor di Semarang. Meski belum terungkap siapa pelaku yang dimutilasi Iwan Huta Galung, bos isi ulang galon di Semarang, namun polisi sudah mengamankan 1 orang. Polisi telah menangkap 1 orang pegawai angkringan terkait pembunuhan berencana terhadap bos galon isi ulang di Semarang. Pegawai angkringan ini disebut-sebut terlibat dalam kasus pembunuhan Irwan Huta Galung, meskipun pedagang angkringan itu hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap pedagang angkringan tersebut. Pria pedagang angkringan itu memang berjualan dekat toko isi ulang galon milik Irwan Huta Galung. Ia membuka lapak angkringan di sisi utara toko isi ulang galon milik korban yang mayatnya dimutilasi dan dicor di Semarang. Sementara itu, akun Twitter @clownbears yang mengaku sebagai keponakan kerabat korban menceritakan soal dugaan keterlibatan pedagang angkringan ini. Ia meluruskan bahwa yang diduga terlibat adalah pegawai angkringan, bukan pemiliknya. Akun itu lalu menyertakan klarifikasi dari salah satu keluarga pemilik angkringan. Disebutkan bahwa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut yakni pegawainya, bukan pemilik angkringan tersebut. Kerabat pemilik angkringan yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan kalau keluarga syok mengetahui kabar tersebut. Menurutnya, sang paman pemilik angkringan itu baru membuka usahanya itu belum lama ini. Sebelumnya diberitakan keberadaan pembantu korban bernama Husein alias HN masih menjadi misteri. Husein disebut sempat menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Dia nampak berburu-buru pergi dan menitipkan kunci toko. Tribuners, kabar terbaru dari pelaku pembunuhan Irwan Huta Galung akhirnya berhasil ditangkap Selasa 9 Mei 2023 malam. Polisi gerak cepat menangkap pelaku pembunuhan dengan mayat dicor di Semarang. Adalah Husein yang sudah dicurigai mendadak pulang ke Banjarnegara sebelum mayat juragannya itu ditemukan dicor. Kini Husein sudah ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan bos depot air di Semarang. Usai ditangkap polisi di daerah Banjarnegara pada Selasa malam. Kabar penangkapan ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Khudusi. Kini tersangka utama tersebut sudah digelandang polisi ke kantor Polrestabes Semarang. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif untuk melakukan pengembangan. Diketahui Husein merupakan karyawan korban yang sempat berpamitan resign kerja dengan saksi utama kejadian. Ia menyerahkan kunci toko ke saksi lantas berpamitan hendak pulang ke kota asal. Di sisi lain, hasil autopsi Irwan Huta Galung, bos air galon isi ulang yang dimutilasi dan dicor semen, menyebutkan korban dimutilasi dalam keadaan hidup. Kombes Iqbal menyebut kepala korban dipukul dengan sangat keras dengan benda tumpul. Pukulan itu mengenai kening kiri tembus rahang kanan. Setelah korban pingsan, kemudian dimutilasi dengan senjata tajam. Adapun tubuh korban dipotong 4 bagian terdiri kepala, lengan kanan, lengan kiri, dan badan lalu dicor dengan semen. Aparat kepolisian belum dapat memastikan motif di balik pembunuhan dan mutilasi jasad Iwan.
Jenazah perempuan yang ditemukan di gudang peluru Kedung Coek, Surabaya diduga bernama Nurdiana berusia 14 tahun. Hingga kini polisi belum mengungkap penyebab kematian korban. Misteri kematian Nurdiana masih menjadi tanda tanya. Pihak kepolisian beralasan masih menunggu hasil visum keluar. Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Arif Rizky Wicaksana mengatakan pihaknya sudah menangkap 2 remaja berusia belasan tahun. 2 orang itu merupakan teman dan mantan pacar Nurdiana. Namun Arif tak menjelaskan status kedua remaja yang diamankan tersebut. Informasinya, Y dan R orang terakhir bersama Nurdiana sebelum akhirnya ditemukan tewas di gudang peluru Kedung Coek. Y disebut-sebut pacar Nurdiana, sedangkan R adalah mantan kekasihnya. Meskipun 2 cowok ini mantan dan pacar Nurdiana, tapi ternyata mereka berteman. Polisi menangkap Y pada Senin 8 Mei sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat di gang pemukiman wilayah Pulau Wonokromo. Di hari yang sama, R diringkus di kawasan Karangrejo. Polisi saat menangkap Y dan R mengajak Ali, sepupu korban, untuk menjadi saksi penangkapan itu. Sudah terhitung 24 jam polisi melakukan interogasi terhadap Y dan R, namun polisi sampai sekarang masih enggan mengungkap apakah Y dan R pembunuh Nurdiana. Kini 2 remaja itu ditahan usai melakukan serangkaian pemeriksaan pada 5 saksi. Ketika disinggung lebih detail perihal motif dugaan keterlibatan orang lain selain 2 remaja tersebut, Arif enggan menjawab lebih detail. Tapi Arif menjanjikan semua informasi akan disampaikan saat konferensi pers. Seorang pengusaha bernama Gary Tanuwijaya berusia 38 tahun menjadi korban percobaan pembunuhan berencana yang didalangi oleh Luciana yang kini sudah menjadi mantan istrinya. Bukan hanya Luciana, ex-anggota TNI bernama Devan Andriawan dan 2 pria lain yakni Berry dan Armindo turut terlibat dalam kasus tersebut. 2 orang tersebut kini berstatus sebagai DPO. Gary tidak terlalu memperhatikan keseharian Luciana karena ia selalu disibukkan dengan profesinya sebagai seorang pengusaha. Benny Daga, kuasa hukum Gary, mengatakan Luciana selingkuh dengan salah seorang pejabat TNI, Devan Andriawan. Menurut penuturan kliennya, perselingkuhan mereka sudah berlangsung sejak lama. Disebutnya saat perselingkuhan, Devan masih tercatat sebagai anggota TNI. Perselingkuhan ini diketahui Gary setelah Devan menjadi salah satu orang yang diselidiki Danton TNI. Dalam proses tersebut, gawai Devan disita dan diperiksa. Dari barang bukti itu ditemukan foto yang mengarah kepada dugaan perselingkuhan. Setelah ketahuan, Luciana mulai mengatur strategi untuk membunuh Gary. Motifnya hanya satu, yakni menguasai aset suaminya berupa rumah dan beberapa usaha lainnya. Luciana berinisiatif membangun komunikasi dengan Devan dan mereka pada saat itu mencari pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Gary. Dalam pertemuan dengan calon eksekutor atau pembunuh bayaran, Luciana dan Devan bernegosiasi tentang nominal yang harus mereka bayar untuk 1 nyawa. Tetapi keduanya juga tidak sanggup, alhasil Luciana dan Devan mencari pembunuh bayaran lainnya. Akhirnya mereka mendapat 2 pembunuh bayaran yang bernama Berry dan Armindo. Meski dalam keadaan bersih tegang karena ketahuan selingkuh, pada suatu malam Luciana berinisiatif mengajak Gary pergi makan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Usai menyantap, Gary mengetahui Luciana berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon dengan mendengar pembicaraan istrinya yang mengatakan akan segera berjalan. Gary dan Luciana berpindah tempat dengan mengendarai mobil. Keduanya beranjak dari Ancol menuju Pantai Indah Kapuk. Lebih lanjut, Benny mengatakan dalam perjalanan di tol, tiba-tiba mobil kliennya ditabrak dari belakang lalu menyalip dan menghalangi bagian depan. Saat Gary keluar mobil, ia mendapatkan hantaman dari orang tidak dikenal hingga memar pelipisnya. Bahkan korban sempat ditembak namun meleset hingga ditikam menggunakan sungkur. Gary berusaha melarikan diri dari serangan tersebut.
Saking takutnya ia melompat dari jalan tol dan terjatuh ke bantaran sungai lalu bergegas ke rumah sakit. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi penyebab bus peziarah yang terjun ke Sungai Awu Guci, Kabupaten Tegal pada Selasa 9 Mei 2023. Dari hasil pemeriksaan, bangkai bus Duta Wisata yang diparkir di Terminal Bus Duku Salam Tegal diketahui rem tangan berfungsi normal dan dalam kondisi terkunci. Sebelumnya, tim yang juga terdiri dari tim ahli ATPM Hino dan polisi memeriksa secara detail bangkai bus. Pemeriksaan difokuskan pada sistem rem tangan. Selain itu juga di lokasi kejadian di Guci, Tegal. Menurut senior investigator KNKT Ahmad Wildan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah rem tangan berfungsi atau tidak. Namun Wildan menyatakan pihaknya akan mengukur kemampuan rem tangan menahan beban di laboratorium Hino. Wildan juga sempat menanggapi kabar di media sosial yang menyebut adanya anak kecil memainkan tuas rem tangan sebelum bus meluncur ke sungai. Menurutnya, dugaan anak kecil memainkan tuas rem sangat kecil. Pasalnya, tuas rem tangan dalam kondisi ditarik pengemudi bus. Pada saat diangkat, roda juga terkunci dan bus meluncur dengan lambat atau tertahan rem tangan. Sementara pemeriksaan di lokasi kejadian, posisi bus saat parkir di areal parkir Pasar Guci berada di turunan dengan kemiringan 23 hingga 28%, padahal kemampuan rem tangan hanya dengan kemiringan 18%. Selain itu, kondisi kontur tanah di areal parkir juga tanah gembur sehingga ganjal ban roda mudah amblas. Meski demikian, kata Wildan, KNKT masih memerlukan waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi, termasuk menunggu hasil pengujian laboratorium. Sementara itu, polisi masih belum menetapkan adanya tersangka. Seperti diketahui, bus yang membawa rombongan peziarah asal Tangerang Selatan meluncur bebas tanpa sopir dari tempat parkir hingga terjun ke Sungai Awu, objek pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Dalam peristiwa itu, 37 penumpang di dalamnya mengalami luka-luka hingga 2 diantaranya meninggal dunia. Beberapa saat setelah bus yang disopirinya mengalami kecelakaan di objek wisata Guci, Tegal, Romiani rupanya menghubungi anaknya melalui video call. Video yang merekam perbincangan Romiani dengan sang putri viral di media sosial. Dalam rekaman itu, sang sopir nampak memelas hingga matanya pun berkaca-kaca. Kepada putrinya, Romiani mengaku berada di Polres Tegal sedang melakukan BAP pada Minggu 7 Mei atau hari saat itu kejadian. Saat itu juga dia mengatakan harus menginap di Polres Tegal. Ia mengaku hanya ditemani oleh seorang
disconnect sementara pemilik bus belum datang. Romiani lalu menceritakan soal bus yang masuk ke dalam jurang di objek wisata Guci kepada putrinya. Tak lupa Romiani meminta kepada keluarga agar mendoakannya selalu diberi kemudahan. Saat melakukan video call tersebut, Romiani nampak gelisah. Ia berulang kali menyebut dirinya bingung dan kaget dengan apa yang terjadi. Mata Romiani pun nampak berkaca-kaca saat mengakui hal tersebut. Sang sopir kemudian bercerita dirinya sedang masuk angin dan baru makan sekali sehari. Tentu hal itu membuat khawatir sang anak yang melihat kondisi sang ayah. Anak Romiani kemudian bertanya soal isu yang menyebut bus bisa melaju lalu masuk ke dalam jurang karena ulah anak iseng. Anak tersebut dikabarkan memainkan tuas rem tangan bus. Sementara Romiani mengaku tidak mengetahui pasti hal tersebut. Pasalnya saat kejadian dirinya tak berada di dalam bus, sementara para korban selamat masih dirawat di rumah sakit. Romiani mengaku kaget dan tak menduga insiden itu terjadi. Dia menuturkan sewaktu bus dipanasi dirinya sudah mengaktifkan rem tangan bus dan mengganjal ban dengan batu. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dua kejanggalan setelah melakukan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Lampung Raihana Wijayanto. Kejanggalan pertama, selama ini LHKPN tidak langsung diisi Raihana, melainkan stafnya. Kejanggalan kedua, Pahala menduga Raihana juga tidak melaporkan sejumlah rekening bank yang dimilikinya. Padahal masalah serupa pernah terjadi pada saat KPK mengklarifikasi LHKPN Raihana pada 2021 lalu. Menurut Pahala, dua hal itu barulah temuan awal yang didapatkan timnya dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap Raihana. Untuk mendalami temuan ini, Pahala mengatakan KPK berencana memanggil lagi Raihana pekan depan. Diberitakan sebelumnya, Kadinkes Lampung Raihana Wijayanto sudah diklarifikasi KPK terkait LHKPN pada Senin 8 Mei 2023. Raihana terpantau diklarifikasi KPK selama kurang lebih 3 jam. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK, Raihana sempat terduduk lama di lobi usai diklarifikasi. Dia nampak menunggu mobil yang menjemputnya. Berdasarkan pantauan Tribunnews di Gedung Merah Putih, KPK Raihana sempat terduduk lama di lobi. Begitu keluar markas, Komisi Anti Korupsi awak media yang sudah menunggunya pun langsung memberondong sejumlah pertanyaan. Namun Raihana memilih irit bicara. Sebagai informasi, pemanggilan untuk klarifikasi ini dilakukan setelah sebelumnya tim LHKPN telah melakukan analisis data awal. Dari situ ditemukan ketidaksesuaian profil yang bersangkutan dengan LHKPN yang disampaikan. KPK menyebut ada ketidakcocokan harta dan gaya hidup Raihana. Laporan harta kekayaan Raihana dianggap terlalu sedikit dibandingkan kehidupan mewah yang dipertontonkan di media sosial. Ia pun dipanggil untuk memberikan klarifikasi asal-usul harta kekayaannya dan menjelaskan sumber kemewahan yang kerap dipamerkan di media sosial.
Kita menuju berita pertama, Tribuners. Pasca gugurnya 5 prajurit TNI di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 15 April lalu. Kini dilaporkan senjata api milik TNI hilang. Sebanyak 9 pucuk senjata api milik TNI hilang diduga dirampas oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa pun mengakui hal tersebut. Meski senjata TNI dirampas, Pangdam Saleh menegaskan pihaknya sedang berupaya merebut kembali senjata-senjata tersebut. Pihaknya juga terus menjalankan operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Martens yang sedang disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Ia menegaskan seluruh personel yang diturunkan dalam kondisi siap tempur untuk bisa mengambil kembali senjata api tersebut. Diberitakan sebelumnya Egyanus Kogoya dan kelompoknya melakukan aksi pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang distrik Paronduga pada 7 Februari 2023 lalu. Egyanus kemudian juga menyandra pilot Kapten Philip Mark yang berkewarga negaraan Selandia Baru. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakiri sempat menyebutkan Egyanus Kogoya meminta tebusan berupa uang dan senjata api untuk membebaskan Kapten Philip. Kemudian Egyanus diketahui sempat berada di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya pada akhir Februari. Di lokasi tersebut ia diduga membunuh anak seorang kepala kampung yang masih berusia 6 hingga 8 tahun karena ayahnya tidak mau memberi bahan makanan yang diminta oleh Egyanus. Kemudian pada 15 April KKB Egyanus Kogoya menyerang pasukan TNI di distrik Mugi. Dalam peristiwa itu 5 prajurit gugur dan beberapa lainnya terluka. Sejumlah senjata api pun hilang dalam insiden penyerangan itu. Pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB di kasus korupsi yakni Stefanus Roy Rening resmi ditahan oleh KPK pada Selasa 9 Mei 2023. Stefanus Roy Rening dilakukan penahanan setelah terbongkarnya skenarionya untuk menghambat maupun merintangi proses penyidikan tersangka Lukas NMB. Sebelumnya, Stefanus Roy Rening diperiksa sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait kasus tindak pidana korupsi Lukas NMB. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merintangi secara langsung ataupun tidak langsung proses penyidikan Lukas NMB. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Roy ditahan selama 20 hari di rutan Markas Komando Puspom TNI Angkatan Laut Jakarta Utara. Lantas seperti apa profil Stefanus Roy Rening? Stefanus Roy Rening merupakan seorang advokat senior. Dikutip dari Poskupang, Stefanus Roy Rening sudah menjadi advokat selama 15 tahun. Ia lahir di Makassar 27 Februari 1967 atau saat ini berusia 56 tahun. Stefanus Roy Rening berasal dari Niansika, Nusa Tenggara Timur. Ia menyelesaikan kuliah hukum dari Universitas Katolik Atmajaya Makassar. 15 tahun lalu, Stefanus Roy Rening pernah terjun di kedua politik dengan menjadi Ketua Partai Katolik Demokrasi Indonesia atau PDKI. Setelah 15 tahun vakum di dunia politik, Stefanus Roy Rening kembali terjun ke dunia politik. Di tahun ini ia bergabung dengan Partai Perindo pimpinan Haritanu Sudibjo. Stefanus Roy Rening menjadi caleg DPR RI Nusa Tenggara Timur. Ia sudah mensosialisasikan pencalonannya kepada masyarakat. Di tengah proses pencalonan itu, Stefanus Roy Rening kini justru menjadi pesaktian di KPK. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati awak media dan rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, pada hari ini KPK akan mengumumkan proses penahanan atas saudara tersangka, saudara SR dengan dugaan menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi saudara
LE, Gubernur Provinsi Papua. Jadi kami sampaikan, hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023, KPK menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, perbuatan sengaja, menghalangi dan merintangi proses penyidikan terkait penanganan perkara tersangka Saudara LE Gubernur Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang 3199. Mbak Rara, seorang pawang hujan yang viral saat MotoGP Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu kini berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kedatangan Mbak Rara untuk melakukan ritual pawang hujan jelang berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023. Informasi yang diperoleh Pos Kupang, Mbak Rara tiba di Labuan Bajo pada Selasa 9 Mei 2023. Saat tiba, Mbak Rara langsung menuju Pelabuhan Marina yang menjadi salah satu tempat pelaksanaan KTT ASEAN Summit bagi pemimpin negara dan delegasi-delegasi dari negara-negara peserta KTT. Mbak Rara mengaku kedatangannya di NTT bersama asistennya untuk membantu event negara. Dalam kesempatan itu, Mbak Rara mengatakan setiap ada event-event kenegaraan dirinya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Dia mengatakan doa jarak jauh yang dilakukannya sempat membantu panitia KTT ASEAN di hari pertama. Diketahui Mbak Rara tidak hanya melakukan ritual pawang hujan di kawasan Pelabuhan Marina saja, tapi juga sempat melakukan ritual pawang di Bandara Komodo Labuan Bajo. Rara mengatakan kemampuannya tersebut merupakan titipan Tuhan yang dititipkan kepadanya untuk kebaikan. Dalam kesempatan itu, dia juga menilai Presiden Joko Widodo merupakan sosok pemimpin yang baik. Dia juga berharap event KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023 bisa berjalan dengan baik dan sukses. Lebih lanjut, Mbak Rara mengatakan modifikasi cuaca bukan hanya peran dari tim doa saja. Menurutnya BMKG juga mungkin maksimal mendoakan lewat peralatan canggih sehingga tidak terjadi hujan badai atau apapun. Sementara itu, sejumlah pemimpin negara telah tiba untuk menghadiri KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung pada 10 hingga 11 Mei 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan KTT ke-42 ini akan dihadiri oleh 8 kepala negara plus Sekjen ASEAN plus Perdana Menteri Timor Leste. Perdana Menteri Thailand tidak dapat menghadiri KTT ASEAN tersebut dikarenakan pada 14 Mei Thailand akan mengadakan pemilu. Sedangkan sesuai keputusan para pemimpin ASEAN, Myanmar tidak diundang pada level politik. KTT tersebut dihadiri sebanyak 776 delegasi dan 400 jurnalis, baik dari media nasional maupun internasional akan menghadiri pertemuan di Labuan Bajo. Oke ya, aku izin dulu karena di sini ya dari bawah langit Labuan Bajo, ini daerahnya apa namanya, Jalan Soekarno ya. Terus ini Marina Labuan Bajo. Jadi atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tuh Rara dapat jodoh. Itu bisa membantu banyak event kenegaraan. Nah, saya datang ke sini itu dengan Ibu Mary. Ibu Mary ini salah satu istri dari Pas Pamres. Nah, itu sudah biasa untuk jadi asisten saya. Jadi Ibu Mary ini doa di Pura Agung Pas Pamres ya Bu Mary ya. Nah, jadi setiap event-event kenegaraan itu saya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, untuk Labuan Bajo itu sebenarnya udah sempat doain jarak jauh. Ya, nah tetapi kan kalau jarak jauh itu terkadang berhasil, terkadang tidak, terkadang bisa ya kemarin lah tidak terkontrol karena kalau jarak jauh itu kan saya kadang-kadang ada kesibukan lain, entah makan atau apa kayak gitu kan. Tetapi kemarin waktu jarak jauh itu saya sempat ngawal rekan-rekan event yaitu yang IO untuk di pelataran. Nah, itu sudah sukses gitu. Nah, di pelataran kemarin sempat sore itu bisa cerah. Nah, kan di sini kan hujan gitu. Jadi di sini tadi juga sempat gelap, sudah netes, tetapi didoakan bersama oleh ya segenap rekan-rekan yang di sini di BUMN dan juga
teman-teman IO yang undang saya. Itu ada IO yang sudah berpengalaman, yaitu IO Kuindo, bersama ownernya itu Mbak Cindy, itu sudah sering menyelenggarakan event-event kenegaraan. Jadi maksudnya itu udah sehati, karena Indonesia itu kan tidak milik satu agama, tidak milik satu suku, tetapi kan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya selalu berprinsip, saya lahir itu diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk. Seorang suami berinisial RDS 25 tahun membunuh istrinya berinisial NAS 27 tahun di Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada Jumat 5 Mei. Pelaku mengaku sempat membeli bakso demi alibi istrinya tewas tersedak. Hal itu dilakukan demi mengaburkan aksi kejamnya sehingga lolos dari penjara. Namun skenario demi menutupi kematian korban itu terbongkar setelah dilaporkan pihak keluarga. Keluarga korban melihat adanya kejanggalan atas kematian korban berinisial NAS. Pasalnya ditemukan bekas luka di bagian leher korban. Benar saja kejanggalan terungkap dari hasil penyelidikan Polres Metro Bekasi. Korban dipastikan meninggal dunia akibat dicekik di bagian leher. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku keluar mengajak anaknya membeli bakso tidak jauh dari kediamannya. Sesampainya di rumah, sang anak diminta duduk tenang di ruang tamu sambil bermain ponsel. Pelaku kemudian menuangkan bakso yang dibelinya ke dalam mangkok, lalu masuk ke dalam kamar tempat di mana istri meregang nyawa. Setelah itu pelaku memasukkan 1 butir bakso ke mulut istrinya yang sudah tewas dan membuat berantakan kamarnya. Dia lalu keluar rumah seolah membiarkan istrinya makan bakso di dalam kamar sendirian. Kemudian pelaku mulai membuat skenario sang istri tewas tersedak bakso. Pelaku berteriak meminta pertolongan, korban lalu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Di rumah sakit, pelaku tetap membuat alibi istrinya tewas tersedak bakso, tetapi hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya kejanggalan. Namun polisi memastikan tidak ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus suami cekik istri ini. Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Benyahdi mengatakan motif pembunuhan adalah emosi saat cekcok masalah rumah tangga. Setelah kasus ini terungkap, RDS selalu ditahan di Polres Metro Bekasi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tersangka juga dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Dua bulan berlalu, pelaku utama pembacokan yang menewaskan pelajar di Simpang Poman, Kecamatan Bogor Utara, masih belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia adalah ASR alias Tukul yang hingga saat ini masih dalam pengejaran Polresta Bogor Kota. Selain itu, 2 orang pelaku lainnya yang berinisial SA 18 tahun dan MA 17 tahun sudah ditangkap, bahkan telah menjalani persidangan. Di sisi lain, kepergian Arya Saputra untuk selamanya ternyata masih menyisakan kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga. Bahkan ibu angkat korban bernama Kusmiati pun hingga kini masih belum bisa melupakan kesehariannya. Menurutnya, ia selalu teringat dan menunggu Arya Saputra pada siang hari. Karena pada jam tersebut biasanya almarhum selalu pulang sekolah. Kecemasan saat menunggu Arya Saputra pulang sekolah itu pun ternyata hanya perasaannya saja. Selain itu, Kusmiati selalu mengenang momen kebersamaan Arya Saputra ketika berada di rumahnya. Karena menurutnya, ia dan almarhum setiap siang selalu berada di rumah. Bahkan mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol dan makan bersama di rumahnya. Momen-momen itulah yang membuat Kusmiati sulit untuk melupakan sang putra. Selain itu, ia juga mengaku walaupun dirinya terlihat ceria hingga tertawa, tetapi perasaannya terhadap peristiwa yang merenggut anaknya masih mengganjal. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadila mengatakan jika pihaknya masih menelusuri area yang terindikasi tongkrongan Tukul. Pihaknya juga sudah menyebarkan status Tukul ke luar kota. Ia menyebarkan daftar pencarian orang atau DPO ke sejumlah Polres di wilayah terdekat. Bahkan pihaknya juga mencurigai tempat yang menjadi lokasi persembunyian Tukul. Pada lokasi tersebut, Polresta Bogor Kota sudah mengimbau ke pihak kepolisian
setempat soal kasus tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengaku tidak mengalami kesulitan dalam pencarian Tukul. Meskipun kasus ini sudah bergulir selama 2 bulan. Pihaknya juga memaksimalkan upaya pencariannya, bahkan pencarian ini hingga ke luar provinsi. Polisi kini mulai menemukan titik terang dalam kasus mayat dicor di Semarang. Meski belum terungkap siapa pelaku yang dimutilasi Iwan Huta Galung, bos isi ulang galon di Semarang, namun polisi sudah mengamankan 1 orang. Polisi telah menangkap 1 orang pegawai angkringan terkait pembunuhan berencana terhadap bos galon isi ulang di Semarang. Pegawai angkringan ini disebut-sebut terlibat dalam kasus pembunuhan Irwan Huta Galung, meskipun pedagang angkringan itu hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap pedagang angkringan tersebut. Pria pedagang angkringan itu memang berjualan dekat toko isi ulang galon milik Irwan Huta Galung. Ia membuka lapak angkringan di sisi utara toko isi ulang galon milik korban yang mayatnya dimutilasi dan dicor di Semarang. Sementara itu, akun Twitter @clownbears yang mengaku sebagai keponakan kerabat korban menceritakan soal dugaan keterlibatan pedagang angkringan ini. Ia meluruskan bahwa yang diduga terlibat adalah pegawai angkringan, bukan pemiliknya. Akun itu lalu menyertakan klarifikasi dari salah satu keluarga pemilik angkringan. Disebutkan bahwa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut yakni pegawainya, bukan pemilik angkringan tersebut. Kerabat pemilik angkringan yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan kalau keluarga syok mengetahui kabar tersebut. Menurutnya, sang paman pemilik angkringan itu baru membuka usahanya itu belum lama ini. Sebelumnya diberitakan keberadaan pembantu korban bernama Husen alias HN masih menjadi misteri. Husen disebut sempat menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Dia nampak berburu-buru pergi dan menitipkan kunci toko. Tribuners, kabar terbaru dari pelaku pembunuhan Irwan Huta Galung akhirnya berhasil ditangkap Selasa 9 Mei 2023 malam. Polisi gerak cepat menangkap pelaku pembunuhan dengan mayat dicor di Semarang. Adalah Husen yang sudah dicurigai mendadak pulang ke Banjarnegara sebelum mayat juragannya itu ditemukan dicor. Kini Husen sudah ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan bos depot air di Semarang. Usai ditangkap polisi di daerah Banjarnegara pada Selasa malam. Kabar penangkapan ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Khudusi. Kini tersangka utama tersebut sudah digelandang polisi ke kantor Polrestabes Semarang. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif untuk melakukan pengembangan. Diketahui Husen merupakan karyawan korban yang sempat berpamitan resign kerja dengan saksi utama kejadian. Ia menyerahkan kunci toko ke saksi lantas berpamitan hendak pulang ke kota asal. Di sisi lain, hasil autopsi Irwan Huta Galung, bos air galon isi ulang yang dimutilasi dan dicor semen, menyebutkan korban dimutilasi dalam keadaan hidup. Kombes Iqbal menyebut kepala korban dipukul dengan sangat keras dengan benda tumpul. Pukulan itu mengenai kening kiri tembus rahang kanan. Setelah korban pingsan, kemudian dimutilasi dengan senjata tajam. Adapun tubuh korban dipotong 4 bagian terdiri kepala, lengan kanan, lengan kiri, dan badan lalu dicor dengan semen. Aparat kepolisian belum dapat memastikan motif di balik pembunuhan dan mutilasi jasad Iwan.
Jenazah perempuan yang ditemukan di gudang peluru Kedung Coek, Surabaya diduga bernama Nurdiana berusia 14 tahun. Hingga kini polisi belum mengungkap penyebab kematian korban. Misteri kematian Nurdiana masih menjadi tanda tanya. Pihak kepolisian beralasan masih menunggu hasil visum keluar. Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Arif Rizky Wicaksana mengatakan pihaknya sudah menangkap dua remaja berusia belasan tahun. Dua orang itu merupakan teman dan mantan pacar Nurdiana. Namun Arif tak menjelaskan status kedua remaja yang diamankan tersebut. Informasinya, Y dan R orang terakhir bersama Nurdiana sebelum akhirnya ditemukan tewas di gudang peluru Kedung Coek. Y disebut-sebut pacar Nurdiana, sedangkan R adalah mantan kekasihnya. Meskipun dua cowok ini mantan dan pacar Nurdiana, tapi ternyata mereka berteman. Polisi menangkap Y pada Senin 8 Mei sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat di gang pemukiman wilayah Pulau Wonokromo. Di hari yang sama, R diringkus di kawasan Karangrejo. Polisi saat menangkap Y dan R mengajak Ali, sepupu korban, untuk menjadi saksi penangkapan itu. Sudah terhitung 24 jam polisi melakukan interogasi terhadap Y dan R, namun polisi sampai sekarang masih enggan mengungkap apakah Y dan R pembunuh Nurdiana. Kini dua remaja itu ditahan usai melakukan serangkaian pemeriksaan pada 5 saksi. Ketika disinggung lebih detail perihal motif dugaan keterlibatan orang lain selain dua remaja tersebut, Arif enggan menjawab lebih detail. Tapi Arif menjanjikan semua informasi akan disampaikan saat konferensi pers. Seorang pengusaha bernama Gary Tanuwijaya berusia 38 tahun menjadi korban percobaan pembunuhan berencana yang didalangi oleh Luciana yang kini sudah menjadi mantan istrinya. Bukan hanya Luciana, ex-anggota TNI bernama Devan Andriawan dan dua pria lain yakni Berry dan Armindo turut terlibat dalam kasus tersebut. Dua orang tersebut kini berstatus sebagai DPO. Gary tidak terlalu memperhatikan keseharian Luciana karena ia selalu disibukkan dengan profesinya sebagai seorang pengusaha. Benny Daga, kuasa hukum Gary, mengatakan Luciana selingkuh dengan salah seorang pejabat TNI, Devan Andriawan. Menurut penuturan kliennya, perselingkuhan mereka sudah berlangsung sejak lama. Disebutnya saat perselingkuhan, Devan masih tercatat sebagai anggota TNI. Perselingkuhan ini diketahui Gary setelah Devan menjadi salah satu orang yang diselidiki Danton TNI. Dalam proses tersebut, gawai Devan disita dan diperiksa. Dari barang bukti itu ditemukan foto yang mengarah kepada dugaan perselingkuhan. Setelah ketahuan, Luciana mulai mengatur strategi untuk membunuh Gary. Motifnya hanya satu, yakni menguasai aset suaminya berupa rumah dan beberapa usaha lainnya. Luciana berinisiatif membangun komunikasi dengan Devan dan mereka pada saat itu mencari pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Gary. Dalam pertemuan dengan calon eksekutor atau pembunuh bayaran, Luciana dan Devan bernegosiasi tentang nominal yang harus mereka bayar untuk satu nyawa. Tetapi keduanya juga tidak sanggup, alhasil Luciana dan Devan mencari pembunuh bayaran lainnya. Akhirnya mereka mendapat dua pembunuh bayaran yang bernama Berry dan Armindo. Meski dalam keadaan bersih tegang karena ketahuan selingkuh, pada suatu malam Luciana berinisiatif mengajak Gary pergi makan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Usai menyantap, Gary mengetahui Luciana berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon dengan mendengar pembicaraan istrinya yang mengatakan akan segera berjalan. Gary dan Luciana berpindah tempat dengan mengendarai mobil. Keduanya beranjak dari Ancol menuju Pantai Indah Kapuk. Lebih lanjut, Benny mengatakan dalam perjalanan di tol, tiba-tiba mobil kliennya ditabrak dari belakang lalu menyalip dan menghalangi bagian depan. Saat Gary keluar mobil, ia mendapatkan hantaman dari orang tidak dikenal hingga memar pelipisnya. Bahkan korban sempat ditembak namun meleset hingga ditikam menggunakan sungkur. Gary berusaha melarikan diri dari serangan tersebut.
Saking takutnya ia melompat dari jalan tol dan terjatuh ke bantaran sungai lalu bergegas ke rumah sakit. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi penyebab bus peziarah yang terjun ke Sungai Awu Guci, Kabupaten Tegal pada Selasa 9 Mei 2023. Dari hasil pemeriksaan, bangkai bus Duta Wisata yang diparkir di Terminal Bus Duku Salam Tegal diketahui rem tangan berfungsi normal dan dalam kondisi terkunci. Sebelumnya, tim yang juga terdiri dari tim ahli ATPM Hino dan polisi memeriksa secara detail bangkai bus. Pemeriksaan difokuskan pada sistem rem tangan. Selain itu juga di lokasi kejadian di Guci, Tegal. Menurut senior investigator KNKT Ahmad Wildan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah rem tangan berfungsi atau tidak. Namun Wildan menyatakan pihaknya akan mengukur kemampuan rem tangan menahan beban di laboratorium Hino. Wildan juga sempat menanggapi kabar di media sosial yang menyebut adanya anak kecil memainkan tuas rem tangan sebelum bus meluncur ke sungai. Menurutnya, dugaan anak kecil memainkan tuas rem sangat kecil. Pasalnya, tuas rem tangan dalam kondisi ditarik pengemudi bus. Pada saat diangkat, roda juga terkunci dan bus meluncur dengan lambat atau tertahan rem tangan. Sementara pemeriksaan di lokasi kejadian, posisi bus saat parkir di areal parkir Pasar Guci berada di turunan dengan kemiringan 23 hingga 28%, padahal kemampuan rem tangan hanya dengan kemiringan 18%. Selain itu, kondisi kontur tanah di areal parkir juga tanah gembur sehingga ganjal ban roda mudah amblas. Meski demikian, kata Wildan, KNKT masih memerlukan waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi, termasuk menunggu hasil pengujian laboratorium. Sementara itu, polisi masih belum menetapkan adanya tersangka. Seperti diketahui, bus yang membawa rombongan peziarah asal Tangerang Selatan meluncur bebas tanpa sopir dari tempat parkir hingga terjun ke Sungai Awu, objek pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Dalam peristiwa itu, 37 penumpang di dalamnya mengalami luka-luka hingga 2 diantaranya meninggal dunia.